di dalam Kristen, di dalam dari ini di pulau saya itu bang terkecil ya bang. Jadi ya yang agama yang ada di pulau ini yang datang termasuk Kristen, Katolik maupun Islam ada 3 sini di dekat sini dekat saya sini dekat pantai sini ada masjid, di kota juga ada masjid, di pulau sini ada banyak masjid yang berdiri dan banyak gereja Katolik maupun Kristen ya bang. Jadi yang menjadi satu ini di Sumba ini tidak ada memang itu agama itu ada yang dari luar pulau maupun dari luar negara yang membawa ke pulau ini. Nah, ketika saya di sini yang percaya kepada ya kalau di sini merapu artinya kepercayaan leluhur dulu yang menjadi berkembang waris mewaris. Tetapi kami percaya itu bahwa bagi ya, ketika melihat Al-Quran bersama melihat kita semua itu adalah tulisan yang rapi. Dan dulu Roh Kudus, mau Tuhan Yesus, mau itu hamba-hamba dulu yang zaman dulu. Itu zaman saya sekarang pun orang baru mulai pintar menulis, mengetik. Jadi siapa yang menulis dulu itu? Jadi kepercayaan yang ada sekarang itu bagaimana kalau dia bagian Kristen, setahu saya ya dia berlaku baik dan menjadikan dirinya. Ini kita tidak pastikan bahwa masuk di agama Islam dia masuk surga. Siapa yang pastikan dia masuk Kristen dia masuk surga? Tapi cara hidupnya bisa diselamatkan. Jangan sampai orang Islam yang masuk neraka, orang Kristen yang masuk neraka, sedangkan orang bodoh yang tidak beragama dia yang maka karena kenapa? Dia sama hidup di dunia dia tidak pernah mengumbarkan kebencian dan tidak mengumbarkan hal-hal yang menyakiti hati Maha Kuasa maupun itu di masing-masing kepercayaan. Karena cara hiduplah kita mencerminkan bahwa diri kita adalah Allah, diri kita adalah ketika ada di kepercayaan manapun. Nah sekarang kalau bagi saya saya tidak punya kepercayaan di Katolik maupun Kristen maupun Islam, tetapi saya percaya bahwa segala laku saya ketemu orang Islam yang lewat di depan saya bagaimana menyapa mereka ketika ketemu mereka lah yang berpendidikan pun mereka pun orang Kristen, tetapi cara hidupnya tidak berlaku seperti di itu firman. Maka menurut kami 0,0 Pak. Jadi saya rasa itu pribadi saya. Jadi kemungkinan kalau ada teman agama Kristen yang dan agama Islam, saya berharap bahwa kita yang ada di masing-masing agama, marilah kita semasa ini kita tahu besok tiba-tiba panggil apa masuk di mana belum tahu. Ya, Oke bang. Jadi Bang Aris kan gak paham Al-Quran dan gak paham Bible ya. Kalau menjaga lisan, ya makanya saya jelaskan nih. Tapi kalau ajaran, tapi kalau menurut ya dilanjut bang, dilanjut. Ya. Kita itu ya sebentar di dalam Lukas 19 ayat 27 kita baca ya. Sebentar bang, siapa ini? Bang Aris berbicara tentang biblos, tentang manusia itu harus penuh ya. Kita lihat, saya lupa ayat 27 kalau tidak salah ya. Nah ini ya Yesus, apa ajaran Yesus nih? Kita lihat apa ajaran Yesus. Jadi Yesus itu kenapa ditaruh mahkota berduri? Karena beliau katanya ingin jadi raja. Kita lihat ya apa kata Yesus. Jadi Yesus pernah mengajarkan cara dia dirinya atas para murid, makanya para murid membeli pedang. Kata Yesus, perhatikan baik-baik, Lukas 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan makanya kenapa itu tangkalah dia ingin jadi raja, makanya oleh pemerintahan Pontius Pilatus dia dikasih mahkota berduri itu sebagai penghinaan kepada Nabi Isa atau Yesus ya, tapi itu Yudas sebetulnya.
Jadi Yesus mengajarkan apa Bang di sini? Mengajarkan bunuhlah mereka di mataku. Nanti saya komparasikan dengan ajaran Nabi Muhammad. Tunggu sebentar. Ibu. Bang Aris, nih kita lihat nih ajaran Yesus ya. Mati yang datang untuk membawa damai di atasmu bumi saudara-saudari yang damai, melainkan pedang. Kita Bang, apa Bang, ajarannya? halo Bang. Sebentar Bang. Yang Anda saya kan, mau- nanti saya jelaskan. Makanya Anda kan nggak ngerti Alkitab. Ini- Sebentar Bang. Ini Loh. Pak mencatat membaca yang di situ Pak yang bilang kata Yesus, iya kan Bang? Tapi di situ Nah, berarti ini Nah, mulai di udah situ yang bilang kata Anda Yesus. kok seperti orang Kristen ini. Makanya dengarkan saya. Matius 10 Emang yang 35. Kristen dia dari tadi kok Bang. Iya, sebentar, Wes nggak ngerti. apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Makanya kita coba ungkap satu persatu. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak dari perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Bayangkan, Yesus mengajarkan membawa pedang, memisahkan ayah dari anaknya, dan seperti yang Anda lihat, Matius 10:35. Sekarang kita lihat nih, ajaran Islam bagaimana. Tidak, Kita maksud lihat. pertanyaan saya Pak, itu Matius itu bukan Yesus itu. Itu kan Oh. di Matius. Matius itu Oh. Tahu, jujur dia dah. Udah Lanjut Bang Nandar. Udah mulai membuka Udah lanjut. Lanjut. Takiahnya sudah keluar dia. udah keluar. Sebentar ya. Belum ditanya. Nih, ini ajaran Islam ya teman-teman ya. Saya bacakan di dalam sebuah hadis. Saya bukan ahli Islam, saya bukan ustadz ya, tapi saya juga pernah belajar di Sunan Ampel Surabaya. Salamatul insan fil hifdzil lisan. Ini bacaannya, kalau salah mohon maaf diralat ya. Salamatul insan fil hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Inilah ajaran Nabi Muhammad. Rawahu Bukhari. Ada lagi enggak evangelis ajaran Nabi Muhammad untuk menjaga lisan? Ada. Perintah berkata baik dan bagi orang yang beriman. Nih saya bacakan. Saya bacakan baik-baik ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qol. Nah, ini baru baca Ibrani bisa, baca Arabik bisa. Ini orang Kristen baca hadis terjemahan semua ya. Kalau evangelis beda Saudara. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi, sebentar ya. Wa man, ini layarnya benar enggak? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Nah, apa artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW ini ya, saya itu sangat menghindari tulisan RASAW ya. Jadi kita kalau baca itu jangan disingkat. Tulis juga begitu. Rasulullah SAW, jangan RASAW. Kan jadi ejekan orang. Saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Tuh, ini ajaran kasih Saudara. Kalau ada orang Islam yang berkata buruk, itu jangan salahkan Islamnya, salahkan orangnya. Begitupun saya. Ya, betul. Kalau ada kata, Betul, Pak. iya benar. Sebentar Bang Aris ya. Kalau Anda mau tahu ajaran Islam, langsung kepada sumbernya, Nabi Muhammad. Saya juga bukan orang baik, orang saya misu. Tadi cangkrik, kuateli, itu misu, itu gak baik. Tapi jangan tiru sayanya ya. Saya mah bukan ustadz, pendebat saya itu. Oke ya, kita lihat nih. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik dan diam. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia
ya, menghormati tetangganya. Ini baru ajaran kasih. Tadi Yesus di dalam Matius 10:34, orang tua dipisahkan dari anaknya, menantu dipisahkan dari mertuanya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan ya, memuliakan tamunya. Tapi Anda lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10, barang siapa yang masuk ke dalam rumah orang Kristen dan dia tidak membawa ajaran Kristen, jangan memberikan salam, jangan terima dia di dalam rumahmu. Tetapi di dalam Islam kita wajib menghormati tamu. Makanya saya pernah berkunjung kepada Ustadz nih ya, saya dikasih makan, kasih buah, kasih apa, saya heran nih, Ustadz maaf ini kok saya kayak orang besar di, ya karena ini ajaran Nabi Muhammad. Wah, saya baru terharu di situ. Saya bukan apa-apa saja kalau bertamu itu dikasih, ya ini ada gitu kan Ustadz ya, kasih ini kasih itu. Memang orangnya ada gitu, bukan harus diada-adakan juga sih. Nah, terus lagi satu lagi ya. Nih, di dalam pada hadis riwayat Muslim, Roh Muslim, Rasulullah SAW bersabda ya, al-abda la yatakallamu bil kalimah yang zilu biha finnari abad ma bainal masyriq wal maghrib. Sebetulnya nggak ada kol-kolah ya kalau dalam baca hadis ya, biasa aja sih. Mohon maaf. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan karenanya Kok nggak ngajak-ngajak? Iya, gimana Mbak? Oke, kita bicara. Kenapa Bang? Mana tadi Bang? Kupikir Bang lagi itu jadi mana orang tadi? hutan di hutan, di gunung. Bang Alif naik lagi. Kepental. Iya nih, naik Ada lagi. suaranya sini, itu coba. kayaknya. Udah saya iniin. Naik lagi coba. Mana sih kepentalnya? Gak Udah ada ada Bang di Alif. atas dia. Ada di atas, tapi nggak kelihatan alifnya nih. Suaranya ada. Bang Alif. Bang Alif. Iya, halo. Ada Bang Alif ya? Ada nggak sih? Iya, ada suaranya tadi. Oke, Bang Juma aja deh. Tapi nanti melanjutkannya lagi gimana Bang Alif? Udah nggak ada Kaica. Nah, kemana? Di sini nggak ada dia. Nanti naik sendirilah. Nggak ada di sini. Nggak ada. Iya, kemana? Nggak ada. Bang Alifnya nggak ada. Kepental. Oh, ini udah naik. Nggak boleh ngajak karena belum sah. Banyak tuh teman-teman, kan teman emang pacaran. Kagak. Assalamualaikum Pacaran ya? Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mendadak putus. Ya, Ya, lanjut. lanjut. Ya, boleh dilanjut Bang Alif. Nanti boleh sesi tanya jawab ya. Iya. Ya, intinya begitu ya, bahwa apaan Gurunda ya. Nanti dilanjut. Kalau membahas kasus per kasus, maka itu kita bisa lihat dari segi kasusnya, bukan dari hukum yang adanya ya. Kami di Islam itu ada sebuah bagaimana kebolehan itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memang paling tahu tentang ciptaannya itu dulu. Dan berbagai macam peristiwa dari manusia-manusia sebelumnya pun sudah ada seperti itu. Saya sering mendengar sih bahwa dari kawan-kawan, ini mungkin saya nanti dilanjut Gurunda saya ya, bahwa gini, bahwa Tuhan menciptakan satu laki-laki Adam dan menciptakan satu wanita yaitu Hawa. Sering begitu ya mengatakan. Itu betul. Itu betul. Namun yang perlu dipahami bahwa Tuhan menciptakan satu wanita Hawa. Dari mana dia diciptakan? Ternyata dari satu tulang rusuk Nabi Adam. Bukan dari semua rusuknya. Masih ada rusuk-rusuk yang lain di dalam diri Nabi Adam. Artinya ada kelebihan memang dari seorang laki-laki dibanding wanita gitu. Itu sudah kodratinya Tuhan menciptakan manusia. Ya, tinggal kita melihat bagaimana
realitas sekarang keadaan ketika Tuhan di dalam keyakinan kami Allah Subhanahu wa taala ada suatu syariat dalam hal membatasi bagaimana dalam pernikahan, menikahlah boleh 2, 3, dan 4. Jika kamu tidak sanggup berlaku adil, maka cukup 1 saja. Artinya memang justru di sini dari sekian banyak kami memang banyak yang cukup 1 istri karena kapasitas kami memang terbatas. Namun ada juga satu kondisi memang yang Tuhan lebihkan seorang laki-laki sehingga dia bisa menikah lebih dari 1 karena sudah memenuhi syarat tadi yang kita bahas. Juga mengenai mana lagi ya, saya tadi sempat lupa. Tapi itu dulu lah. Oke, lanjut dulu. Sudah ada abangku di sini. Ya, kita biar bareng-bareng pembahasannya. Oke. Halo Bang Juma, boleh diperjelas? Karena kan sekarang itu kan lagi rawan-rawannya poligami ya. Apalagi banyak terjadi ya. Makanya suara saya kedengaran nggak nih? Kedengaran Bang, kedengaran. Cek. Kedengaran ya? Kedengaran. Ada. Oke, baik. Jadi gini, kita harus belajar dulu poligami ini asalnya dari mana. Jadi pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari 1 perempuan itu telah terjadi ribuan tahun sebelum Islam itu datang. Ini dulu harus diakui. Harus jujur dulu untuk meletakkan perkara itu sehingga tidak ada negatif terhadap stigma poligami di dalam Islam. Pernikahan atau poligami itu ribuan tahun sebelum Islam itu sudah dilakoni. Jadi itu bukan hal baru. Jadi meski kemudian Al-Quran itu menyinggung tentang poligami, pernikahan poligami, sejatinya Islam itu hanya sebuah konsep yang menekankan pada pernikahan dengan 1 pasangan. Itu dasar pijakan Islam. Nah, poligami kemudian boleh dilakukan dengan konteks sosial dan persyaratan ketat, bukan sekedar biologi semata. Ini yang perlu dipahami. Jadi Islam itu tidak memperkenalkan poligami, tetapi Islam itu kemudian justru mengatur poligami, tidak memproduksi atau membuat suatu lembaga poligami, karena lembaga poligami itu sudah ada ribuan tahun sebelum Islam. Sehingga ketika Islam itu datang, Islam hanya mengatur. Nah, ini didudukkan dulu perkara itu. Jadi Al-Quran itu di dalam surah An-Nisa memang mengatur jumlah bagi seorang muslim untuk menikahi istri 1, 2, 3, sampai 4. Nah, namun kita harus mengerti asbabul nuzul ayat ini, karena satu-satunya data yang digunakan di dalam Islam untuk melebihkan lebih dari 1 istri itu adalah Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 3. Apa asbabul nuzul ayat ini? Apa latar belakang turunnya ayat ini? Ini harus diketahui. Sebab kenapa munculnya problem sosial setelah keadaan perang Uhud itu dilihat dari aspek di mana para sahabat pada masa itu lebih dari 70 sahabat Nabi itu wafat. Nah, meninggalnya para sahabat menyebabkan para istri dan anak-anak yang ditinggalkan itu kemudian menjadi tidak jelas. Ini tanggung jawab siapa? Karena kenapa? Belum ada hukum Islam, belum ada hukum dari Al-Quran yang mengatur tentang itu. Karena proses pada saat itu Al-Quran masih dalam tahap pewahyuan, belum semuanya diwahyukan. Nah, sementara itu pada zaman jahiliyah tanggung jawab lazimnya itu dilimpahkan kepada suku dari pihak yang gugur. Misalnya dari suku Hashim, maka sahabat-sahabat akan bertanggung jawab terhadap anak yatim dan istri-istri yang ditinggal oleh para pejuang yang gugur di medan perang. Lalu kemudian ketika satu pahlawan yang gugur minimal memiliki 1 istri, 3 orang anak, ketika 70 pahlawan atau sahabat Nabi yang meninggal, maka akan meninggalkan 70 janda, anaknya 3 orang misalnya, dikali 70 itu sudah lebih 200 anak yatim. Siapa yang mau mengurus mereka? Inilah latar belakang munculnya pengaturan poligami. Jadi
jalan keluar yang diberikan oleh Islam itu bukan sekarang Zuma nikah satu, habis itu nikah lagi, bukan begitu. Inilah kekeliruan internal umat Islam juga memahami tentang poligami. Dia tidak mendudukkan perkara poligami itu adalah sesuatu solusi pada saat kondisi tertentu. Ini yang saya sampaikan. Kenapa? Karena syarat poligami itu sangat berat, sangat berat. Jadi kalau kita misalnya menganggap bahwa poligami itu adalah solusi yang bisa membebaskan seorang laki-laki mengumbar syahwatnya, itu keliru besar, itu salah besar. Justru orang yang menganggap poligami itu sebagai solusi untuk melampiaskan syahwatnya akan jatuh kepada apa? Sesuatu yang dikatakan dalam Islam zalim. Orang zalim itu tempatnya di neraka. Apa zalim itu? Dia sudah tahu kemampuannya secara finansial. Dia sudah tahu dalam rumah tangganya bini enggak mengizinkan dia menikah. Ya, tetapi dia menikah lagi. Itu berarti dia zalim. Di mana tempat kembalinya orang zalim? Neraka. Jadi poligami itu hanya solusi daripada laki-laki itu berzina, daripada laki-laki ini kemudian melakukan pencabulan, maka Islam mengatur demikian. Itu. Jadi asbabul nuzul daripada perintah 3 istri 4 istri itu harus diketahui dulu. Itu bukan solusi dalam arti kata bagaimana seorang laki-laki itu bisa memiliki lebih dari 1 istri, bukan. Jadi tidak semudah itu poligami itu. Justru saya katakan sekali lagi untuk yang kesekian kalinya ya, saya katakan di dunia sosial bahwasanya satu-satunya agama yang menekan 1 istri itu hanya Islam. Boleh saya ditunjukkan dalilnya di kitab agama manapun kalau ada cukup 1 istri? Itu nggak ada. Yang ada, siapa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Tapi itu tidak menekankan cukup 1 istri. Adapun perintah tegasnya cukup 1 istri di dalam agama teman-teman Kristen itu hanya terkhusus kepada imam. Yang lain boleh, tidak ada itu batasan. Satu lagi, hanya di Islam ada syarat sah nikah. Di agama lain itu tidak ada syarat sah nikahnya. Tidak ada rukun-rukun syarat sah nikah. Jadi kalau berbicara mengenai pernikahan, di Islam lah komplitnya. Di Islam lah tempatnya untuk belajar tentang pernikahan. Tapi kalau di agama lain itu nggak ada. Bagaimana caranya supaya dianggap ini sah? Ya suka sama suka punya anak dikatakan suami istri. Dan itu tidak ada kemudian syarat sah rukun nikahnya di dalam pengajaran Bible yang saya tahu. Entah kalau misalnya dari teman-teman. Yang saya tahu, yang pernah saya lihat di dalam kitab perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, di dalam Ulangan 22, apabila ketemu dengan seorang gadis dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu ya selama. Jadi kalau saya lihat di sini, apabila seorang laki-laki mengingini seorang perempuan dan perempuan itu kemudian ingin diperistrikan, maka dia memperkosanya. Maka apa yang terjadi? Dia menjadi suami istri. Nah itu syarat sah suami istri yang saya tahu. Tapi kalau misalnya ada di tempat lain, boleh sahabat di sini yang ada yang lebih tahu tentang Bible ditunjukkan. Yang saya tahu, ketika ada seorang laki-laki menginginkan perempuan menjadi istrinya, cukup memperkosa, maka perempuan terus akan menjadi istrinya. Demikian sementara. Oke, baik. Nah, berarti, hah? Saya tanggapi ulangan dulu tadi Bu. Oke, boleh. Dari Bang Amin dulu ya, karena Bang Amin ini tentang pernikahan lebih. Oke, boleh Bang Amin. Oke, sister, katanya dia tidak ada di dalam kekristenan tentang yang hidup harus setia kepada istri pada masa mudanya. Harus 1 istri dari Alkitab telah dikatakan. Sister, tolong bukakan saya Malaiki 2 ayat 14. Cuma jangan main framing. Di sini kita hanya sekedar sharing ya. Jangan ada yang. Saya tunjukkan dalilnya Bang Amin Wijaya. Cukup 1 istri, dalilnya di mana, Bang? Lagi dibukakan. Malekil ya. Malaiki 2 ayat 14. Harusnya dihafal karena itu sangat-sangat fundamental. Malekil 2 ayat 14. 15. Ini. Sorry. 14, sorry, 14.
Jakarta. Malikiel 2 ayat 14 ya. 14 ya, Bang ya? Iya. Iya, Dan- 14 dan 15 boleh. Oke. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjuanganmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, di dalam Alkitab jelas tertulis, istri pada masa mudamu, artinya pada saat engkau itu menikah. Dan di situ Tuhan adalah sebagai saksi. Bukan istri pada masa tuamu, sesudah istri pertama, ada lagi kedua, ketiga, dan keempat. Terus, bentar ya sister ya, bentar. Apa yang dikatakan oleh Alkitab kalau Anda berpoligami? Ini mengenai Alkitab ya, mengenai kekristenan gitu. Oke sister, saya minta tolong 2 Petrus 2. Petrus 2 ya. Hmm. Dua Petrus 2 ayat Ayat 12, 13, 14. 14-nya tolong diulangin 2 kali. 12, 13, 14 ya, Pak. Iya. Oke. 2 Petrus. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dan hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu, jinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Saya ulangi lagi ayat 14. Mata mereka penuh nafsu jinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ya, jadi di dalam Alkitab, jika matamu saja memandang wanita dan menginginkan, artinya untuk dinikahi, itu sudah dianggap berzina. Dijelaskan lagi oleh Rasul Petrus di sana. Jadi jangan engkau karena melihat wanita lalu dengan alasan ingin memuliakan wanita, ya kan, yang hatinya lemah karena ekonominya lemah, karena disakiti oleh mantannya, ataupun misalnya ya kan, karena kehidupannya ingin banyak duit, hatinya lemah, lalu laki-laki itu memperdaya wanita tersebut. Di dalam Alkitab dituliskan apa? Sister, terkutuk, malah di atasnya lebih parah lagi. Disebut hewan yang tidak berakal. Cukup sister, jadi saya udah bantah itu. Oke, terima kasih. Ya, baik, boleh saya tanggapi? Coba yang lain dulu ya Bang Juma ya, biar enak ya. Mana tahu ada tanggapan yang lain. Iya, karena saudara Amin ini ndak ada kasih dalil, cukup satu istri. Iya, saya tambahkan saja, tapi sebelum itu saya mau mengoreksi dulu ulangan tadi yang Pak Suma ambil. Pak Suma kan mengambil ulangan 22 ayat 28.
coba dibaca baik-baik Pak, itu bukan laki-laki memperkosa. Tetapi di situ menekankan bahwa kalau misalkan laki-laki dia tidak ada hubungan, belum bertunangan dengan wanita itu, dan dia memaksa wanita itu, dan keduanya kedapatan tidur, itu laki-laki itu dianggap telah memperkosa si perempuan itu adalah khotbah Musa yang ketetapannya ada di Keluaran 22 ayat 28 sampai 29. Mungkin Kak Ica bisa bantu baca? Oke, baik. Keluaran 22 ayat 28 sampai 29. Keluaran 20 kejadian Keluaran 22 ayat 28 dan 29 Kak. Oke, baik. Keluaran 22 ayat 28 sampai 29. Berbagai-bagai peraturan. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Itu ayat 28. 29. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Betul, Bang? Kak, ayat 16-17, sorry, maaf. Oke, 16-17 ya. Keluaran 16-17 ya. 22 ayat 16. Keluaran 22 tadi. Oke, baik. Ayatnya salah Kak ya. Oke. Harap dimaklumin ya, ada kesalahan sedikit ya saudara-saudara ya, Abang Juma dan Abang Alif ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ini pembenarannya. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Ayat 17. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga bayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Ya, jadi begini Bang Suma, di situ kata membujuk. Ulangan 22 itu keduanya kedapatan, bukan laki-laki kedapatan memperkosa, keduanya kedapatan melakukan hubungan. Jika memang di dalam tradisi Yahudi, kalau misalkan saya belum menikah dengan Pak Suma contoh wanita, lalu saya tidur dengan Bang Suma kedapatan, memang saya dianggap dalam memperkosa Bang Suma. Itu ketetapan Musa, ketetapan Tuhan. Jadi bukan seperti yang Bang Suma katakan tadi, bahwa kalau kita mau kawin tinggal perkosa saja lalu pasti dijadikan kawin. Tidak Pak. Lalu tentang monogami dalam kekristenan, jelas Yesus katakan dalam Matius 19 ayat ke-3 sampai ke-6. Itu sudah sangat jelas bahwa keduanya, ini saya bacakan aja ya, biar jelas. Matius 19 ayat 3 sampai 6. Jadi bunyinya begini Pak. Dari ayat ke-5 aja. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi di situ ada narasinya keduanya menjadi satu, tidak ada ketiga atau keempat. Nah, karena dijelaskan di dalam 1 Timotius 3 ayat 2 juga, Paulus menjelaskan bahwa jemaat itu harus suami dari satu istri, bukan suami dari 2 atau 3 istri. Penilik jemaat, diaken jemaat, artinya yang masuk dalam persekutuan Kristus. Paulus menegaskan lagi, dan Paulus mengatakan di 1 Timotius 3 itu bukan kata aku tapi kata Tuhan. Jadi mereka yang adalah jemaat, dari penilik jemaat sampai diaken itu haruslah suami dari satu istri. Demikian Pak. Bentar izin Mosa, tolong tambahkan lagi 1 Tesalonika, kamu yang lanjutin lagi 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Lanjutin Mosa. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4.
Kece bisa bantu 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan keempat. Aku lupa soalnya ayat itu. Mungkin ada baiknya ditanggapi dulu biar kopiku tidak terlalu dingin. Oh, tar dulu Bang Ali. Ya udah. Maksudnya biar enak menjelaskan, nanti di bawah baru tanggapin. Jadi yang Bang Bozat, Bang Amin pada diem lagi kayak tadi gitu. Jadi kan enak. Biar tidak ada kebentrokan aja gitu. Nanti biar supaya lebih nyaman aja gitu penjelasannya. Kopinya bagi aku aja Bang Alif. Biar Jadi Liv, penjelasan narasumber dari Kristen dulu menjelaskan, baru kalian tanggapi nanti supaya berkorelasi diskusi kita siang hari ini. Jadi saya tambahkan sedikit itu host. Bentar Pak John, Pak John, yang tadi dulu Pak belum dibaca itu ayatnya. Ayatnya di mana? Siapa yang mau baca? 1 Tesalonika. 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika 4 ayat 4 dan 5. Mbak tutup Mbak. Mbak. Tutup Mbak. Ayat 3 dan 4. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Izin bentar ya Pak John ya, mohon maaf ya. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Ayat 3 dan 4. Oke. Habis ini saya kasih lagi 1 ayat lagi. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menterimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi dikatakan di ayat 3-nya apa? Di ayat 3-nya apa, Sister? Tolong yang keras lagi, di ayat 3-nya apa? Karena inilah kehendak Allah. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Nah, inilah kehendak Allah. Ya mungkin Pak John dulu kali. Oke lah, jadi sebenarnya udah banyak ayat-ayat tadi dibacakan oleh Pak Bozat sama Pak Amin. Cuman saya rasa pasti Juma sama Alif nggak akan bakal mengerti tentang ayat-ayat tersebut. Jadi begini brother, pada dasarnya kalian itu hanya mengikuti kebiasaan daripada nabi-nabi sebelum kedatangan Tuhan Yesus ya. Jadi seperti nabi sebelumnya itu memang dibenarkan banyak melakukan poligami. Tetapi sesungguhnya jika kita kaji pada saat penciptaan Adam itu, mengapa Tuhan hanya menciptakan satu orang yang mendampingi Adam? Mengapa Tuhan tidak menciptakan 4 atau 5? Mengapa Tuhan menciptakan satu orang? Nah, oleh karena itulah yang menjadi dasar kedatangan Tuhan ke dunia melalui Yesus Kristus ditegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Jadi kalau nama saya sudah dipersatukan dengan nama istri saya, maka itu tidak bisa dipersatukan dengan nama orang lain, baik nama saya kepada perempuan lain atau nama istri saya kepada laki-laki lain, tidak bisa. Jadi sudah ada ketetapan untuk hal itu. Jadi aku rasa pemahaman tentang poligami itu hanyalah mengikuti kebiasaan nabi-nabi sebelum Yesus datang turun ke dunia. Dan itu memang dibenarkan. Tapi setelah kedatangan Yesus, maka yang ada di dalam perjanjian lama itu telah digenapinya, maka dia menetapkan di dalam perjanjian baru untuk tetap mempersunting satu orang perempuan di kehidupan kita. Apa yang telah dipersatukan Allah di dalam Yohanes 19 ayat 6 tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Kurasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Bapak Mozart mau nambahin lagi sebelum kita kembali ke Pak Zuma dan Udah Bu, udah. Oke, Udah cukup, Bu. boleh ditanggapi Abang Alif atau Abang Juma? Ya, saya dulu mumpung jaringan saya agak bending. Apa dulu guru? Jadi gini, ya, yang saya minta cukup satu istri, bukan yang dipersatukan. Satu laki-laki bisa jadi dipersatukan dengan 100 wanita. Kalau hanya kata persatuan. Di dalam Ulangan 21 nomor 15 nomor 16, apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lainnya tidak dicintainya,
dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, dan seterusnya. Ini data bahwa Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi tidak melarang poligami. Lantas siapa teman-teman Kristen ini? Siapa teman-teman Kristen yang bikin aturan main sendiri ini? Sedangkan Yesus itu berasal dari keturunan dari istri ketiganya Daud. Lalu siapa kalian yang seakan-akan wah poligami itu adalah sesuatu yang buruk? Tapi faktanya Anda menikmati. Anda punya Tuhan dari hasil poligami. Kitab Daniel, kitab Pengkhotbah, itu semua adalah kitab yang ditulis oleh anak dari hasil poligami. Kalian nikmatin. Berarti poligami itu mendatangkan kebaikan. Bahkan poligami itu mendatangkan Tuhan bagi Anda. Jadi jangan munafik dalam hal ini gitu ya. Kalau berbicara mengenai poligami, tadi saya sudah menguraikan. Di awal saya sudah menguraikan, poligami itu adalah satu keadaan yang tidak diproduksi oleh Islam. Itu adalah keadaan yang sudah ada jauh sebelumnya. Nah, terkait dengan cara Anda menutupi apa yang terkait dalam kitabnya orang Yahudi. Di dalam ulangan yang saya katakan tadi, ulangan 22, Anda katakan itu tidak memaksa, tidak memperkosa. Utepasa dalam bahasa Ibrani itu pemerkosaan. Jadi jelas ketika ada wanita yang diperkosa oleh laki-laki yang memperkosa, maka laki-laki itu wajib hukumnya menikahi wanita yang diperkosanya. Kalau di Islam tidak begitu. Mereka akan dihukum. Bahkan kalau dihukum Islam itu mereka dirajam. Ini tidak. Coba Anda teliti lagi. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa. Kata memaksa ini jelas adalah pemerkosaan. Pemaksaan itu namanya pemerkosaan, Bang. Ya, itu Anda harus belajar original teks supaya Anda paham apa yang dimaksud dengan kata utefasa. Utefasa itu pemaksaan atau pemerkosaan. Ya, ini kita tidak bisa pungkiri. Gadis itu terpaksa tidur dengan laki-laki yang memperkosanya. Coba Anda baca di dalam nomor 29. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayahnya, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Tapi kemudian ada yang akan mengatakan, oh itu sudah tidak berlaku lagi Bang Suma. Kenapa? Karena itu adalah perjanjian lama, sudah digenapi. Kalau itu alasannya, maka wajarlah sekarang kalau dunia barat hidupnya seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada lagi aturan perjanjian lama yang mereka gunakan. Sekarang suka-suka mereka membuat aturan. Nah, ini penyakit. Kalau saya katakan ini penyakit. Jadi kembali saya katakan, hanya di Islamlah ada perintah cukup satu istri. Kalau di tempat Anda itu tidak ada. Bahkan kalau kalian berani mengambil apa yang tertulis dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya dalam Kejadian 19, bagaimana seorang laki-laki yang adalah ayah dua orang wanita yang kemudian ya bersetubuh dengan dua wanita sekaligus. Apesnya dua wanita itu adalah anak kandungnya. Itu tertulis di dalam kitab saudara Kejadian 19 nomor 30, lengkapnya sampai nomor 38. Ayah kandung bersetubuh dengan kedua anak gadisnya sendiri, anak kandungnya sendiri. Ini contoh-contoh yang diperlihatkan bahwa agama ajaran terdahulu itu sangat kacau balau kalau dinilai dari aspek pemahaman kita manusia sekarang. Maka Islam datang mengatur itu semua. Nah, terus tadi saudara Amin Wijaya dengan bangganya, barang siapa yang memandang wanita lalu mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina dengannya. Loh, berarti anda semua ini adalah anak zina. Mohon maaf, berarti anda semua ini adalah hasil zina semua. Kenapa? Tidak mungkin ayah saudara-saudara menikah dengan ibu saudara-saudara kalau tidak diawali saling pandang. Ayah memandang ibu saudara, pasti dia jatuh cinta, mengingini dalam hati. Ternyata status itu adalah zina di dalam agama Anda. Wah, bahaya itu. Berarti Anda semua ini adalah anak hasil zina. Meskipun hanya zina mata gitu ya. Paling tidak kita harus memahami bahwa kemunafikan itu harus kita ungkapkan di sini supaya poligami ini bisa disadari solusi yang diberikan Al-Qur'an agar laki-laki itu tidak melakukan persinahan, pencabulan. Contoh nih. Misalnya dalam ajaran Kristen,
tidak ada solusi, tidak ada nikah dan seterusnya istri kedua. Tapi kemudian sang laki-laki mencintai wanita lain. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Menurut saudara-saudara, wanita ini berdua sama laki-laki yang tersebut yang sudah punya istri di tempat beremang-remang, berdua, tidak ada siapa-siapa, tidak ada CCTV, dan mereka saling menyukai. Padahal wanitanya tahu laki-laki ini ada istri. Apa yang terjadi kira-kira teman-teman? Tatap-tatapan aja gitu, kedip-kedipan mata aja kira-kira gitu. Tidak, pasti terjadi persinahan. Islam muncul kemudian, yang begini-begini harus nikah. Solusinya adalah menikah. Kalau memang ada unsur penyebabnya daripada maksiat mereka, maka solusinya adalah poligami. Tapi ingat, poligami yang seperti ini itu tidak disyaratkan dalam Islam, nggak boleh. Harus ada izin dari istri pertama. Kenapa? Tujuan dari pernikahan adalah membahagiakan istri. Kalau istri tidak bahagia, maka poligami itu tertolak. Kalau istri tersakiti, rumah tangga hancur, poligami itu tertolak. Makanya saya katakan, tolonglah belajar poligami itu dari Asbabun Nuzul surah An-Nisa ayat 3. Jangan asal-asalan. Nah sekarang kalau Kristen dihadapkan dengan perkara itu, istrinya sakit-sakitan, istrinya sudah tua, kemudian dia mencintai wanita lain, dan itu manusiawi. Jangan munafik, jangan munafik. Saya laki-laki, Anda juga laki-laki. Bagaimana buasnya Anda di belakang istri? Jangan munafik. Maka Islam datang menyentuh itu semua dengan cara menghalalkan. Apa menghalalkan itu? Mengangkat harkat wanita tadi agar jangan disinahi, Bung. Agar jangan disakiti. Izin ke istri untuk menikahi. Kalau diikhlaskan, silakan menikah. Kalau tidak, putuskan perkara itu dengan baik. Tapi kalau di Kristen enggak ada itu di Kristen. Karena kenapa? Boleh bercerai di Kristen itu, boleh. Apa syaratnya bercerai di Kristen? Berzina. Misalnya Anda mau menikahi wanita lain, tapi tidak boleh bercerai. Bagaimana caranya? Ya berzina. Supaya bisa bercerai dengan istri pertama, Anda berzina. Supaya bisa menikah dengan wanita lain. Itu syarat yang ada dalam agama saudara. Jadi kalau Anda ingin istri lain, ingin wanita lain, ceraikan yang istri pertama, nikahi yang kedua, tapi dengan catatan jangan poligami. Apa syaratnya? Ceraikan. Bagaimana caranya bercerai? Zina dulu. Maka kalau Anda ke pengadilan agama Kristen, ya, di pengadilan agama Kristen, orang-orang Kristen yang bercerai itu berarti mereka adalah pesina-pesina. Kenapa saya katakan begitu? Mohon maaf, saya harus keras. Karena di Kristen tidak boleh cerai. Boleh cerai dengan satu syarat, bersina. Kalau ada yang boleh cerai, harus bersina dulu. Maka saya katakan, Kristen-Kristen yang bercerai itu adalah para pesina. Tolong bantah saya dengan dalil. Silakan. Oke, boleh ada yang mau ditambahin lagi Bapak Alif? Ya, Betul, saya Bapak sedikit. Bapak Amin sedikit. Wijaya, bentar Bapak, supaya kita lebih nyaman, supaya Bapak Alif dulu kita bertanya, nanya-tanyakan dulu, apakah ingin ditambahkan lagi Bapak Alif? Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya sedikit. Ya, memang kita sekarang, terima kasih Gurunda, kita langsung masuk ke materi bagaimana tertulis di kitab masing-masing. Tadi pun sudah ditegaskan bahwa tidak ada aturan membatasi dalam pernikahan. Namun yang saya baca pun di kitab kawan-kawan, boleh juga nanti disanggah, justru memberikan aturan bagaimana ketika dia punya istri lebih dari satu. Itu yang saya baca, bukan tentang membatasi berapa istri. Karena jelas sekali Yesus berkata tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat. Jelas. Dan di dalam hukum Taurat itu jelas sekali banyak bagaimana aturan ketika ya dia dalam berumah tangga itu lebih dari satu istri. Banyak sekali aturannya di situ. Contoh misal di Ulangan 21:15, di situ menjelaskan tentang bagaimana dia punya dua istri dan bagaimana dia mengatur dalam masalah pembagian harta waris. Ada aturannya, bukan tentang membatasi. Artinya ketika kita membahas dari antara kedua keyakinan, maka kita ambil rujukan dari kitab kita masing-masing yang dimana di situ ada aturan. Ada aturannya. Atau contoh di Keluaran 21:10 juga di situ dikatakan jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia.
Nah ini kan aturan ketika dia punya istri lebih dari satu. Tuhanmu memberikan aturan, bukan tentang membatasinya. Nah artinya ketika kita membahas dari segi sumber ya, aturan yang ada di kedua keyakinan kita, maka memang kita harus siap terima aturan-aturan itu. Di dalam Islam tadi sudah ditegaskan, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Jika kamu memang tidak sanggup untuk berlaku adil, maka cukup satu istri saja. Karena apa? Ada aturan yang ketat di dalamnya dalam hal poligami. Kan gitu ya. Boleh juga kawan-kawan Kristen nanti kalau memang kebenaran bahwa ada aturan di dalam kitab Anda, terutama di kitab Keluaran, juga di Ulangan, ya. Itu dijelaskan apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, bagi istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, dan seterusnya dan seterusnya. Aturannya diberikan, artinya ada kebolehan karena Tuhan menurut sebuah aturan. Itu aja yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Alif dan Bang Alif ya, sama Bang Juma ya. Oke, sekarang kita bertanya lagi ke Mbak Amin, Pak Mozart, dan Bapak John. Adakah yang bisa disampaikan Bapak Amin? Terima Oke, kasih. saya izin dulu. Suma dari tadi mengatakan, tampilkan ayatnya. Jangan munafik. Saya balikan kata-katanya. Anda jangan munafik. Apakah Anda ketika berbicara, ketika membantah, itu ada ayat-ayatnya. Seperti harus dapat izin satu istri. Ayatnya mana? Anda tidak pernah menampilkan ayat-ayat dalam Al-Quran ketika Anda berbicara. Anda munafik. Saya katakan dengan jelas, karena Anda sudah framing, Anda memakai kata munafik. Saya balikan kata-kata tersebut ke Anda, Zuma. Anda munafik, Anda berbicara, menjelaskan, tetapi tidak memakai ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sementara saya dari tadi, Mozart dari tadi, memakai ayat-ayat di dalam Alkitab. Jangan jadi manusia munafik, itu dilarang di dalam agama Islam. Jangan menjadi munafikun. Zuma gitu. Jadi jangan memframing seperti di Matius 19 yang tadi katakan, boleh kalian ini, tapi harus cerai dulu. Harus zina dulu baru kalian bisa kawin lagi. Sedangkan di Matius 19 ayat 8 dan 9 dijelaskan. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian. Karena ketegaran hati manusianya itu, Musa mengizinkan, tetapi tidak demikian, kata Tuhan Yesus. Ayat 9-nya, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nggak bisa. Dan banyak lagi ayat-ayat tersebut. Jadi jangan framing, karena ketegaran hatimu. Karena ketegaran menceraikan istrinya itu telah dianggap, menceraikan aja dianggap berzina, apalagi menceraikan lalu kawin lagi, itu berzina. Jadi jangan munafik. Dan yang tadi saya bilang, mana ayat harus izin istri? Kita ingat semua, buka YouTube Ustadz Abdul Somad ceramah. Kalau saya ada di sini, misalnya di luar negeri, saya sudah punya 4 istri, saya pengen nikah lagi, harus nikahi, harus ada atas izin istri, nggak perlu katanya. Caranya bagaimana? Ceraikan satu, nikahin. Ada lagi, ceraikan satu, nikahin. Itu Ustadz Abdul Somad ceramah loh, Suma. Kau mau bantah Ustadz Abdul Somad? Tidak perlu izin istri. Sekarang coba bawakan di dalam ayat Al-Quran, seperti Anda katakan, harus ada ayatnya di mana? Anda bantah saya, keluarkan ayat di dalam Al-Quran harus seizin istri. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah, Pak Sister, Amin? mungkin mau. Oke, Ya, baik. saya tambahkan aja, saya ulangi lagi. Pak Suma kan tidak paham apa itu artinya kitab Ulangan. Nah, Pak Suma tidak paham, jadi Pak Suma asal comot terus berasumsi.
ini saya beritahu ya, saya kasih tahunya, kitab Ulangan adalah kitab khotbah Musa tentang ketetapan Tuhan yang turunkan pada kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Jadi itu Musa khotbah ulang. Jadi ayat-ayat dalam kitab Ulangan semuanya terdapat pada kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Itu ada di situ. Nah, tadi Bang Suma mengambil dengan jelas ayat 20, Ulangan 22, ayat 28. Kan sudah dikatakan, dia memaksa perempuan itu tidur dan keduanya kedapatan. Bukan lelakinya kedapatan meniduri perempuan. Keduanya kedapatan. Jadi itu keduanya sama-sama mau. Nah, karena keduanya kedapatan, laki-laki itu dicap telah memperkosa si wanita itu sehingga dia harus mengawini. Karena tidak boleh ada perzinahan. Tidak boleh laki-laki itu lalu asal-asal enak-enak lalu habis terus buang aja perempuan itu. Tidak boleh. Ketetapan Tuhan sangat jelas. Dan itu adalah khotbah Musa yang dia kutip dari Keluaran 22 ayat 28 dan 29. Jelas itu laki-laki itu membujuk. Jadi misalkan begini Pak Zuma, saya kasih contoh biar nalar Anda bisa tangkap. Jadi saya sama pacar saya. Nah, kalau saya pacaran sama pacar saya terus saya nafsu nih pacar saya. Terus saya paksa dia, ayo sayang kalau kamu cinta aku kamu berikanlah segalamu itu kepadaku. Nah, lalu karena saya tinggal paksa-paksa perempuan itu, kalau kamu nggak mau kita putus. Nah, karena perempuan itu sudah dipaksa saya, dia berikan diri dia kepada saya. Kita berdua lakukan sama-sama suka. Dan kalau kedapatan, saya dianggap telah memperkosa wanita itu. Walaupun dia telah memberi dengan sukarela keperawanannya dia itu. Tetap saya dianggap memperkosa. Nah, kita kembali ke perceraian yang Pak Suma ambil di Matius 19 tadi Pak Amin sudah sangat menjelaskan. Tuhan Yesus katakan itu karena ketegaran hati kita manusia dan itu dianggap dosa dalam Alkitab, bukan ketetapan dosa. Nah, mau tahu kenapa dianggap dosa? Nah, tadi Pak Amin juga sudah kasih ayat, saya tambahkan saja ayatnya. Kak Ica tolong bacakan di Lukas kan, Lukas 16 ayat 18. Lukas 16 ayat 18 Kak. Oke, Lukas 16 ayat 18 ya Pak. Ayat 18. Oke. Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain itu berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jelas Pak, berbuat zina. Mau saya menceraikan istri saya dengan alasan apapun, saya telah berbuat zina dan orang yang nanti kawin dengan saya selanjutnya pun dianggap berbuat zina. Tadi Pak Amin juga sudah kutip perjanjian lama di Malaki 2 ayat 16 sangat jelas Tuhan benci perceraian. Itu ayatnya jelas, jadi Pak Suma tidak usah berasumsi bahwa boleh bercerai. Ayatnya jelas Malaki 2 ayat 16. Tuhan benci perceraian. Nah, dan Kak, yang terakhir 1 Timotius 3 ayat 2 aja. Kan di bawahnya sama saja suami dari satu istri, tapi satu ayat aja biar dipaham. 1 Timotius 3 ayat 2 Kak. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Kalau kita cek ke bawah dia turunkan, diaken, semuanya. Intinya di dalam jemaat itu harus suami dari satu istri. Itu sudah jelas. Jadi nggak usah bawa-bawa bahwa kita boleh. Nabi-nabi terdahulu seperti Raja Daud, Raja Salomo, Abraham, mereka melakukan poligami. Itu bukan Tuhan suruh. Alkitab mencatat hal-hal yang dilakukan mereka itu adalah dosa. Musa dia mengeluarkan perintah seenaknya, boleh bercerai, kalau perang boleh ini. Dosa yang dia alami apa? Dia tidak diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan. Raja Daud dia menumpahkan banyak darah, dia sampai membuat
adegan untuk membunuh istri suaminya lalu nikahi istrinya itu, dia kalau kita baca kitab Mazmur sampai akhir hidupnya dia minta ampun. Salomo pun demikian. Jadi semua orang yang basuh ambil itu bukan dicatat lalu suruh diikuti. Ya dilanjut dulu Pak. Ada tamu aku. Dilanjut Pak. Baik, boleh dilanjut Bapak John Peter Siagia? Iya, Ingin jadi menambahkan? ini tambahan kepada giliran kami ya. Satu lagi Bang. Ya, Bentar Bang. ya bentar ya, Juma sabar ya. Bentar ya Bang ya. Sabar. Jadi untuk Juma sama Alif, kan kalian tahu kami ini pengikut Yesus. Jadi kami ini memakai perjanjian baru sebagai pedoman keyakinan kami. Jadi yang kalian bawa itu kan narasi di dalam perjanjian lama, kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Nah jadi kami tidak memandang hal itu sebagai suatu hal yang gimana ya saya bilangkan, karena keyakinan kalian itu bukannya mengikuti ajaran Yesus. Kalian itu berkiblat kembali kepada ajaran sebelum Yesus datang. Maka kalian itu membenarkan poligami. Padahal kedatangan Yesus itu ke dunia itu untuk meluruskan ajaran yang telah salah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi kedatangan dia itu mempertegas. Di ayat Matius 19 ayat 6 tadi udah dikatakan bahwa seorang laki-laki itu akan meninggalkan ibunya dan dia akan bersatu dengan seorang perempuan. Jadi kalimat yang tertulis di sana jelas apa yang telah dipersatukan. Jadi bukan apa yang telah diperduakan atau dipertigakan atau diperempatkan. Dipersatukan. Jadi sesuatu yang telah menjadi satu tidak bisa lagi menjadi 2, 3, 4, dan 5. Jadi jelas, satu laki-laki untuk satu perempuan. Inilah yang dibilang satu ikatan yang diberkati Tuhan. Gitu Juma ya. Jadi jangan lagi balik kepada perjanjian lama. Itu tidak lagi berlaku setelah kedatangan Yesus. Ya, apa yang dikatakan Yesus inilah yang kita ikuti sekarang. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sudah ya. Bisa dipahami ya. Baik. Baik, kita lanjut kembali ke Bang Zuma dan Bang Alif ya. Boleh silakan Oke. Bang Zuma. Terima kasih. Baik, makasih ya. Jadi inilah Kristen ya, teman-teman. Yesus difitnah kemudian untuk menghapus semua aturan Tuhan di dalam kitabnya Nabi Musa. Sementara Yesus mengatakan di dalam kitab saudara Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Musa itu batal. Jadi teman Kristen lebih jago daripada Yesus. Yesus sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik batal. Saudara katakan tidak berlaku lagi. Inilah yang saya katakan bahwasanya ketika Anda berbicara mengenai hukum, ya Kristen itu tidak tertulis hukumnya tapi bikin hukum sendiri. Hukum yang tertulis ditinggalkan, membuat kemudian hukum sendiri. Hukum dari mana? Hukum yang dibuat oleh penulis kitabnya sendiri. Hukum Tuhan ditinggalkan. Ya, tadi kembali kepada saudara Amin Wijaya mengatakan tidak boleh kalau tanpa izin istri. Bung, kalau ada orang menikah tanpa izin istri pertama, berarti dia nikah siri. Nikah siri dalam Islam itu nggak boleh. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan melalui Abu Musa radhiyallahu an, beliau mengatakan tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali. Sementara wali ini wajib hukumnya kemudian tanpa uzur harus orang tua daripada wanita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda diriwayatkan oleh istrinya sendiri Siti Aisyah, beliau mengatakan wanita manapun yang menikah tanpa mendapati izin dari walinya maka pernikahannya batil. Pernikahannya itu batil artinya tidak sah. Lalu kemudian Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, sebab sesungguhnya wanita pesina itu adalah seorang muslim yang menikahkan dirinya sendiri. Artinya tidak ada izin dari orang tua, dari wali. Nah, berbicara mengenai wali, seorang laki-laki ini harus punya izin. Orang tua mana yang kemudian orang tuanya, anaknya, orang tua mana yang mau memberikan
anaknya menjadi istri secara sembunyi-sembunyi dari suami istrinya orang. Ini laki-laki sedeng yang terjadi kalau ada kayak begitu. Jadi saya katakan kepada saudara, menikah poligami itu, tujuan menikah dalam Islam itu adalah membuat istri ini bahagia. Apa dalilnya? Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an karha. Itu jelas tuh. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jadi tidak boleh. Wanita itu harus dibahagiakan, Bung. Harus dibahagiakan. Maka seorang laki-laki tidak boleh kemudian melakukan pernikahan tanpa seizin istri. Kalau ada laki-laki yang menikah dengan tanpa seizin istrinya, berarti dia telah mencederai wanita tersebut, dan itu tidak boleh di dalam Islam. Tadi saya sudah bacakan dalilnya kepada saudara. Lalu kemudian di dalam Islam terkait dengan poligami, sekali lagi saya katakan, itu bukan ajaran baru. Islam datang mengatur, bukan Islam itu membawa sebuah konsep baru. Poligami yang saya katakan tadi, itu sudah dipercontohkan oleh nabi-nabi terdahulu. Saya sudah gambarkan kepada saudara bahwa Yesus itu berasal dari keturunan istri ketiganya Daud. Anda gak bisa bantah itu. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis Ibnu Majah yang disahihkan kemudian oleh Syekh Albani di dalam kitab As-Sahihah, di situ Rasulullah mengatakan begini, sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Lalu kemudian hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah juga menerangkan, Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Jelas ya? Jadi sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Jadi bagaimana mungkin kemudian tujuan berpoligami adalah ibadah, tetapi tidak akhlak baik terhadap istri? Bagaimana mungkin? Makanya saya katakan poligami itu tidak segampang yang Anda pikirkan, tidak segampang yang Anda lihat di Barat. Bagaimana orang-orang Barat sana dengan mudahnya melakukan persetubuhan tanpa ada nikah. Dengan istri kawannya sendiri mereka melakukan party dan seterusnya. Jangan pandang itu. Di Islam poligami itu ada asbabul nuzul, dan asbabul nuzulnya tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Kemudian kepada yang tadi saudara saya mengambil kitab Ulangan. Kitab Ulangan itu khutbah Musa, betul. Tapi itu adalah wahyu Allah. Itu adalah ketetapan Allah. Anda baca 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Baca Ulangan 11 nomor 1. Baca Ulangan 6 nomor 7. Baca semua data-data yang ada dalam kitab saudara, termasuk Yosua 1 nomor 7. Apa yang tertera di sana? Orang-orang harus taat kepada aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, undang-undang Tuhan. Tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Harus setia agar memperoleh keberuntungan. Itu yang perlu saudara pahami. Berarti khutbah Musa itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa kemudian dikatakan, oh itu kan tidak berlaku lagi, karena itu kan pada masanya Nabi Musa, sekarang nggak lagi. Siapa bilang? Itulah kalian. Kalian membantah perintah Tuhannya untuk kemudian mengambil perintah manusia. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau mengikuti keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kalian menghilangkan perintah-perintah Tuhan dalam kitabnya Nabi Musa? Atas perintah siapa? Sementara Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Bapak Paulus mengajarkan kalian, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalam. Artinya Anda lebih mengikuti keinginan Bapak Paulus. Inilah yang dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yesus juga menegaskan di dalam Matius 5, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah alias neraka di dalam kerajaan Tuhan. Siapa yang menghilangkan itu? Kalian.
Kalian menghapuskan aturan-aturan mainnya Tuhan. Kalian yang mengatakan, oh itu pemerkosaan, itu tidak lagi berlaku dan seterusnya. Padahal kata Tuhan di dalam kitabnya Nabi Musa, aturan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi saya belum mendapatkan dari teman-teman cukup satu istri layaknya di dalam Islam. Penekanannya sangat tegas, fawahida, maka cukup satu istri. Di dalam kitab saudara hanya dikatakan dipersatukan. Saya katakan kepada saudara, orang yang poligami 2 istri itu juga dipersatukan. Dan ingat, di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri kepada pengikutnya. Ya mungkin saudara tidak tahu karena saudara tidak ngerti original teks. Di dalam bahasa Yunaninya jelas gunaika. Yesus menyebut di situ gunaika. Yesus telah menjanjikan 100 kali lipat istri kepada pengikut-pengikutnya, bukan kepada penyembah-penyembahnya. Kalau Anda kan penyembah, bukan pengikut. Lalu kemudian di dalam Yohanes 20 nomor 15, Yesus pun punya istri. Yesus memanggil Maria dengan sebutan apa? Gune. Gune itu artinya istri atau mempelai wanita. Jadi saudaraku, kalau Anda sibuk kemudian mencari celah di Islam hanya gara-gara poligami, camkan baik-baik. Anda selama ini menuhankan manusia yang juga punya istri. Yohanes 20 nomor 15, baca original teksnya. Di situ Yesus memanggil wanita tersebut dengan sebutan Gune. Gune itu adalah istri atau wahai mempelai wanita. Demikian saudara, supaya Anda sadari, tidak ada data di dalam kitab saudara yang mengatakan cukup satu istri. Yang cukup satu istri tadi itu adalah gembala. Sabar. Yang mengatakan cukup satu istri tadi itu hanya jemaat, hanya gembala, pemimpin satu istri, supaya mereka tidak tercacat. Tapi kalian tidak ada satu istri. Boleh Anda kasih saya datanya sekarang kalau ada. Sampai sekarang nggak ada. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Bisa dilanjut Abang Alif? Oke, baik, saya cukup melengkapi saja ya ketika setelah Bang Zuma menjelaskan begitu lengkapnya. Artinya begini ya kawan-kawan, kalau mengenai tentang tadi sempat menyinggung perceraian, jelas di Islam juga dikatakan Nabi kami bersabda bahwa abghadul halal illallah at-tolak. Yang paling dibenci oleh Allah itu dalam hal yang diperbolehkan yaitu menceraikan istri. Ya memang tidak boleh. Bagusnya adalah tidak boleh ada perceraian karena Tuhan sangat membencinya gitu. Namun dalam kasus artinya demi menyelamatkan nyawa manusia, maka ketika perceraian itu solusi terbaik, ya itulah yang harus dijalani. Itulah kenapa masalah perceraian itu di satu sisi memang Tuhan itu sangat membencinya. Nah, lagi-lagi mengenai dalam hal masalah penjelasan, ketika di dalam kitab Anda ya Bang John tadi mengatakan itu ajaran yang lalu, kami hanya mengajarkan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Barusan juga sudah dipertegas. Saya rasa ya Bang John, Anda juga baca di Matius 5 dari 17 sampai 20. Di situ sangat tegas. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu jelas hukumnya tetap ada, berlaku. Makanya di situ di kitab Anda, di kitab-kitab terdahulu tidak ada larangan poligami. Tidak ada larangan berarti Tuhan mengizinkan, membolehkan. Kenapa Tuhan membolehkan? Karena Tuhan memberikan aturan bagaimana dalam hal berpoligami. Ayatnya tadi sudah dibaca. Jadi jangan sampai karena Anda ya memaksakan untuk sesuai dengan keinginan Anda bahwa tidak ada aturan diperbolehkan berpoligami dengan Anda, padahal tertulis di kitabnya, Anda mempersalahkan nabi-nabi Anda terdahulu sehingga mempermasalahkan para nabi yang berpoligami terdahulu. Lagi-lagi tadi sudah ditegaskan bahwa Islam itu hadir bukan mengenalkan poligami, tetapi memang mengatur bagaimana dalam hal berpoligami. Karena poligami sudah ada dari zaman terdahulu dan para nabi-nabi terdahulu. Kalau kita buka sejarah bagaimana peristiwa ya orang-orang merendahkan kaum wanita, mereka memperjualbelikan seenaknya, itu banyak sekali kisah sejarahnya itu. Makanya Islam hadir memuliakan, mengatur, membatasi, dan memberikan tanggung jawab kepada wanita-wanita itu yang diperistri. Itu jelas aturannya.
Ya, ketika tadi Anda katakan bahwa perceraian itu tidak boleh kecuali dengan zina, maka ini memberikan solusi. Ketika seseorang tidak ingin lagi mencintai istrinya, maka dia berzina, akan terjadi perceraian. Karena itu solusi dalam perceraian. Ini masalah jadinya gitu. Oke, saya tidak akan lama, tadi Bang Juma sudah begitu lengkap menjelaskan. Silahkan tanggapan dari pihak Kristen. Memang solusi dalam berpoligami itu ada di kitab Anda. Itu tertulis, itu firman Tuhan. Jangan kau sangkal, jangan kau bantah. Gitu loh. Bang John? Oke. Gimana Baik. sih? Nanti minta tolong Bang Alif, kan tadi Bang Alif ada berstatement itu ada di Alkitabnya ya, ada berpoligami ya. Oh iya, tadi sudah saya bacakan. Apa perlu saya baca lagi? Boleh, biar lebih ini Bang. Di dalam kitab apa ya Bang ya? Maaf. Pertama begini, kita baca ulangan 21:15. Boleh juga di situ Mbak Ica bacakan, Mbak Ica yang bacakan. Iya. Juga ada di Keluaran 21:10. Keluaran 1 ayat 10 ya. 21 ayat 10 ya. Keluaran 21 ayat 10. Oke. Terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi untuk Bang Amin dan Bang Mojat ya. Bapak Amin, Bapak Mojat dan Bapak John. Oke, boleh dimulai Bapak Amin? Silakan. Ya oke. Seperti tadi saya mengatakan, dia selalu meminta ayat Alkitab, tetapi ketika meminta balik, mana ayat Al-Qur'an yang harus minta izin istri? Surah berapa, keberapa tidak disebutkan, hanya nyerocos doang. Ingat, ketika Anda meminta kepada pihak Kristen, Anda jangan jadi manusia munafik. Anda harus bisa menampilkan, ini loh surahnya ini, harus ini tertera dengan jelas. Kamu harus mendapatkan izin dari istri. Surah berapa, ayat berapa, harus mendapat persetujuan dari istri. Sedangkan narasi yang dia bawakan, jelas-jelas dari perkataannya saja semua mendengar. Itu bukan minta persetujuan dari istri. Itu sangat jelas, sangat jelas. Dari dia perkatakan. Sedangkan di dalam ayat Alkitab sudah dijelaskan pada istri pada masa mudamu. Banyak nabi yang telah beristri, kata Alif juga. Nabi siapa yang telah banyak beristri, yang mempunyai istri? Coba sebutkan yang diizinkan. Sebagai contoh, di dalam Alkitab Abraham mempunyai satu istri, Sarah. Tetapi karena Saranya ini tidak mau mendengar kata Tuhan, tidak mau percaya janji-janji Tuhan, lalu disodorkanlah Hagar agar mempunyai keturunan. Ya, hanya ada di dalam Alkitab yang namanya istrinya keduanya Abraham itu ada bernama Hagar yang melahirkan Ismail. Dengan jelas dituliskan bahwa Hagar adalah ibu dari Ismail yang di dalam Al-Qur'an. Mohon maaf, kenapa tidak ada tertulis siapakah nama ibunya Nabi Ismail? Siapakah nama istrinya Abraham? Padahal ibunya ini penting loh. Kok tidak ditulis? Di Alkitab tertulis. Tetapi apa yang terjadi ketika Sarah meminta kepada Abraham untuk mengusir Hagar, diizinkan. Akhirnya apa? Abraham tetap hidup bersama Sarah sampai Sarah itu meninggal. Baru Abraham menikah lagi dengan bernama Kentura. Begitu juga ketika Raja Daud mempunyai banyak istri, datanglah Nabi untuk menegur akibat perbuatan Raja Daud, bergabung dan kerajaannya terpecah. Begitu juga tentang Raja Salomo yang mempunyai banyak gundik, banyak istri. Akhirnya apa? Matinya pun di kuil berhala. Banyak konsekuensi yang harus dihadapi ketika mempunyai banyak istri di dalam kekristenan itu. Makanya di dalam Perjanjian Lama sudah ditegaskan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa. Nggak ada itu, Adam dan Hawa. Yang selanjutnya yang saya mau katakan, bahkan di dalam perjanjian lama, Israel diibaratkan suatu bangsa yang hidupnya telah berzina dan tidak setia kepada satu istrinya. Artinya bangsa Israel itu menyembah Allah-Allah yang lain, bukan Allah yang dikenal pada zamannya Nabi Musa. Aku adalah aku. Israel condong kepada Allah-Allah lain. Dibilangnya apa? Israel telah berzina. Dia tidak setia.
Diibaratkan tentang penyembahan kepada Allah-Allah lain, diibaratkan itu hubungan terhadap suami dan istri yang tidak setia kepada pasangannya yang satu itu. Itu di dalam Alkitab jelas. Yang saya mau bantah lagi, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya, kalau Yesus tidak datang, apakah hukum Taurat itu tergenapi? Namanya aku datang untuk menggenapi. Artinya apa? Ketika sudah menggenapi, artinya telah apa, sister? Datang untuk menggenapi artinya semua telah genap. Telah genap semuanya, termasuk ketika hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu terputus, lalu diadakan korban, harus membakar kurban. Pada zaman Abraham juga ada kurban, memalingkan hubungan darah dengan harus adanya darah yang dikurbankan dari darah hewan. Ini pun kurban pada zaman Abraham, kurban itu dibakar sampai habis. Tidak tersisa. Kurban pada zaman Abraham, kurban bukan yang untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak, tetapi dipersembahkan kepada Tuhan. Kurban. Ada darah yang harus dikorbankan. Itu harus dibakar sampai habis. Bukan dagingnya untuk dibagi-bagikan kepada orang. Itu sangat jelas. Jadi Yesus datang untuk menggenapi dengan darahnya sendiri. Kalau Yesus bilang sudah digenapi, artinya sudah datang untuk menggenapi, artinya hukum Taurat itu sudah genap. Sister, tolong bacakan Lukas 16 ayat 16. Saya bantah berdua ini, si Suma sama si Alif. Lukas, sampai kapankah hukum Taurat itu berlaku? Hukum Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Betul lah Bang Amin? Jadi Yesus datang untuk menggenapi ya, artinya sudah genap. Apalagi ketika di kayu salib itu sudah digenapi, ada darah, memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Ada darah. Hukum Taurat itu berlaku sampai jam. Itu terbantah dengan ayat. Sudah terbantah dengan ayat, ya. Tadi saya sudah jelas, mungkin mau teruskan, mau tambahkan gitu. Dan saya minta ayatnya di dalam Al-Quran. Menikah harus ada izin daripada istri. Ayatnya di mana? Oke, di jadi sini berbicara. Ketika Anda meminta, bentar. Ketika berbicara, harus ada ayat ya di dalam kekristenan. Tetapi Anda tidak pernah menampilkan dari mana kias mana Anda munafik. Thank you, sister. Silakan, Mosat. Oke, di sini Bapak Amin meminta ayatnya ya, ya Bapak Juma dan Bapak Alif ya. Oke, kita lanjut Bapak Mozart, boleh bisa ditambahkan? Iya, saya tambahkan sedikit aja. Jadi memang ketika Pak Suma menarasikan bahwa seluruh kitab Ulangan adalah ketetapan Tuhan, itu berarti saya dengan yakin bisa mengatakan bahwa Pak Suma tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Saya kasih contoh, Ulangan 34 ayat 7. Di situ ditulis Musa mati. Pertanyaan saya hanya sedikit simpel, logika aja. Apakah orang mati bisa menulis kitab bahwa dia itu juga merupakan ketetapan Tuhan? Tidak. Jadi tadi Pak Suma ambil kitab Ulangan yang saya kasih biar Anda belajar. Kitab Ulangan adalah memang betul kitab khotbah Musa yang dikanonisasi oleh Yosua. Lanjutannya ada di kitab Yosua. Itu biar Anda paham. Anda tidak tahu apa-apa tentang ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan dalam perjanjian lama itu jelas terdapat pada Keluaran dan Imamat. Kalau dalam bilangan itu tentang cara peribadatan, itu sudah sangat jelas. Tidak ada di luar itu yang merupakan ketetapan Tuhan dalam Taurat. Dalam Kejadian, kitab Taurat pertama, itu bukan ketetapan Tuhan, tapi itu menceritakan tentang apa? Pertama kali Tuhan menciptakan langit dan bumi, pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan sampai zaman Musa. Itu bukan ketetapan Tuhan, itu ada kejadian-kejadian. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa 5 kitab Musa adalah ketetapan Tuhan, berarti Anda minim ilmu dalam Alkitab. Itu saya dengan tegas. Dan tadi dan yang kedua Anda mengatakan gone
bahasa Yunani artinya istri, tidak usah membodoh-bodohi dayang-dayang Anda di bawah yang memang tidak tahu apa-apa, Pak. Gone bahasa Yunani itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuh perempuan, ibu, dan istri. Kalau dalam Yohanes yang tadi Anda ambil, Anda mau mengatakan bahwa terjemahan Gone itu bukan bermaksud perempuan tapi bermaksud istri, kita lihat terjemahan bahasa Inggris dan Ibraninya. Orang Inggris itu yang King James saja dia terjemahkan bukan istri, tapi perempuan. Ibrani pun demikian. Jadi Anda tidak usah membodoh-bodohi dayang-dayang Anda di bawah itu. Karena gone itu bukan hanya bisa diartikan untuk istri. Kata gone itu pertama itu perempuan, ibu, istri. Nah, tetapi lihat konteksnya. Karena kalau misalnya gone yang tadi Anda ambil adalah memang diterjemahkan istri yang mengatakan Yesus punya istri, berarti dalam terjemahan King James harus menulis wife. Tapi apa yang King James tulis? Kan bukan wife. Lalu kalau memang Yesus punya istri, siapa yang ngaku turunannya Yesus sampai detik ini? Contoh baginda Nabi Muhammad punya keturunan dikatakan Habaib. Kalau memang ada Yesus punya keturunan, pasti juga sampai sekarang mungkin dinamakan Yesaib atau apapun kan yang mengaku keturunan Yesus. Tapi toh dari abad pertama tidak ada yang pernah mengaku anaknya Yesus atau istrinya Yesus. Itu hanya akal-akalan Anda aja untuk membuat bahwa Yesus seolah menikah seperti Nabi Anda. Tetapi pada kenyataannya tidak. Dan sudah dijelaskan soal kata dipersatukan. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa anak, contohnya seperti Galatia 4 ayat ke-22 yang menceritakan tentang Abraham, dia berpoligami dengan Sarah. Anaknya Sarah disebut apa? Anak kedagingan, anak nafsu, bukan anak seperti istri pertama, anak kemerdekaan yang diberkati oleh Tuhan. Alkitab dengan jelas menegaskan Tuhan benci perceraian. Mau mengatakan bahwa nabi-nabi dulu menikah, itu bukan Tuhan suruh, Pak. Mana ada ayat dalam Alkitab, hai Abraham, kawinlah dengan Hagar. Hai Daud, kawinlah dengan 1000 gundik. Enggak ada. Itu dosa mereka lakukan. Dan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kalau dibenarkan oleh Tuhan, kenapa Musa dia tidak disuruh masuk dalam tanah perjanjian, padahal dia membawa bangsa Israel. Daud, dia raja yang dipilih Tuhan, kenapa dia tidak dibolehkan untuk bangun bait Allah? Salomo, banyak dosa-dosa yang mereka lakukan. Contoh yang Anda bilang, Lot juga, dia kawin dengan anak-anaknya sendiri tidur. Loh, keturunan mereka kan jadi bangsa-bangsa yang hancur, yang dikutuk Tuhan. Jadi memang itu hal yang bukan dibenarkan Tuhan. Itu dosa yang Alkitab tulis untuk kita dapat belajar bahwa kalau kita melakukan dosa, kita kawin banyak, dampaknya seperti Daud, dampaknya seperti ini. Itu tidak boleh. Nah, jadi tidak ada ayat dalam Alkitab yang menyuruh para nabi menikahi lebih dari 1 kali. Itu aja dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Mozart untuk penjelasannya. Oke, boleh apa ada yang mau ditambahi Bapak John? Atau Saya tambahkan dikit lagi. Oke, baik. Ya, saya mau tambahkan, boleh. Ya, alangkah lucunya Bang Suma ini. Dikala semua umat Islam kebanyakan mengatakan baik di Rumikana di rumah manapun menyamakan bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus. Tetapi Suma ini sangat lucu mengatakan Yesus itu menikah. Ini kan sangat lucu. Sedangkan di kalangan umat Islam mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak menikah. Ini kan namanya munafik. Dikala saudara-saudaranya umat muslim mengatakan Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, dia lalu mengatakan Yesus itu menikah. Bawakan ayatnya. Di dalam ayat Al-Quran Anda ada Nabi Isa menikah. Bawakan ayatnya. Ada Nabi Isa menikah. Jadi jangan membawakan narasi-narasi atau framing-framing yang enggak-enggak. Dan juga di dalam Alkitab menjanjikan 100 istri. Dalam Alkitab yang saya pegang LAI, tidak ada dijanjikan 100 istri di sana. Jika kamu meninggalkan ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Misalnya, kita banyak ya cerita-cerita murtadin ketika menerima Yesus. Lalu ayah dan ibunya memutuskan hubungan.
Tapi dia akan banyak mempunyai ibu-ibu rohani, bapak-bapak rohani, saudara-saudaranya rohani, kakak-kakaknya meninggalkan dia. Tetapi dia akan mendapatkan kakak-kakak rohani, artinya berkali-kali lipat. Bagaimana mungkin ya kalau diartikan seperti pemikiran Juma yang sesat, seperti akan mendapatkan 100 istri, sedangkan di situ akan mendapatkan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya bapaknya atau apanya, dituliskan di situ. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan 100 kali bapak, 100 kali ibu? Apakah ibunya harus menikah 100 kali? Apakah bapaknya harus menikah 100 kali? Ini kan cuma framingnya Suma doang. Framingnya Suma. Sedangkan ayat itu barang siapa yang meninggalkan ayah atau ibunya atau saudara laki-lakinya karena memberitakan Injil, ia akan mendapatkan 100 kali lipat. Kalau argumennya dibilang menjanjikan istri 100 kali lipat, harus mendapatkan 100 ayah, 100 ibu, 100 saudara. Apakah itu dapat ketika orang yang memberitakan Injil itu ya akan mendapatkan 100 bapaknya, artinya ibunya harus menikah 100 kali? Atau mendapatkan bapaknya harus menikah 100 kali? Kan enggak. Itu hanya framing jahat dari Bang Suma saja. Jadi jangan suka main framing. Tunjukkan di mana harus ada izin istri dari ayat Al-Quran. Ingat, harus pakai ayat. Kedua, ya, di mana ayatnya di dalam Al-Quran ada Nabi Isa menikah. Cukup, sister. Oke, terima kasih Bapak Amin Wijaya atas penjelasannya dan juga Bapak Mojed. Oke, kembali ke Bapak John. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak John? Jadi sedikit tambahan, sister. Baik. Jadi itu udah melebar sebenarnya pembahasan, fokusnya itu kan tentang poligami, pengajaran tentang poligami. Kami tidak menampik fakta di Perjanjian Lama kalau nabi-nabi terdahulu itu melakukan hal-hal poligami. Nah, tetapi dengan kedatangan Yesus ini kan sudah diluruskan. Kembali ke fitrahnya, katanya, istilahnya itu dipakai kalau kalian itu. Kembali ke habitatnya. Yaitu di mana Adam itu diciptakan untuk satu orang istri. Nah, tapi sayangnya di Al-Quran kalian ini nggak diketahui dari mana si Hawa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita itu seperti sebuah budak, padahal di dalam Alkitab kami dikatakan dia dijadikan dari tulang rusuk. Ya, jadi bukan dari tulang kaki untuk kau pijak-pijak, bukan, dan bukan dari tulang kepala supaya kau sembah, tidak, tapi dari tulang rusuk. Jadi memang Alkitab itu benar-benar kitab yang betul-betul sangat luar biasa. Dia menjelaskan dari mana Hawa itu diciptakan. Nah, tetapi karena kalian tidak paham sejarah tentang Hawa diciptakan, itu tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran menjelaskan dari mana cerita si Hawa diciptakan, itu nggak ada. Kalian itu taunya hanya dari hadis, itu pun hasil dari perolehan dari penjelasan waraka tentang apa yang tertulis di kitab kami. Jadi kalau ditanya Ustadz Somad itu, apakah benar itu Hawa diciptakan dari tulang rusuk? Itu hanya kiasan. Coba kalian tanya sama Ustadz Somad, nggak ada tertulis di dalam Al-Quran Hawa diciptakan dari tulang rusuk, itu nggak ada. Itu hanya kiasan. Itu menurut Ustadz Somad. Saya sudah mendengar sendiri langsung videonya ketika ada seorang yang bertanya kepada dia tentang Hawa itu tercipta dari apa. Jadi intinya begini, brother. Kami tidak menampik tentang apa yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu tentang poligami, itu memang benar adanya. Nah, oleh karena itu, Yesus telah datang ke dunia untuk menggenapi segala apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah difirmankannya, digenapkannya di dalam perjanjian baru. Maka pedoman pengikut Yesus itu adalah perjanjian baru. Perempuan itu, perkawinan itu adalah pernikahan janji kudus antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh dicemari dengan adanya pihak kedua. Oke, suaranya Ya. di sini. Oke, suaranya lagi Laki dan putus-putus satu Bapak. perempuan, maka itu dibatalkan. Oke. Ya, oke, dilanjut. Suaranya putus-putus Bapak. Bisa lebih tegas lagi untuk memperjelaskannya Bapak John?
Terima kasih. Sudah, apakah sudah selesai untuk memperjelaskannya Bapak John? Jaringan saya kurang berkenan, Sister. Silakan dilanjut. Oke, baik. Kita sekarang lanjut ke Bang Juma dan Bang Alif ya, untuk menanggapi dari penjelasan Bapak Amin, Bapak Moza, dan Bapak John. Oke, boleh dilanjut Bang Juma atau Bang Alif, dipersilakan. Terima kasih. Apa Bang Juma dulu atau Bang Alif, silakan. Silakan Bang Juma dulu, mungkin mau duluan. Nanti Oke. juga mungkin saya sekitar 20 menit lagi mau masuk duhur. Oke, baik Bang Alif. Oke, Bang Juma, apakah lagi ada di tempat atau lagi ini ada Halo. sesuatu? Gurunda jauh dari perangkat, cek. Iya, mungkin Kalau signal lagi kurang Ya udah. bagus. Ya, Oke, siap. Baik. Tafadhol. ya silakan. Oh ya, duluan. Oke, baik. Ya, gini ya kawan-kawan, ketika masalah berkutat tentang ayat tadi sudah dijelaskan dan dipertegas. Sekarang begini deh ya, kita membaca realita. Oke, kita kembali kepada realita. Baik, saya tidak akan terpaku dalam hal bagaimana tentang masalah menentang ya. Namun saya kalau bisa sih kamera gedein aja lah ya, biar enak. Boleh, Saya baik. sedikit saja ngambil beberapa sebuah referensi juga dari beberapa kekristenan ya, bahwa memang ada kebolehan bahkan dianjurkan. Ini gini aja ya. Oke, baik. Oke, baik. Pertama saya membaca. Pertama begini. Ternyata ada juga gereja yang mendukung poligami, ya. Ini bisa dibaca, Gereja Fundamentalis Amerika FLDS masih mendukung poligami. Menurut ajaran FLDS, orang baru bisa masuk surga apabila menganut poligami, beristri dan beranak sebanyak mungkin. Perempuan hanya bisa merasakan kenyamanan di surga lewat suami. Nah, ini salah satu dari sekte gereja. Oke, ini mau dibantah. Baik, kita ambil lagi ya di sini di BBC News, saat ulama berpoligami dimarahi istri dan jadi perdebatan nasional. Namun di sini pembahasannya juga bahwa tentang masalah ajaran poligami, membahas contoh di sini ya, bagaimana praktek poligami ilegal banyak di negara. Pada Juli lalu, 2 pemimpin agama Kanada dinyatakan berasal dari Mahkamah Agung karena melakukan poligami. Washington Blackmore, mantan uskup di Gereja Fundamentalis, ini kepanjangannya ya, FLDS, menikahi 24 perempuan dan mantan saudara iparnya menikahi 5 perempuan. Nah, ini ada nih kayak gini nih. Makanya kalau kita membahas tentang realita, praktek itu berjalan. Saya buka lagi, masih tentang BBC News Indonesia. Pendiri gereja Mormon pun punya puluhan istri. Nah, ini loh, kayak gini-gini kan ada realitanya. Kenapa? Ada di kitab sucinya. Nih, gereja Mormon mengaku untuk pertama kali bahwa sang pendiri Joseph Smith memiliki istri banyak. Dalam Asia yang diterbitkan di situs mereka, gereja Mormon mengatakan perkiraan kasar jumlah istri Smith berkisar antara 30 sampai 40, termasuk perempuan yang berusia 14 tahun dan wanita lain yang telah menikah. Nah, ini kan dibahas lagi nih tentang masalah praktek-praktek poligami yang ada. Lalu juga kita lihat lagi nih. Nah, ini jawaban ini juga yang punya gini ya. Ini malah menarik di sini. Ini jawaban.com. Seruan bagi gereja agar mau terima pria Kristen yang berpoligami. Siapa di sini? Budi Marpaung, official writer. Di sini jelas nih. Di sini malah dianjurkan ini, disuruh karena memang suatu kondisi. Saya baca ya, meski Kristen mempromosikan pernikahan hanya 1 kali seumur hidup, tetapi sejumlah pendeta Protestan dan imam Katolik di Lahore, Pakistan baru-baru ini mendesak pemimpin-pemimpin gereja agar mau untuk bersikap longgar terhadap pria Kristen berpoligami. Adapun alasan para kaum agamawan tersebut yakni supaya para pria Kristen yang memiliki istri lebih dari 1 itu mau datang ke gereja. Nah, ini kami harus memperluas pelayanan pastoral kepada keluarga-keluarga yang telah jatuh. Gereja-gereja di barat kosong karena sikap mereka terkait poligami. Berdasarkan hukum kanonik, hal yang sama
saya baca ya, cuman ngikutin kamera agak susah. Hal yang sama di sini, jika kami tidak memperhatikan dengan penuh belas kasih, ujar Pastor Morris Jalal dari Keuskupan Agung Lahore. Banyak ini sampai panjang sampai selesai ya. Intinya justru di sini banyak sekali malah sebuah anjuran tuh. Kita baca judulnya aja ya, biar nggak kepanjangan. Boleh juga kawan, ini situsnya jawaban.kristen.com. Ya di sini bagaimana tentang kekristenan dan justru malah seruan bagi gereja agar mau terima pria Kristen yang berpoligami. Artinya melakukan praktek poligami itu ada di Anda dan ada yang dianjurkan. Malah tadi sekte-sekte lain itu menganjurkan loh. Oke, lalu mengenai masalah gunaika, saya buka juga ya, saya sedikit tanggapi. Oh ya, ini dulu maaf permintaan Pak Amin ya mengenai pernikahan, tidak menyebut pernama mengenai para nabi, tetapi di sini ayatnya adalah walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa duriyatan. Para nabi itu menikah, itu ayatnya tidak menyebut pernama, tetapi para nabi itu menikah, dan ada juga di ayat-ayat lain dijelaskan. Nah, lalu mengenai satu poin lagi mengenai ini, memang ya yang tadi ketika disanggah di Matius 19:29, sebentar sambil saya siapkan ayatnya, saya juga keluarkan versi paralel, bahkan ada di misal di KJP dan juga di atau di versi ini. Hal yang menarik memang. Sebentar saya buka dulu kitabnya. Di sini karena saya sedikit menguasainya di versi Arab dan versi ILAI atau bahasa Indonesia, maka dari dua versi itu aja saya keluarkan. Sebenarnya di KJP juga ada, di situ ada sebentar ya, sambil saya siapkan. Tadi sebenarnya sudah siap namun dia keluar. Matius 19:29. Bentar, sabar ya. Oke. Matius 19. Oke. Nah, ini versi paralel ya. Saya bacakan pertama begini. Memang di sini ada hal yang menarik ya. Ketika dalam versi bahasa Indonesia, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidup yang kekal. Di sini memang menarik, Indonesia itu tidak ada kata istrinya. Namun misal kalau Kristen Arab, ini dia tidak menghilangkan kata istrinya. Wakulu min sebentar, agak susah. Wakulu mang taroka buyutan, dan setiap orang yang meninggalkan rumah, au ikhwatan, au akhwatin, au aban, atau bapaknya, au aman, atau ibunya, awim ro'atan, atau pasangannya, istrinya. Ini saya tekan di sini. Maka dia nanti akan mendapat 100 kali lipat. Bahkan di dalam versi KJP atau bahasa Inggris pun ada itu pasangannya itu. Nah memang, tapi saya hargai kalau Kristen di Indonesia itu nggak mau terima istri, nggak mau dia, makanya dihilangkan kata awim ro'atan. Kalau di Arab itu ada ini ya, saya tekankan di sini awim ro'atan di sini nih yang ketutup lalu. Nah itu pasangan atau istri. Nah kalau di Indonesia memang nggak mau dapat 100 kali lipat istri. Kenapa? Karena dihapus, tidak ada, dan tadi memang ditolak kalau ada. Jadi nanti kalau kawan-kawan Kristen laki-laki dapat 100 kali lipat istri itu dia nggak mau, kalau dikasih nolak. Tapi kalau di versi lain itu ada, misal di versi bahasa Inggris KJP atau versi Arab itu ada. Kristen Arab nanti ya dapat 100 kali lipat karena ayatnya ada. Kalau tidak dapat ya dia bisa nuntut karena ayatnya ada. Kalau di Kristen Indonesia mungkin dia tidak, kalau dikasih dia harus nolak karena apa? Ayatnya tidak ada. Gitu. Saya bukan asumsi di kitab Anda gitu. Dan itu silakan, saya juga tadi menjelaskan tentang bagaimana praktek poligami itu ada di kekristenan, bahkan ada yang menyarankan, menganjurkan. Terima kasih. Lanjut Guru, ndak, maaf kepanjangan. Oke, terima kasih Bapak Alif untuk penjelasannya. Oke, kembali Bang Cuma. Iya, cek suara saya nggak putus-putus kan?
Enggak, Cek Bang. cek. Bisa. Ya. Oke. Jadi gini, Saudara Amin Wijaya, Anda harus tahu hukum di Islam itu sumbernya ada dua, Al-Quran dan hadits. Al-Quran sudah menjelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan laki perempuan berpasang-pasangan. Itu surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian terkait dengan izin, jelas sekali dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah, orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya kalian, yang paling baik akhlaknya adalah yang baik akhlaknya terhadap istrinya. Berarti kalau dikatakan izin itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri. Apakah dikatakan baik akhlaknya ketika ada suami nikah sembunyi-sembunyi? Tidak baik. Dituntut berakhlak baik kepada istrinya. Oleh karena itulah kemudian harus izin. Kalau tidak izin, Pak Amin Jaya, maka jatuh apa? Ke nikah siri. Nah, kalau jatuh kepada nikah siri, Islam pun itu tidak membolehkan. Tidak satu pernikahan tanpa seorang wali. Itu sudah saya jelaskan di awal. Ya, sudah saya jelaskan di awal. Nikah siri menurut hukum negara itu tidak boleh. Nikah siri menurut Islam juga itu tidak boleh. Terkecuali ada unsur-unsur sendiri. Ya, ada unsur yang tidak bisa kemudian ditinggalkan, harus terjadi. Maka itu boleh. Kenapa? Poligami itu tidak diharamkan, tetapi juga tidak dianjurkan. Hanya solusi. Satu hal yang perlu saudara pahami ya. Harta di atas muka bumi ini yang paling berharga nilainya itu adalah wanita, Bung. Jangan munafik. Ya, jangan munafik. Harta yang paling berharga, harta yang paling mahal, harta yang paling kita sukai di atas muka bumi itu adalah wanita. Layaknya harta, laki-laki mana yang nggak mau dikasih harta? Layaknya berlian, laki-laki mana yang nggak mau dikasih berlian? Layaknya uang, laki-laki mana yang nggak mau dikasih duit? Laki-laki mana yang tidak mau dikasih wanita? Allah sudah menciptakan, Tuhan telah menciptakan, dan Islam memberikan solusi untuk memperolehnya harus adil. Ada syarat sah tertentu yang harus dipenuhi. Sementara di agama Anda nggak ada. Justru kalau saya tanya kepada Amin Wijaya ini, saya tanya secara mendetail, harus jelas. Tunjukkan di dalam kitab saudara syarat sah nikah di dalam agama Anda. Anda sampai satu hari sebelum kiamat tidak akan mungkin mampu menunjukkan syarat sah nikah dalam kitab saudara. Itu nggak ada. Nggak akan ada Anda temukan itu. Ya, yang ada itu yang tadi yang saya katakan, memperkosa. Kalau ada wanita yang kita ingini, tapi kemudian kita mau dia menjadi istri kita, ya diperkosa. Meskipun tadi saudara Mossad melilit-lilit lidahnya, ngelari kemanapun dia pergi, jelas di situ untuk memperistrikan wanita tadi, ia memperkosa. Lalu dikatakan, oh itu suka sama suka. Ya, derita Anda. Dalilnya begitu dalam kitab saudara kok. Original teksnya sudah saya bacakan. Jadi mau apa lagi coba? Anda membuat hukum-hukum yang kemudian tidak ada dalam kitab saudara sendiri. Sudah dua kitab, ambil dari Yahudi, bikin sendiri kitab, digabung menjadi satu. Nggak ada juga hukum-hukum syarat nikah dalam kitab saudara. Lalu kemudian tunjukkan dalilnya kepada saya. Di mana ada larangan poligami di kitab saudara? Tunjukkan. Tidak boleh poligami. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan kehidupan kita manusia itu digiring kepada suatu kondisi, sangat boleh jadi dengan perputaran kehidupan anak keturunan Adam, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Itu gimana itu solusinya toh? Kalau wanita lebih banyak daripada laki-laki, apakah kemudian ketika Anda seorang diri kemudian ada 5 perempuan, Anda apakan 5 perempuan ini? Anda membiarkan mereka itu membusuk gitu, menjadi pesundal gitu? Ya, tidak mungkin. Allah memberikan solusi. Maka ada yang dikatakan poligami. Tapi poligami itu tidak seperti semudah yang Anda gambarkan.
Al-Quran menjelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kita dicipta untuk berpasang-pasangan. Itu dalilnya jelas dalam Al-Quran. Tapi ketika ada seorang laki-laki yang ingin berpoligami, ingin menikah lagi, maka kejadiannya harus kemudian mendudukkan akhlak terbaik terhadap istrinya. Apa akhlak terbaik itu? Salah satunya adalah izin. Apakah dikatakan orang itu kemudian akhlaknya baik kepada istrinya ketika dia menikah siri? Tidak. Sementara hadisnya diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah, seorang suami sebaik-baiknya di antara mereka adalah akhlaknya yang paling baik terhadap istrinya. Itu bong izinnya. Nah sekarang mana dalilnya di kitab saudara pelarangan poligami? Ada enggak? Tunjukkan kepada saya. Mana larangan poligaminya? Enggak. Yesus. Sekali lagi saya katakan, kenapa di 3 teman saya Kristen ini tidak mau menyinggung Yohanes 20 nomor 15? Yesus beristri. Kenapa Anda nggak nyangga itu? Coba. Yesus beristri. Yesus memanggil istrinya Gune. Makanya di dalam kitab saudara, Yesus itu dipertontonkan diciumi kakinya oleh Maria, diminyaki oleh Maria, rambutnya lagi tuh yang diurapi, diminyaki. Kenapa seperti itu? Karena dia istrinya. Wanita pertama yang ke makamnya Yesus ketika dia dikuburkan dalam cerita kitab saudara, yang datang Maria. Kenapa Maria? Yang minta kepada Pilatus untuk diturunkan jenazahnya dari tiang salib siapa? Maria. Kenapa Maria begitu ngotot? Ya karena dia istrinya. Apa pembuktiannya? Baca kitab saudara. Matius 19:29, Yesus menjanjikan 100 istri. Kemudian dalam Yohanes 20:15, Yesus memanggil Maria dengan sebutan istri. Jadi mau lari kemana Anda? Mau lari kemana? Yesus itu adalah hasil dari poligami. Coba bayangkan kalau Daud tidak berpoligami, kira-kira Yesus itu ada enggak? Saya tanya dulu kepada Pak Amin Soleh, Pak Amin Wijaya ini. Andai saja Daud tidak berpoligami, apakah kemudian Yesus Tuhan Anda itu ada? Apa dasar Anda mengatakan Yesus ada? Sementara dia dari keturunan Daud. Keturunan Daud itu dari istri ketiga. Dari mana Anda bisa mengatakan Yesus itu akan ada kalau Daud tidak berpoligami? Itu dulu Anda pikirkan. Anda jawab saya itu. Andai saja Daud tidak berpoligami, apakah Yesus itu akan ada? Apakah Yesus itu akan tercipta? Apakah Yesus itu akan dilahirkan oleh Maria? Berterima kasihlah kepada poligami, Bang. Karena hanya dengan poligami lagi. Coba poligami itu tidak ada, kalian tidak punya Tuhan. Ayo, jawab ini. Dan yang parahnya lagi adalah kalian menghujat poligami wanita, tapi kalian tidak menyadari kalian mempoligamikan Tuhan, Bapak satu-satunya Tuhan. Anda tambah dengan 2 Tuhan, Anda berpoligami. Poligamikan Tuhan. Lebih baik poligamikan istri daripada poligamikan Tuhan. Dan itu ada dalam agama Anda. Kapan sadarnya? Jangan munafik. Anda memiliki Tuhan bernama Yesus dari anak Maria, itu dari istri ketiganya Daud. Ayo, mau lari kemana Anda coba? Jadi berdamailah bahwa poligami itu adalah solusi yang diberikan oleh Tuhan kepada laki-laki, akan tetapi syarat-syaratnya berat. Jangan seperti orang di barat. Ya, istrimu istriku, anakku anakmu, tetanggaku tetanggamu. Jangan seperti mereka. Bahkan sampai mereka itu saking puasnya dengan wanita-wanita lain, mereka sekarang itu beralih kepada sesama jenis gitu loh. Apa penyebabnya itu? Karena tidak ada acuan di dalam kitabnya. Nggak ada. Syarat sah nikahnya apa? Nggak ada. Syarat sah nikah nggak ada. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kalau buat Pak Amin Wijaya ya. Jadi seorang munafik itu ya sadar-sadar sedikit lah. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma sama Bang Alif untuk penjelasannya. Oke, kita kembali ke Bapak Amin, Bapak Mojat, dan Bapak John. Siapa yang mau mulai? Oke, saya dulu ya Bosat, nanti kamu tambahin. Baik, terima kasih. Oke, dari Alif, ya, dia membawakan, mungkin karena dia udah pusing sakit kepala, dia membawakan dari asumsi pribadi. Ini berbicara tentang keimanan.
yang berdasarkan harus kepada balik lagi kepada Alkitab masing-masing, kitab suci masing-masing. Kristen berpatokan kepada Alkitab, Muslim berpatokan kepada Al-Quran, bukan kepada asumsi pribadi menurut realita si B, si C. Kalau ada umat yang berbuat dosa, apakah kitabnya harus disalahkan? Apakah agama yang harus disalahkan? Apakah kalau ada umat yang berbuat dosa harus dibenarkan? Oh, ini loh, dia berbuat dosa ternyata boleh kok. Padahal kitab sucinya melarang. Nggak boleh memakai asumsi pribadi. Kacau. Yang tadi Ali bawakan itu adalah pendapat-pendapat pribadi. Keimanan Kristen itu berpatokan kepada Alkitab, bukan kesesatan kepada asumsi pribadi orang seperti yang tadi Alif tampilkan menurut realita dari gereja ini, dari Mormon, dari bla 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 bla. Kok pendapat pribadi, opini pribadi dari orang yang jelas-jelas tidak terdapat atau tidak tertulis di dalam Alkitab. Terus kedua, sejak kapan Mormon itu menjadi Kristen? Anda boleh tanya ke PGI. Di sini ada organisasi yang disahkan oleh pemerintah, yaitu PGI. Ada juga Bimas Kristen, kekristenan. Apakah Mormon itu termasuk Kristen? Kenapa Mormon yang bukan Kristen Anda bawa-bawa dalam area diskusi antara Islam dengan Kristen? Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Dan juga tadi dikatakan di situ ada tertulis opini Budi Marpaung. Itu dia bilang, dia jelas mengatakan itu opini dia. Tetapi dengan jelas dia mengatakan sekali dalam seumur hidup di dalam keimanan kekristenan. Itu kan sangat jelas dia mengatakan bahwa iman dalam kekristenan sekali dalam seumur hidup. Tetapi opini dia menganjurkan, dia menginginkan juga bisa lah, karena dia mungkin ingin nikah lagi, boleh berpoligami. Itu kan asumsi atau opini dia. Tetapi dengan jelas Budi Marpaung tadi saya mendengarkan mengatakan bahwa sekali seumur hidup. Itu dengan jelas tuh tadi. Jadi apa namanya, itu adalah berdasarkan iman sekali dalam seumur hidup. Bukan pendapat pribadi, diskusi, asumsi dari orang-orang termasuk Mormon dan sebagaimana. Dia juga dikatakan keuskupan La Lore mengatakan opini. Sedangkan kita semua tahu umat Katolik di seluruh dunia dimanapun bersumber juga pada satu, Vatikan Roma. Umat Katolik menaati apa yang dikatakan oleh Paus Roma. Paus jelas-jelas tidak pernah untuk beristilah 2, 3, atau 4 dan kamu harus bisa berlaku adil. Nggak ada di dalam iman Katolik. Nggak ada di dalam iman Katolik. Nggak ada. Yang dibawa jangan pada kepanasan dong. Kepada kepanasan. Nggak ada di dalam ranah iman Katolik. Nanti kalau ada yang Katolik silakan, kalau ada yang Katolik mau naik ya. Dia kan Alif mengatakan keuskupan yang ada Katolik di bawah, tolong nanti kalau mau naik silakan naik ya, dari umat Katolik. Dari Pak John. Sekarang tentang Suma. Biar ada yang belum, bentar. Tentang Suma, izin dulu, sister. Okay. Masih kedengeran nggak? Masih, Pak. Ya, Suma. Saya jelas-jelas saya minta dari Al-Quran adalah firman Allah tanpa campur tangan manusia. Anda selalu mengatakan Alkitab tangan manusia. Sekarang saya minta dalil dari Al-Quran yang betul-betul adalah firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Jelas ya, sister ya? Sister saksinya, semua saksinya saya minta dari Al-Quran, bukan dari hadis. Bukan dari hadis. Kalau Anda mempunyai umat Islam, Anda mengatakan bahwa Alkitab ada campur tangan manusia, Anda tidak percayai. Begitu juga dengan saya. Saya lebih mempercayai Al-Quran yang betul firman Allah tanpa campur. Walaupun tadi dijelaskan dari hadis, ya kan, itu tidak secara kontekstual menjelaskan harus ada izin dari istri. Yang mengatakan adalah akhlak suami terhadap istri. Akhlak bisa juga sebagai kepala keluarga yang memenuhi kewajiban, seperti tadi Alif mengatakan, kalau dia minta BMW, saya ada duit, kita kasih. Akhlak, bukan izin. Yang saya tanyakan adalah izin. Apakah
Izin itu termasuk akhlak. Itu yang diterangkan kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya dalam berumah tangga. Bukan kewajiban-kewajiban suaminya ketika ingin berpoligami harus ada izin dari istri. Tidak secara kontekstual dijelaskan oleh Suma. Makanya jangan ngawur ketika Anda menerangkan. Gitu. Secara kontekstualnya mana di dalam ayat Al-Quran harus ada izin dari istri. Terus juga dikatakan dalam Alkitab bahwa tidak boleh berpoligami. Sama halnya saya mengatakan balik lagi kepada Anda, di dalam Alkitab juga tidak ada pernah tertulis nikahilah 2, 3 atau 4. Enggak ada di dalam ayat Alkitab. Tidak ada. Tadi di Malaiki saya sudah mengatakan setia pada istri pada masa mudamu. Juga tadi Mosad juga banyak mengatakan ketika engkau bercerai, engkau menikah lagi, engkau dianggap berzina. Udah jelas. Bercerai aja artinya single. Kamu menikah lagi, itu dianggap berzina. Apalagi 2, 3, dan 4. Di dalam kekristenan dianggap berzina, engkau bercerai, menikah lagi, engkau berzina. Jadi gugur juga yang ayat mengatakan harus memperkosa dulu, baru bisa 2 atau 3 istri. Sedangkan Yesus mengatakan jika engkau bercerai dan menikah lagi, engkau dianggap berzina. Jadi sekali lagi ya, tadi yang belum ya, di dalam ayat Al-Quran ya tunjukkan ada dalil izin dari istri. Allah berkata kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad tentang ayat harus ada istri, harus ada izin dari istri Anda. Kedua, tunjukkan di dalam ayat Alkitab ya, di dalam ayat Alkitab orang Kristen atau perkataan Yesus boleh beristri 2, 3 atau 4. Tidak ada sama sekali. Dan saya membantah sekali yang tentang bahwa Maria itu yang Yusuf meminta izin agar diturunkan Yesus dari tiang. Ini yang kebanyakan nih, yang kebanyakan Suma ini ya, suka menghujat. Tidak ada di dalam ayat Alkitab Yesus ada di tiang salib, tetapi Yesus ada di kayu salib. Yang suka dipeleset-pelesetkan tiang-tiang nih. Yang meminta izin adalah Sister, tolong bukakan saya 19 ayat 38. Kita buka mulut dustanya si Suma. Buka apa ya? Yohanes 19 ayat 38. Yohanes 19 ayat 38. Ya. Baik. Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ya, jadi siapa? Maria atau Yusuf, Sister? Yusuf. Sesudah ya, itu Yusuf. Yusuf ya, QS 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta. Anda jangan kebanyakan berdusta, karena dalam Al-Quran 51 ayat 10 dituliskan, terkutuklah orang berdusta. Jangan berdusta. Dalam apapun, walaupun menjelaskan atau memframing, Anda tidak boleh berdusta. Taatilah ayat yang di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Dikatakan Anda nggak boleh berdusta. Kalau Anda berdusta, QS 51 ayat 10 dituliskan, terkutuklah orang berdusta. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan Anda. Jangan berdusta ya, dan jangan menjadi munafikun. Jangan Anda memfitnah, jangan Anda memframing. Itu ada di dalam Islam. Ya. Juga ini tadi dikatakan menghujat poligami di dalam Islam. Bawakan satu saya dari tadi, saya ada menghujat tentang poligami Anda. Tidak ada saya menghujat tentang poligami Anda. Anda mau berpoligami, itu urusan imanmu semua. Tetapi engkau memaksakan poligami yang ada di dalam Islammu, dipaksakan ke dalam kekristenan agar dibenarkan di dalam kekristenan menurut imanmu. Saya jawab, saya bantah. Saya nggak urus itu poligami dalam imanmu, dalam Islammu. Dalam Islammu Anda mau poligami 2, 3, 4, 11, terserah.
Emang gue pikirin. Yang saya membantah adalah Anda memframing, membawa ayat-ayat untuk membenarkan poligami di dalam keimanmu. Itu yang saya bantah. Sekali lagi, Anda jangan berdusta menghujat poligami di dalam keislaman. Silakan sister sebagai saksi di sini. Enggak ada saya memfitnah. Istilahnya bukan memfitnah, saya menghujat poligami di dalam keislaman. Tidak ada, saya hanya menjawab semua framing-framing daripada dustamu semua. Jangan berdusta. Yes 51 ayat 10 dusta. Alif, saya mau nanya Anda sebagai umat Islam, apakah saya ada menghujat poligami di dalam Islam dari tadi, dari pertama kali? Silakan Alif. Nanti Bapak Amin, tunggu semua. Iya. Oke. Semua di sini saksi penonton. Anda menghujat poligami. Anda telah berdusta. Anda telah memfitnah Islam sebagai agama yang ar-rahmat bagi semua golongan. Anda tidak boleh berdusta. Anda tidak boleh memfitnah. Cukup sekian. Mosad silakan. Iya, kita tambahkan dikit. Saya mulai dari Yohanes 20 ayat 15. Begini Bang Suma, berhentilah membodohi dayang-dayang Anda di bawah. Kenapa saya katakan begitu? Minta maaf karena begini. Tadi sudah saya katakan kata gone bahasa Yunani itu diterjemahkan ibu, perempuan dan juga istri. Tapi konteks di situ adalah ibu. Kalau Pak Suma tinggal mengatakan bahwa Yohanes 20 ayat 15 adalah istri, Yesus memanggil Maria istri, kita lihat ayat ke-13-nya. Malaikat pun memanggil Maria dengan sebutan gone. Apakah malaikat juga adalah suami dari Maria itu? Berarti Maria poliandri dong. Masa malaikat panggil gone, Pak Suma bilang oh itu bukan istri. Tapi lewat satu ayat aja lalu Yesus juga mengucapkan kata yang sama. Pak Suma bilang itu istri. Itu kan pembodohan publik namanya Pak. Jadi nggak usah, itu yang pertama gone, sudah kelar, nggak usah putar-putar di situ. Ayat ke-13-nya malaikat juga memanggil Maryam dengan kata yang sama, gone. Nah, dan sekarang Pak Suma mengaitkan dengan kejadian Maria membasuh kaki Yesus. Baca aja ayatnya biar tidak dikira framing. Lukas 7 ayat 36-37 itu ayatnya ya, Lukas 7 akan saya bacakan. Lukas 7. Bentar tadi, beri waktu bentar biar yang mengatakan bahwa saat itu Maria menikahi Yesus kita buktikan sekarang. Nah, Lukas 7 dari ayat 36. Ini permulaan ceritanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Jadi ceritanya ini Yesus diundang makan. Masuk akal enggak? Pas Yesus datang diundang makan langsung tiba-tiba dia menikah di situ. Kan enggak masuk akal lah. Yang kedua, ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil nangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, itu yang dikatakan menikah. Karena ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, karena Yesus adalah Tuhan, dia bisa membaca hati pikiran manusia. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, akan katakan kepadamu. Sahut Simon, katakan guru. Lalu Yesus memberikan perumpamaan. Saya lewat saja ya perumpamaannya. Lalu di ayat ke 44
sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutku. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni. Yesus langsung seketika mengampuni dosa si orang berdosa itu, karena dia adalah Tuhan yang mempunyai hak untuk mengampuni dosa. Nah, jadi jelas bahwa itu bukan sebuah pernikahan. Ceritanya ini Yesus diundang makan di rumah orang Farisi. Bukan Yesus sedang mengadakan acara pernikahan. Jadi nggak usahlah membodohi publik, Pak. Cukup saja. Kategorinya tadi sudah terbantahkan di pasal yang sama ayat ke-13. Dan yang tadi Anda katakan bahwa itu adalah Yesus menikah juga tradisi Yahudi sudah saya bantahkan juga. Itu ceritanya jelas. Nah, kembali lagi ke penjelasan Pak Amin, itu sudah sangat lengkap. Mana ada ayat Alkitab yang mengajarkan harus nikah lebih dari satu istri? Sudah saya katakan berulang kali, nabi-nabi terdahulu, raja-raja Daud, Salomo, mereka mempunyai istri lebih dari satu. Itu bukan suruhan Tuhan. Itu untuk dosanya sendiri. Salomo aja kita lihat buktinya di 1 Raja-Raja 11. Tuhan tidak memperkenankan Salomo untuk menikahi banyak wanita, bahkan bergaul dengan wanita-wanita itu. Tetapi Salomo jatuh dalam dosanya, dia menikahi wanita-wanita itu, sehingga wanita-wanita itu membawa dia ke penyembahan berhala. Dan itu adalah dosa, bukan ketetapan Tuhan atau Tuhan suruh Salomo tidak apa yang kamu menikah. Tidak, Alkitab menulis itu adalah kejatuhan Salomo, itu adalah dosa. Bukan kita bilang banyak istri. Itu sudah sangat. Dalam Matius 9 saya bacakan dengan jelas ya syarat nikah dalam kekristenan ini. Tata cara nikah dalam kekristenan ini sudah sangat jelas ke Matius 19 yang Yesus kutip dari kitab Kejadian 3. Sudah sangat jelas bahwa ini ayatnya yang ke ini. Jawab Yesus ayat keempat. Tidakkah kamu baca Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu juga yang kita jalani di dalam gereja ketika kita menikah. Cuma bedanya waktu Adam dan Hawa Tuhan yang memberkati langsung. Kalau kita, aku mempelai pria dan mempelai wanita istriku, kita berlutut dan pendeta pun memberkati kita dengan mengatakan ayat yang sama. Sekarang kalian bukan lagi dua tetapi menjadi satu, dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi pendeta mewakili Tuhan untuk memberkati kita. Itu syarat pernikahan dalam Kristen, dan semua Kristen menikah begitu sangat jelas. Merujuk pada Matius 19 yang dikatakan Yesus, yang Yesus kutip dari Kejadian 3 itu. Jadi syarat nikah dalam Kristen tidak itu sudah sangat jelas. Laki-laki dan perempuan berdiri di hadapan hamba Tuhan dan diberkati. Diberkati oleh hamba Tuhan menjadikan dua daging ini menjadi satu. Bukan satu sudah satu daging lalu bisa lagi ambil satu tambah lagi satu daging. Itu kalau di tubuh manusia namanya tumor. Daging-daging yang gak diinginkan itu tumor. Tumor bukan pernikahan yang sah. Jadi sudah sangat jelas ya di dalam Kristen. Jadi apa yang tadi Anda asumsikan, apa yang tadi Anda narasikan, pembodohan yang Anda katakan tentang kata gogone dengan Yesus menikah, itu sudah dibantahkan. Jadi tidak usah lagi membodohkan dayang-dayang Anda dengan ayat-ayat itu, Pak. Silakan. Oke, saya tambahkan dikit lagi ya. Satu lagi ayat. Sebelum ke Yudas ini dari saudara Katolik yang nanti dia akan membantah Alif. Oke, di dalam 2 Korintus 6 juga bila di 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Itulah syarat di dalam kekristenan. Kalau mengenai mahal, ya kan,
itu misalnya sister host ini adalah dari suku Batak, tentu aja ada mahal kepada ibu, kepada ini saya etnis keturunan, ada juga dengan cara dengan mahal yang dibawakan itu berupa apa saja. Begitu juga dengan misalnya NTT atau di dalam keislaman pun ketika tentang hal syarat-syarat mahal itu juga tidak satu persamaan. Misalnya syarat utamanya harus adalah Al-Quran. Kita buktinya banyak kok ada yang menikah. Misalnya syaratnya dengan mas kawin sejumlah uang berapa, dengan mas kawin kitab suci Al-Quran, dengan mas kawin ada juga yang dengan miliatan, dengan mas kawin rumah, dengan mas kawin uang berupa 88.888. Ini kan juga tidak ada persamaan di dalam ranah menikah di dalam keislaman. Sama sekarang kalau hal yang balik juga saya pertanyakan, yang balik kepada Suma maupun Alif, bawakan di dalam Al-Quran syarat di dalam Al-Quran Nabi Muhammad Anda dengan Siti Khadijah, bawakan syarat pernikahan ya, mahal maupun yang namanya apa tuh ijab kabul pernikahan Nabi Anda Muhammad dengan Aisyah, dengan Saudah. Bawakan juga yang terakhir ini, Alif juga tidak pernah menjelaskan dengan secara kontekstual Nabi Isa itu menikah. Dia hanya menjelaskan nabi-nabi itu telah beristri, mempunyai istri. Sedangkan kalau kita search kata kunci apakah Nabi Isa Al-Masih menikah dalam Islam, itu blogspot kebanyakan dari umat muslim mengatakan Nabi Isa Al-Masih tidak pernah menikah. Tidak pernah menikah. Bawakan saya dari blogspotnya umat muslim mengatakan Isa Al-Masih itu menikah. Jadi Alif juga jangan abu-abu, ambigu begitu dengan memakai ayat. Bawakan di dalam ayat Al-Quran Nabi Isa Al-Masih menikah. Cukup sister, mungkin ini dari Bro Yudas dari umat Katolik. Oke, baik. Tadi saya minta izin kan. Baik. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Amin Wijaya, Bapak Moza. Nah, sekarang ini kenapa saya naikin Bapak Yudas, saya turunkan Bapak John, karena di sini ada Katolik ya. Karena tadi Bapak Alif memperlihatkan itu Katolik ya. Nah, di sini Bapak Yudas akan memperjelas dari statement Bapak Alif. Oke, boleh dipersilakan Bapak Yudas. Baik, sebenarnya di Katolikan ini kan, mohon maaf ya Bang Juma atau saudara-saudaraku semua, kami sih sebenarnya poin hindari untuk terkait diskusi lintas iman. Karena apa ya, satu, masih punya memegang kesulitan otoritas yang tidak boleh kami melanggar. Tapi kan ini kan tadi menyinggung terkait kekatolikan, terkait mulai dari pastor, mulai dari frater sampai dinobat jadi kepausan itu memang sebagai pemimpinan gereja tertinggi tidak diperbolehkan untuk kawin LGBT ataupun hubungan badan di luar kepemimpinan itu dilarang keras dan dikutukan keras. Karena apa? Karena ada di dalam Katolik itu yang dinamakan bila mana dia sudah di magisterium ataupun dia di pogaritorium itu akan dinobatkan sebagai santo atau santa, dan kepemimpinan itu yang tidak boleh menjadikan satu hubungan kawin-mengawin. Kalau untuk umatnya itu bisa, nah namanya kami punya itu tuh ada lagi sakramen karisma, itu pengukuhan iman atau pendewasaan iman dia sebagai menguat bahwa sesungguhnya dia sudah bersumpah diri kepada Allah dan tidak bisa berpindah ke keyakinan lain kalau orang sudah karisma. Jadi kalau saya membantah bahwa di Katolikan itu dari frater ataupun sampai di uskup ataupun paus itu tidak diperbolehkan untuk kawin mengawin. Mereka hanya bisa memberkat kepada umatnya, tapi mereka sendiri sudah menyumbangkan dirinya mereka sepenuhnya hanya untuk bukan lagi duniawi, tapi untuk kepada yang kuasa atau Allah gitu loh. Karena mereka mengikuti jejak Yesus Kristus. Satu. Terus kedua, kutipan dari Bang Juma tadi, masalah Yesus menikah. Bang, tolong Bang dibacakan berikutnya agar tidak framing, dianggap bahwa kita ini menistakan ketuhanan kami punya secara Kristen. Di situ ada kontekstual bahwa dia bukan menikah. Mengurapi itu dari Maria ini, dia muncul namanya sebuah dosa yang kami punya itu. Jadi itu yang kami mengimani sampai sekarang. Kenapa kami harus
ada doa salam Maria itu bahwa mengenali seorang ibu, ini ibu. Nah, kalau Maria Magdalena itu dia merasa belum selesai terlunasi apa yang perbuatan selama dia itu, dia menyembah sujud kepada Yesus di situ, Bang. Jadi tidak ada yang dikatakan bahwa dia kawin. Silakan mungkin teman-teman lain, dari saya seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yudas. Kita kembali lagi ke Bang Zuma dan Bang Alif untuk memberikan Jadi lupa. Silakan Bang Alif dan Bang Zuma. Siapa duluan boleh? Ya, Bang Zuma dulu boleh. Oh, boleh. Oke, baik. Ya, selesai kedengaran. Jadi gini, terkhusus kepada saudara Amin Wijaya, Islam itu datang ya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya adalah membimbing manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hukum-hukum yang dijelaskan kemudian tentang apa perbuatan yang saya katakan tadi, akhlak yang baik terhadap istri. Akhlak, Anda nggak ngerti akhlak rupanya. Akhlak itu adalah tindakan perbuatan yang baik terhadap istri. Itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena ada perintah Rasulullah. Kenapa Rasulullah yang menjelaskan? Karena dia diberi wewenang untuk menjelaskan dan kami imani. Sekarang Anda imani Paulus, surah-surah Paulus. Ada legitimasi nggak dari Yesus? Jangan legitimasi dari Bapak, dari Tuhan Anda itu yang Theos itu. Jangan. Cukup dari Yesus aja. Ada nggak legitimasi tentang perubahan hukum Taurat itu kepada Paulus dari Yesus? Ada nggak? Tunjukkan kepada saya kalau ada. Nggak akan Anda temukan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang imannya paling sempurna di antara kaum muslimin adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Apakah kemudian orang yang berpoligami tanpa izin dari istrinya itu adalah akhlak yang baik terhadap istri? Tidak. Ya, Anda harus tahu itu. Jangankan untuk menikah lagi, untuk membeli barang-barang di rumah pun harus ada izin kepada istri. Bentuk akhlak yang baik itu harus diperlihatkan kepada istri. Nah, ini kenapa Anda memaksa untuk minta dalil dari Al-Quran? Kenapa? Karena Anda menghujat poligami. Nah, sekarang di antara kalian berdua tadi dengan saudara Mossad, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan dalilnya bahwasanya syarat sah nikah itu mana dalam agama kalian. Hanya berdiri di depan pendeta kemudian diberkati, itu bukan syarat sah nikah, itu prosesi nikah. Anda harus belajar itu. Syarat sah nikah dengan prosesi nikah itu berbeda. Gitu loh. Harus Anda pelajari dengan baik. Kalau Anda mendapatkan syarat sah nikah, apakah Yesus mencontohkan? Kata orang Katolik, Yesus tidak menikah. Meski di situ ada kata gune. Ya, gune lagi dikatakan memang itu adalah wanita, mempelai wanita, kemudian istri. Sekarang ketika Yesus mempertontonkan diciumi kakinya oleh wanita lain, apakah itu akhlak yang baik? Seorang rabi diciumi oleh bukan muhrimnya, apakah itu pantas dalam kalangan Yahudi? Ada enggak internal Yahudi yang melakukan itu? Bukan istri tapi menciumi, ada enggak? Anda aja yang tidak menginginkan Yesus menikah. Kenapa? Karena Anda Kristen, Anda menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Padahal Yesus sudah jelas-jelas ada juga muridnya yang dikasihi bersandar di dadanya. Itu dikatakan dalam kitab saudara, yang bersandar di dadanya itu mustahil adalah laki-laki. Meski data itu dijadikan sebagai sumber pengajaran Bible gay, karena diajarkan Yesus adalah laki-laki, murid kekasihnya yang terkasih sandar di dadanya. Padahal saya rasa itu bukan laki-laki yang sandar di dadanya, itu adalah perempuan. Dan itu adalah murid kesayangan. Nah, kemudian tadi saudara Amin Wijaya dengan bangganya mengatakan, justru pembohong itu adalah, apa kata dia tadi itu? Pembohong itu adalah orang-orang yang dikutuk katanya. Di dalam kitab saudara sangat jelas dikatakan di dalam
Markus 15 ya. Markus 15 Anda baca satu perikop. Maria Magdalena dan juga Maria ibu Yesus itu melihat di mana Yesus itu dibaringkan. Itu. Ya. Maria melihat. Berarti Maria mengikuti prosesi daripada Yesus diturunkan. Dan ingat ya Saudara Amin Wijaya ya, kalau Anda sosokan mengatakan tidak ada kata di tiang salib, ya, saya katakan kepada saudara, Anda harus belajar original teks. Justru di situ tidak dikatakan salib, bong. Itu dikatakan di atas pohon. Jadi Yesus itu digantung di atas pohon. Belajar original teks Anda supaya Anda itu beriman dengan benar akurat berdasarkan Bible. Jangan cuma jadi korban terjemahan. Yesus itu bukan digantung di tiang salib, tapi digantung di pohon. Ngerti Anda? Pelajari itu. Makanya belajar original teks supaya nggak dibodohi. Lalu kemudian berbicara mengenai poligami. Di kitab saudara tidak ada satupun data pelarangan poligami. Nggak ada. Justru perintahnya kalau Anda menggunakan akal sehat. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah di bumi, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Gimana ceritanya mau bertambah banyak kalau istrinya cuma satu? Ayo, gimana caranya tuh? Mau bertambah banyak, lebih banyak daripada buih di lautan. Kayak mana ceritanya tuh? Lebih banyak keturunan Abraham seperti pasir di pantai. Itu gimana ceritanya? Ayo. Harus itu berpoligami. Makanya kemudian di kitab saudara dikatakan 2 Samuel 5 nomor 3, Daud mengambil lagi beberapa gundi dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dan dari Hebron, kemudian bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Mana pelarangan poligaminya kepada Daud? Ada enggak? Tidak ada. Makanya saya katakan, Anda memiliki Tuhan bernama Yesus hasil dari poligami. Berterima kasihlah kepada poligami. Kalau saudara Amin Wijaya tadi sudah angkat tangan, saya nggak ada menghujat poligami, itu tandanya Amin Wijaya sudah sadar, oh ternyata Tuhan saya yang dari bentukan manusia itu adalah hasil dari poligami. Terima kasih wahai poligami. Nah, lalu kemudian dalam kitab saudara, coba Anda lihat dalam Yosua 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Amsal 7 nomor 16 nomor 19. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Kenapa ada dalil seperti ini? Karena perintahnya perbanyaklah keturunanmu. Itu perintah. Jadi kita nggak boleh munafik. Jangan munafik lah. Kalau tidak ada larangan poligaminya, jangan katakan poligami itu nggak bagus. Kalau ada perintahnya kemudian ada penjabaran dalam kitab saudara ternyata ada poligami, jangan Anda pungkiri. Yesus berasal dari istri ketiga. Jangan Anda pungkiri itu. Dari perawan, lahir di kota Daud, Tuhan di kota Daud. Siapa dia? Yesus. Dari rahim seorang wanita bernama Maria. Maria ini dari mana? Keturunan dari mana dia? Ternyata dia keturunan dari hasil poligami. Begitu Yusuf juga bapak tirinya. Jadi mau lari kemana kalian? Mau jagoan, mau sok-sokan, satu istri, gitu maksudnya, cukup satu istri. Yang Anda harus pahami adalah daripada berzina maka lebih baik poligami. Tapi di Anda daripada poligami lebih baik berzina. Itu di Anda. Dan saya yakin itu terjadi. Kalau di Islam tidak, daripada berzina mending poligami. Kalau di Anda daripada poligami lebih baik berzina. Jangan munafik, saudara Amin Jaya, jangan munafik. Sudah berapa kali Anda berzina? Sudah berapa kali Anda main dengan perempuan lain selain istri Anda? Di Islam nggak boleh, Bung. Harus poligami kalau memang terpaksa harus melakukan sesuatu di luar daripada istri kita. Nikah solusinya. Kalau di Anda apa? Apa solusinya? Oh, jangan berpoligami. Tapi itu jawabannya sendiri. Makanya ada dikatakan kondom. Kondom itu buatan siapa? Untuk apa kondom itu? Ya untuk melegalkan persinahan. Siapa yang membuat itu? Umat Islam? Tidak.
Anda harus berpikir ke sana. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, konsep poligami itu adalah sudah dipertontonkan, sudah dipraktekkan, sudah dicontohkan, bahkan Tuhan Anda baik Katolik, Protestan, Abten dan seterusnya, kalian punya Tuhan itu berasal dari hasil poligami. Maka berterima kasihlah kepada poligami. Anda harus sujud syukur karena adanya poligami. Kalau perlu Anda puasa 5 tahun berturut-turut untuk ucap syukur karena poligami telah memberikan kepada kalian Tuhan. Siapa Tuhan kalian hasil dari poligami? Yesus. Harusnya kalian malu membahas poligami ini. Kenapa? Karena satu, tadi Tuhan kalian berasal dari hasil poligami. Kedua, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang tidak kemudian punya terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Anda mempoligamikan Tuhan. Tuhan Abraham cuma satu, Tuhannya Adam cuma satu, Tuhannya Musa cuma satu, Tuhannya Daud cuma satu, Tuhannya Yesus cuma satu, Tuhannya Kristen 3 dong. Kalian itu umat poligami Tuhan. Adalah lebih baik poligami istri daripada Tuhan yang dipoligami. Sadar nggak kalian itu? Sadar nggak? Kalau nggak sadar, coba nanti ke apotek beli Bodrex. Mudah-mudahan Anda bisa sembuh. Demikian. Oke. Oke. Terima kasih. Sekalian juga host pengen tahu kita berapa sesi lagi tema ini? Kalau misalkan sudah pada jelas, is oke. Kalau tidak ada lagi yang diiniin, gak ada masalah gitu. Biar supaya jelas aja gitu, biar ada penjelasan. Ini kita di sini bukan berdebat membenarkan kita punya agama, tetapi memberikan penjelasan saja. Terima atau tidak terimanya itu tergantung masing-masing pihak gitu. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa di dalam Islam seperti ini dan di dalam Kristen seperti ini gitu. Jadi sekarang yang ambil itu mendengarkan gitu. Kalau misalnya ditambahin untuk memperterik, bisa juga untuk seperti Bang Zuma, maaf nih Bang Zuma ya, aku ini dari saya gitu. Nah itu dibilang poligami itu kan sebelum Alkitab tertulis gitu. Nah kalau misalkan saya salah, maaf ya, ini diralat. Nah itu kan sebelum Alkitab tertulis, makanya adanya hal seperti itu gitu. Sekarang kan yang dibahas itu kan tentang sekarang gitu loh. Bukan dulu. Kalau dulu kita kan nggak pernah tahu karena kan kita belum ada agama gitu. Nah setelah kita agama gitu. Menurut saya, maaf ya kalau misalkan saya salah, tolong diralat karena saya juga kurang paham. Cuma saya cuma tadi dulu itu ada poligami, mungkin itu zaman sebelum ada namanya Alkitab gitu. Makanya ditulislah bahwa Alkitab bahwa di Alkitab itu peraturan-peraturan gitu untuk yang dipatuhin dan yang tidak dipatuhin gitu sih menurut saya. Maaf ini kalau misalkan saya salah gitu. Oke, kembali Bang Alif. Maaf ya Bang Juma. Baik, terima kasih. Ya, saya kembali tanggapi lagi ya mengenai apa yang saya baca. Kenapa saya mencari juga beberapa referensi, karena tadi Pak Amin Wijaya menyinggung beberapa tokoh yang ada di dalam keislaman. Maka tidak ada salahnya juga ketika kita ngambil referensi dari beberapa juga ketokohan. Dan yang saya baca, saya hanya membaca, bukan saya menyimpulkan. Makanya tadi saya katakan bahwa di situ ada, di dalam tulisan itu ada kata Katolik, ya saya baca Katolik. Masa kata Katolik saya gantikan Muslim atau Protestan, justru saya memelintir. Nah, kalau mau membantah itu kan pandangan dari pihak kekristenan juga, ya silakan gitu loh. Nah, artinya bahwa ya yang namanya poligami memang itu lumrah terjadi ada. Dan ketika kita membahas kepada sebuah kitab suci, di dalam kitab suci kami sudah dijelaskan ada aturannya, ketegasannya ada. Mau diminta ayatnya sama seperti tadi Pak Amin katakan di kitab Anda, memang di kitab Anda tidak ada tertulis sama gitu. Di kitab kami penegasan aturan bagaimana dalam hal poligami. Karena apa? Karena poligami memang sudah ada dari dulu-dulu. Seperti juga dikatakan di kitab Anda. Ketika saya bacakan di kitab Anda, terutama di Perjanjian Lama, di situ bukan larangan poligami, tetapi aturan bagi yang berpoligami.
itu kan mengatur. Tuhan memberikan aturan bagaimana hak-haknya ketika dia berpoligami, bagaimana hak-haknya ketika dia menikah lagi, dalam hal nafkahnya itu diatur. Dan hal seperti ini ketika ada dari kalangan kawan-kawan Kristen sendiri yang masih menjalankan, tentu dia berlandaskan dalil yang tertulis di kitab Anda, gitu loh. Makanya ketika ada beberapa sekte yang dia menjalankan karena di kitab Anda ada dalilnya, gitu. Ini memang fakta realita ada. Makanya ketika ada yang dia berpandangan yang tadi saya baca, ya begitu fakta realitanya. Ini bahkan ya, ketika hal poligami bukan suatu yang aneh dalam peradaban manusia dari zaman dulu, dan Islam hadir membatasi, mengatur bagaimana dalam hal berpoligami, aturan-aturannya seperti apa dan bagaimana, itu dijelaskan. Makanya dalam hal keadilan, ketegasan itu diambil bagaimana kita dalam mengatur ketika dia beristri lebih dari satu. Kan begitu aturannya ada. Lalu di Islam, hal pernikahan sudah jelas, tegas bahwa tidak boleh juga pernikahan sesama jenis. Kalau kita lebarkan kasus ini dalam hal pernikahan, saya baca lagi sebuah referensi yang memang itu bukan abal-abal. Ya, bukan hanya poligami yang ada. Maaf kata ya, pernikahan sesama jenis pun dilegalkan. Itu fakta realita yang ada. Dan siapa, agama mana yang melegalkan ini? Kita mari sama-sama buka ya. Saya tidak akan membuka lagi, takutnya nanti dibilang Anda referensinya dari ini. Tidak. Namun fakta dunia membuktikan memang ada satu memang yang membolehkan. Dan itu yang sebuah aliran yang dari mana tidak asing lagi ya. Nanti saya dibilang kalau membawa kata nama Protestan misal, nanti di ini lagi. Tadi saya menyebut kata Katolik, padahal itu bersumber dari orang juga yang mengatakan Katolik di ini lagi. Dan kita bukan sedang mengadu domba. Ketika kita membahas fakta dan realita, maka itulah keadaannya. Islam hadir, ada faktanya orang berpoligami karena ada juga dalilnya, gitu loh. Seandainya itu dilarang, maka kami pun tidak akan membela ayat tentang hal poligami, karena memang itu ada ayatnya, gitu loh. Nah, itu saja. Terima kasih. Ini juga kan kembali di awal dari curhatan dan semi curhatan dari Mbak Ica yang tercantik di room ini karena satu-satunya wanita. Terima kasih. Wanita. Terima kasih Bang Alif. Iya, makanya tadi kan di sini kita mengambil kita di sini itu berada di sini itu bukan berarti kita untuk saling menjatuhkan ataupun saling ini, tetapi di sini kita kan belajar, sama-sama belajar gitu. Bukan tergantung sekarang iman masing-masing gitu. Nah, kalau dibilang poligami seperti ini, ya mungkin di kita, di umat Kristiani memberikan penjelasan begini loh, gini di kitab kita gitu. Tetapi di Muslim juga sama gitu. Nah, di sini kita tuh hanya menjelaskan saja, tidak ada untuk saling gimana aju jotos apa segala, tidak ada. Kita sama-sama masih belajar, kecuali kita udah koit baru kita nggak belajar gitu. Nah, di sini kan yang penting tergantung iman kita masing-masing gitu. Seperti apa menanggapi bapak-bapak di atas gitu. Kalau bapak-bapak di atas ini kan ulama-ulama yang sudah mengenal tentang Alkitab gitu. Nah, sekarang tergantung kita yang di bawah gitu, yang mendengarkan gitu. Bagaimana nih seperti ini loh poligami, wahai saudara-saudaraku, tidak boleh, tidak ada namanya poligami, itu tidak sah kalau tidak ada namanya wali dari wanita. Nah, itu satu poin yang harus kita tegaskan untuk umat Muslim. Nah, umat Kristen juga sama, menegaskan begini loh, menikah itu tidak baik, menikah 2 kali itu tidak baik, menikah itu adalah satu gitu, satu seumur hidup. Itu di sini yang kita ambil poin-poinnya seperti itu gitu, supaya saudara-saudara kita mendengarkan lebih kuat gitu. Oh, ternyata begini ya. Karena kan kita ini orang awam, kita ini belajar kepada bapak-bapak yang di atas. Karena bapak-bapak yang di atas ini adalah orang-orang yang paham tentang agama gitu. Karena kenapa saya mencari poligami, cerita poligami? Karena dari kemarin itu kan banyak typingan yang menurut saya itu tidak
gimana tidak spesifik penjelasannya. Nah, kalau misalkan kita naikin orang yang belum paham, ya nanti jawabnya kan simpang siur. Nah, jadi di sini kita menaikin Pak Alif dan Bang Alif dan Bang Juma agar umat Muslim lebih mengerti nih, lebih paham. Poligami itu tidak dibenarkan ya, apa gimana, maaf ya Bapak Bang Juma kalau misalnya salah saya. Nah, kalaupun mau poligami harus ada wali nih gitu, harus ada wali dari wanita gitu. Lebih ditegaskan lagi nih untuk kita umat Muslim, para wanita di luar sana, supaya wanita-wanita di luar sana itu tidak mau dipoligami gitu. Kalaupun mau dipoligami silakan, asalkan adil gitu. Kita ambil ininya, positifnya di kita diskusi ini gitu. Nah, Pak Amin Wijaya, Pak Mozart dan Pak Yudas juga sama gitu. Menegaskan untuk umat Kristen yang mendengarkan di sini bahwa pernikahan di dalam Kristen itu adalah cuma satu seumur hidup. Begitu. Kita ambil positif, tidak perlu ada kita tidak mau karena di room saya itu kan mau cari untuk belajar gitu, supaya kita yang orang awam seperti saya, orang awam, saya tidak belum paham tentang agama. Jadi kan saya bisa belajar, dan saudara-saudara kita terkasih yang menonton, mendengarkan ini juga bisa belajar. Dan kami sebagai orang awam yang mendengarkan, bapak-bapak di atas berterima kasih banyak gitu, kayak Bang Juma, Bang Alif gitu, bisa memberitahukan tentang arti poligami. Tidak ada maksud di sini seperti apapun saya mau ini, enggak. Kami berterima kasih Bang Juma dan Bang Alif itu memberitahukan kepada umat Muslim bahwa poligami ini seperti ini loh gitu, bahwa ini tuh seperti ini loh gitu. Nah, dan kami juga umat Kristen berterima kasih kepada Bapak Amin Wijaya, Bapak Yudas dan Bapak Mozart gitu, bahwa menegaskan agama Kristen itu seperti ini loh gitu. Nah, kembali kepada diri kita lagi masing-masing gitu menanggapinya. Begitu Bapak tujuan kita. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan atau ingin lagi ini? Saya atau siapa nih, Sister? Dari Bang Alif tadi sudah selesai Bang Alif, apa gimana? Oke, dari saya tadi sudah cukup menanggapi, hanya kan selalu melengkapi dari Bang Juma kalau saya. Jadi aman. Aman ya, Bang. Saya nanggapi dikit dulu ya kalau sudah Kalau selesai. ada yang mau. Bentar ya Bang, saya ini dulu ya. Oke. Jadi gini Bang Juma, saya sampaikan ke Bang Juma, saudaraku, Bang Alif, semuanya kita di sini, teman-teman semua di sini kan gini, bukan menjadikan satu diskusi menjadikan bahan promotion atau tidak. Cuman gini Bang Juma, di kami punya itu, kami sudah memutuskan diri bahwa dari pihak Kristen yang teman-teman dari Bang Ami ataupun dari Bang Icat ini, itu memang sudah pewartaan Injil. Tapi kalau kami ini kan hanya menerima berita baik atau memberi berita baik saja. Terkait masalah bilang tadi yang masalah itu, intinya gini Bang, kalau Abang mau pingin itu, di Katolik ini pembelajaran doktrinnya itu begitu kental. Jadi Abang kalau mau silakan berdebat segala macam, yang penting tidak menyinggung yang bersifatnya kedenoman kami punya Bang, karena kami sama sekali tidak ada begitu. Mau bilang itu, mau bilang Yesus bagaimanapun, silakan Abang berberitakan dengan teman-teman secara hadis ataupun data. Tapi kalau untuk di kami punya, mohon maaf Bang, jangan sekali-sekali menyinggung hal seperti itu, karena itu kami tidak melayani Abang untuk melayani perdebatan masalah bilang di Katolik ataupun Protestan atau Kristen lain itu. Jadi harus bisa bedakan di dalam hal ini. Karena apa ya Bang? Itu izin maaf motong sedikit, saya ini ada keperluan telepon, mungkin saya harus mundur ya. Barangkali Mbak Ica itu ada request juga bahwa permintaan Bang ini Yonatan Nandar boleh ganti saya, karena saya memang ada kerjaan dan ada keharusan tidak boleh ditinggal. Bang Alif, ya. aku mau bilang, aku say thank you ya, makasih ya untuk sharingan di siang hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudari kita itu lebih mengerti, lebih paham tentang poligami begitu. Untuk menekankan kepada saudara-saudari kita itu umat Muslim bahwa begini loh gitu. Jangan menyalahgunakan begitu. Karena kan terkadang kita orang awam ini kan kurang paham tentang agama gitu. Nah, Bang Alif sama Bang Juma ini kan lebih paham gitu. Aku saya thank you loh. Udah udah mau
memberikan masukan-masukan untuk kita teman-teman di bawah tentang poligami hari ini. Thank you loh Bang Alif. Oke, ini memang keharusan karena tadi saya bilang terima telepon dan ini memang karena ada saudara yang meninggal jadi ibu saya harus turun. Ya. Silakan mungkin ayo Nathan dan Bang Gagi. Gurunda, Bang Juma, afwan saya duluan dan tadi silakan deh, silakan. Ada keharusan. Saya terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Untuk Gurunda, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ya Bang Alif, ya Bang. Ya, begitu. Oke, ada lagi ingin bertanya atau apa dari ini? Bro Yuda sudah? Iya, Bro Yuda sudah belum? Bro Yuda, Tadi kan dia minta izin dulu. Pak Betul Yuda nggak sudah? sih? Baru saya. Halo, Bang Yudas, apakah sudah selesai untuk ininya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan Bang Amin Wijaya untuk menanggapi tentang Bang Juma tadi. Terima kasih. Itu mau disalamin dulu gak tuh tamu? Siapa tahu dia mau beli bawang bombay atau bawang putih. Bang Jonathan, maaf. Ini sama nih saya live sambil kerja. Ini kalau udah dibilang kerja itu udah ini. Maaf ya, Bang Yonatan. Hai Bang Yonatan Nandar. Hai, Kak Ica. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, Bang Ami, saya introduksi dulu ya, Bang Juma. Mohon maaf mungkin lisan saya begini, jadi kita saling jaga di sini diskusi yang enak. Dilanjut aja dulu Bang Ami, semuanya Bang Mojad ya. Mohon maaf ya, mungkin ada kesalahan. Sama-sama, Terima kasih Bang Yuda. Sehat selalu Bang. Ya Bang, saya pamit dulu, salam semuanya. Assalamualaikum Bang. Ya, oke. Waalaikum. Ya, lanjut. Oke. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Bang Yonatan. Wabarakatuh. Oke. Iya, selamat Dari sore. Saya. Kayaknya Bang Yuda saya baru lihat deh. Nah, boleh memperkenalkan diri ke teman-teman yang ada di sini dan saya juga. Ya, saya Yonatan, pewarjil dan salah satu antaranya nikah. Boleh kiranya menjadi berkat buat saudara-saudari sekalian dan bolehnya teman-teman Kristen dimenangkan dalam setiap pergumulan hingga boleh kiranya Tuhan menjamah milah dan saudara yang terkasih di dalam kebenaran iman dan dalam kebenaran Islam. Alhamdulillah, terpuji Allah. Oke, Abang Yonatan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus saya menolak. Oke, Abang Yonatan, saya boleh itu Bang Yonatan suaranya sedikit putus-putus, bolehkah diperjelas lagi, Abang? Maaf. Sedikit ini putus-putus suaranya. Iya, benar. Halo. Mohon maaf sinyal saya jelek. Halo, sekarang bagus enggak, Kak Ica? Sudah. Oke, Bang Halo? Yonatan. Boleh dilanjut lagi? Sudah bagus ya. Oke. Siap. Kita Terima lanjut. kasih Kak Ica. Yuk. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut Gaspol. lagi ya dari Bang Amin Wijaya karena Bang Yonatan kan baru naik nih. Nah, nanti bisa tanggapin dari Bang Amin Wijaya dan Bapak Mojad ya. Oke, disilakan Oke. Bapak. Oke lah Bapak Amin Wijaya. Oke, kita gaspol lagi. Kita bungkam si Suma ini. Suma mengatakan tadi Islam datang kepada Nabi Muhammad untuk membimbing manusia, bla 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 dan bla bla bla. Nggak urus. Itu imanmu. Itu nabimu. Emangnya gue pikirin. Itu imanmu dan nabimu. Kita hanya bisa menghargai. Tapi kita tidak boleh juga dipaksakan untuk mempercayai apalagi mengimani. Nggak ada, tidak boleh. Kenapa? Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab tidak pernah dibahas satu kali pun, satu kata pun nubuatan yang bernama Ahmad. Tidak ada di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena nubuatan yang bernama Ahmad hanya di dalam Taurat dan Injil Isa. Bukan Lukas dan Yohanes. Jadi tidak ada tentang Nabi Muhammad dan Islam. Itu urusanmu semua.
gitu. Saya tidak pernah mau mengurusi tentang imanmu, tentang nabimu. Emang gue pikirin itu ranah Anda, tapi juga Anda tidak boleh memaksakan terhadap kekristenan. Ada hukum, ada ranah. Dan juga jangan menafsirkan Alkitab dengan seenak udalmu. Dari tadi Anda menafsirkan Alkitab dengan seenak udalmu, memotong-motong ayat. Yusuf yang bertemu kepada Pilatus, Anda gantikan kepada Mata. Sudah jelas-jelas di bawah kan ayatnya, Anda masih asumsi dengan asumsi Anda. Jangan bawa ranah imammu tentang Muhammad ke arah kekristenan untuk bisa Kristen. No, Kristen hanya bisa menghormati. Oke, itu ranah imanmu, kami hormati, tapi kami tidak percayai. Begitu juga dengan Anda umat Islam, itu ranah Anda kekristenan. Kami hormati, tapi kami tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Seharusnya begitu, bukan memaksakan. Ya, sekali lagi juga, yang kedua, tidak pernah ditampilkan atau ayat dari Al-Quran yang merupakan firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Ada ketika suami ingin menikah lagi, dia meminta izin kepada suami. Tidak ada ayat satu pun yang Anda bisa tampilkan dari tadi. Anda hanya bisa nyerocos terus sehingga penonton daripada orang-orang Kristen pada minum bodrek. Akibat kamu yang nyerocos tapi tanpa bisa menunjukkan ayat satu pun di dalam Al-Quran. Pada minum bodrek orang-orang Kristen. Karena lihat cuma Anda bisa nyerocos tanpa bisa menunjukkan ayat satu pun. Legitimasi tentang surat-surat Paulus di dalam ayat Alkitab. Pada zaman rasul-rasul pada masih hidup semua, surat-surat daripada Rasul Paulus itu yang dipakai oleh para rasul lainnya. Termasuk di situ ada Rasul Yohanes. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Kerasulan Rasul Paulus itu juga diakui oleh Rasul Petrus. Bunyinya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus bertemu dengan para rasul pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka menerima Rasul Paulus. Apa sangkut pautnya dengan apa hak Anda di dalam kekristenan, dalam Alkitab? Rasul Paulus diterima oleh para rasul dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak dapat diganggu gugat. Terus sebalik lagi, yang dari tadi kita mintakan, bawakan ayat Al-Quran ketika suami ingin menikah lagi, harus minta izin dari istri secara konseksual. Bawakan. Anda tidak menjawab secara konseksual, tetapi tentang akhlak dari suami terhadap istrinya ketika dalam rumah tangga. Malah dari hadis. Saya minta dari firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Terus juga Anda juga tidak pernah menjawab mana dalil dalam Al-Quran Nabi Isa itu menikah. Anda tidak menjawab sama sekali. Mana dalilnya? Udah lebih dari 1 jam Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya. Juga tadi saya juga minta, bawakan dalilnya mahar. Ketika Nabi Muhammad Anda menikahi Siti Khadijah, maharnya apa? Syaratnya bagaimana? Di dalam Al-Quran Anda. Itu firman Allah. Bawakan juga Nabi Muhammad Anda menikah, syarat-syarat di dalam Al-Quran ketika menikahi Saudah. Bawakan ayatnya di dalam kitab Al-Quran Anda. Anda juga tidak bisa membawakan ayat di dalam Al-Quran Anda. Anda hanya bisa nyerocos tanpa dalil, tanpa data. Yohanes 19 ayat 28 dengan jelas tadi sudah dibacakan oleh host Yusuf yang meminta kepada Pilatus, bukan Maria, artinya Anda telah berdusta. Kias 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta. Anda berbicara tanpa konteks ayat-ayat Alkitab. Saya menampilkan data dari ayat Alkitab. Yohanes 19 ayat 28 bahwa Yusuflah yang meminta kepada Pontius Pilatus, bukan Maria. Terus
Nah, bagaimana bisa memenuhi bumi kalau bukan poligami? Zaman dahulu anak-anak para raja dan semua orang itu aja sudah banyak. Kita nggak usah bilang 10 atau 3 atau 11 ya. Satu orang 3 anak saja sudah memenuhi bumi. Sudah memenuhi bumi. Kalau dari zaman dahulu tanpa harus berpoligami. Kalau di dalam kekristenan, poligami di dalam keislaman urusanmu. Emang gue pikirin. Lu mau poligami, mau urusanmu. Mau punya istri 3, 4, 5, mau 11. EGP emang gue pikirin. Tetapi jangan poligami yang ada di dalam iman Anda paksakan ke dalam kekristenan untuk menyetujui. Jangan. Apalagi untuk melakukannya seperti dalam ranah iman Anda. Itu iman Anda. Silakan poligami, tapi jangan memaksa Kristen untuk membenarkan poligami di dalam keislaman menurut ranah Kristen. Nggak bisa. Kristen hanya bisa menghormati itu ranahmu, silakan Anda mau poligami. Terus yang tadi berkata, lihatlah itu adalah ajaran Kristen yang tentang zina, termasuk dari Amsal, bla 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 bla. Anda telah memframing, Anda telah melanggar undang-undang, Anda telah menafsirkan kitab orang lain dengan sembarangan. Bagaimana kalau Al-Qur'anmu saya tafsirkan dengan seenak udah saya? Bagaimana kalau perasaanmu kalau Al-Qur'anmu saya tafsirkan dengan seenak udel saya? Di Amsal dengan jelas mengatakan, Amsal 7 ayat 1 dengan jelas mengatakan, hai anak-anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya, ditulis ya. Nah, ayat di bawahnya dengan jelas dikatakan, tunggu bentar. Dengan ini tunggu. Dengan jelas mengatakan, hai anak-anak, dengarkan, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Jadi perempuan itu yang suka berzina dituliskan di ayat bawahnya, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu ke jalannya perempuan itu, karena banyak orang yang akan gugur ditewaskan. Itu dengan jelas sangat dikatakan. Jadi bukan diizinkan, hai suami, marilah suamiku sedang bertugas. Itu kan Anda telah memframing, Anda telah berdusta. Padahal ayat di bawahnya dengan jelas, jangan pergi ke jalan perempuan itu. Itu jelas sudah larangan. Sudah jelas-jelas larangan. Dan di Wahyu 22 ayat 15 sampai 16 ditulis kata, tapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir dan orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian. Jadi tukang-tukang sundal, orang-orang yang suka zina, itu tinggal di luar. Tidak boleh berzina di dalam kekristenan. Tidak seperti yang Anda fitnahkan terhadap kekristenan. Jangan fitnah cuma. Bagaimana kalau perasaan Anda ketika saya mengatakan dalam Islam diajarkan untuk berzina? Bagaimana perasaanmu, Suma? Anda juga pasti tidak akan suka. Hargai orang. Anda ustadz, Anda tokoh, tapi Anda tidak bisa menghargai perasaan orang. Anda mengkutak-katik mengartikan ayat Alkitab dengan seenak udalmu. Bagaimana perasaanmu sebagai seorang tokoh ketika ada orang Kristen mengatakan hal yang sama berbalik? Boleh berzina di dalam Islam. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan umat Islam? Pasti yang ada dilaporkan. Ya. Jadi penonton semua perhatikan, para penonton Kristen di sini dari tadi sudah pada minum bodrek karena congormu, ocehanmu. Karena tidak ada satu ayat pun yang diminta kamu bisa bawakan. Hanya ngoceh tanpa dalil. Mana ayat izin dari istri ketika Amin, boleh saya jawab habis, soalnya tadi ini berulang kali. Jonathan Anda duduk diam, giliran Anda nanti akan diberi bicara. Anda seorang pengacara, intelektual, Anda duduk diam. Terima kasih Bapak Yonatan. Ada waktunya nanti Bapak Yonatan sampai puas untuk menyatakan isi hatinya. Terima kasih.
Ya, Anda tidak ada bawakan ayatnya satupun ketika suami ingin menikah lagi harus minta izin suami harus minta izin kepada istri ketika ingin poligami. Di dalam ayat Al-Quran Anda tidak pernah bawakan. Begitu juga mahar ketika Anda menikahi Siti Khadijah, ketika menikahi Saudah, Anda juga tidak bisa membawakan ayatnya dalam Al-Quran Nabi Isa Al-Masih mau menikah. Jangan kebanyakan nyerocos tanpa dalil ayat Al-Quran. Yang menonton itu sudah pada minum bodrek. Untuk Alif, kalau Anda masih mendengar Alif, ya, LGBT di dalam kekristenan di Roma 1 ayat 27. Ya, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam dirinya balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi jelas ya, di Roma 1 ayat 27, laki-laki dengan laki-laki itu sesat. Di dalam kekristenan LGBT itu sesat. Kalau ada yang melakukannya, apakah agamanya yang harus disalahkan? Coba para penonton, Anda ketik LGBT Muslim di Arab. Anda ketik LGBT Muslim menikah. Apakah di dalam keislaman, terhadap Islam, tidak ada LGBT dari pihak Islam itu menikah? Apakah ketika ada dari pihak Islam LGBT itu lalu disalahkan agamanya? Jangan ketika ada jemaat yang melanggar lalu agamanya yang disalahkan. Alif juga sudah framing di dalam kekristenan itu sesat. Laki-laki dengan laki-laki. Begitu juga ketika perjanjian lama. Di Kejadian 19 ayat 1 sampai 7, ketika malaikat datang kepada Lot, ya, lalu orang-orang pada mengetuk, malaikat itu berwujud seperti laki-laki. Kejadian 19 ayat 5 dituliskan, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. LGBT terjadi di Sodom dan Gomora. Kota itu dihancurkan. Jadi tidak benar LGBT itu diperbolehkan di dalam kekristenan. Ya, jadi tolong setiap ucapan hargai perasaan orang, jangan suka menafsirkan dengan seenak udelnya. Dan tentang Maria yang tadi sudah terbantahkan dengan ayat Yusuf dari Yusuf itu yang meminta kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan Yesus. Oke, silakan Mosad, mungkin sister, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit. Bentar Nandar, ini giliranku. Kau tenang. Ya, saya menjawab aja yang tadi Pak Suma asumsikan atau framing tentang ayat Alkitab. Tadi Pak Suma jelas mengatakan, mana itu kata Bapa bahwa dia akan merubah Taurat, jangan kata Yesus, jangan kata Paulus. Oke, saya akan kasih ayatnya, Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Bentar saya buka Alkitab dulu ya, karena Alkitab memang ayat-ayatnya saya hafal. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34, bunyinya begini. Ini kata Bapa Yahweh yang berbicara. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ingat ya, akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Taurat batin mereka dan akan menuliskannya dalam hati mereka. Ya, itu sangat jelas ayatnya, tidak usah ditafsir-tafsir segala-segala, sudah sangat jelas. Nah, dan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Perjanjian baru, apakah perjanjian baru itu? Yesus katakan dengan jelas, hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang sama seperti itu yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu juga yang dikatakan Paulus di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 3. Bentar saya buka ayat Alkitab. 2 Korintus 3 ayat ketiga. Bentar. Bunyinya begini. Ini kata Paulus ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dan di situ sangat jelas, kasihilah sesamamu manusia. Jika engkau berpoligami, jika engkau berzinah atau berselingkuh, apakah itu engkau mengasihi istrimu? Kan tidak. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan lagi dengan tegas mengulanginya, jika engkau mau apa yang orang lakukan kepadamu itu baik, perlakukanlah dulu baik kepada mereka. Jadi kalau engkau tidak ingin istrimu berselingkuh, engkau tidak mau istrimu berzina, engkau yang dulu harus melakukan hal itu. Di dalam Efesus 5, kita kembali ke mahar. Kalau misalnya Bang Suma mengatakan syarat-syarat, tadi kalau saya tangkap mahar seperangkat emas-emas itu memang ada dalam Alkitab. Dalam Kejadian 22 ayat 17, dalam Kejadian 30 ayat 20, dalam Kejadian 34 ayat 12. Itu sudah sangat jelas. Yakub, dia mau mengawini istrinya, dia dengan mertuanya si Laban 7 tahun baru bisa memberikan mahar. Daud, nah kalau soal mahar itu ada dalam Alkitab, tetapi itu bukan ketetapan syarat yang diberikan oleh Tuhan, itu ketetapan yang dibuat oleh manusia. Kalau misalkan syarat mahar, syarat-syarat pernikahan yang Tuhan mau dan yang berkenan di mata Tuhan, itu ada di Efesus 5 ayat 25. Apakah syarat-syarat pernikahan itu? Seorang istri dia harus menuruti mentaati suaminya sama seperti dia mentaati Kristus. Dan seorang suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi Kristus. Itu adalah mahar yang berkenan di mata Tuhan. Jadi sudah sangat jelas bahwa di dalam kekristenan perceraian dilarang, poligami dilarang. Kita tadi sudah sangat jelas Tuhan membenci perceraian. Jadi tidak usah lagi Pak Suma Anda mau mencoba muter-muter di situ biar terlihat gagah di depan dayang-dayang Anda. Ayat-ayat yang kami kasih sudah jelas. Anda hanya melakukan framing. Anda mengatakan bahwa itu Maria menikahi Yesus. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa Simon orang Farisi itu, kenapa engkau tidak mencium aku? Sedangkan dia ini datangnya mencium kakiku. Apakah Yesus meminta untuk menikahi Simon waktu itu juga? Lalu Maria yang hanya mencium kaki ada bilang menikah. Bagaimana dengan Yudas yang mencium pipi Yesus lebih mesra? Anda nggak bilang sekalian Yesus LGBT dengan Yudas. Jadi tolong nalarnya dipakai. Dan tadi saya sudah baca dari ayat pertama sudah sangat jelas. Si orang Farisi ini, Simon ini, dia yang mengundang Yesus. Lalu ketika Maria ini masuk, lalu dia mencium kaki Yesus, orang Farisi ini dia tidak memperdulikan apa yang Maria lakukan cium kaki. Cuma dia pusing, dia membiarkan Yesus membiarkan si orang pezina ini, pendosa ini. Dia yang orang Farisi yang melakukan itu aja dia nggak ada bilang Yesus menikah loh. Masa Anda yang orang Indonesia mempelajari dari Arab bukan dari Yahudi, tapi Anda mengatakan Yesus menikah, kan tak masuk akal. Kalau memang Yesus menikah, buktikan saja anaknya siapa. Siapa yang ngaku anaknya Yesus? Nanti nandar lari anaknya Yustus. Yustus salah satu murid Yesus dari 70 murid. Nanti saya kasih ayat. Kalau Yustus adalah murid Yesus, Yesus menikah umur berapa? Kok Yesus udah umur 30-an waktu Yesus mati? Itu lebih tidak masuk akal lagi nandar. Aku udah tahu nanti nandar mau bawa ke situ, tapi biarkanlah dia mendongeng sedikit di atas biar. Ini. Oke, itu aja dari saya, silakan. Oke, terima kasih Bapak Moza dan Bapak Amin. Gurunda, assalamualaikum Gurunda.
Waalaikumsalam Bapak Saya Yonatan. boleh izin kepada guru saya. Oke, Ya, boleh Dinda. Saya boleh izin Ustaz Juma, saya boleh nanggapi tidak? Boleh. Silakan. Ya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda, terima kasih. Kak Ica, boleh nggak layar saya diperbesar? Soalnya saya menampilkan semua data yang dipertanyakan ya. Baik, boleh. Boleh Bapak. Boleh Bang. Luar biasa, terima kasih. Haleluya, terpujilah Allah ya. Oke, saya akan menunjukkan data. Saya mau balikan kamera terlebih dahulu. Kameranya gimana nih? Balik kamera. Nah ya, sebentar saya tunjukkan data ini. Teman-teman, baiklah ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Amin. Kalau di mana ayatnya bahwa Yesus kawin? Ada ayatnya Pak Amin. Tenang ya Pak Amin ya. Kita lihat di dalam Quran surat A'rad ayat 38, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Di dalam Islam ada 5 rasul ulul azmi, ada Noah, Abraham, Moshe, Yehoshua, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa atau Nabi Yesus termasuk dari salah seorang rasul yang digambarkan berpoligami, saudara, bukan hanya menikah. Nah, lalu ada nggak ayat pendukung yang lain? Bukan hanya Quran surat A'rad ayat ke-38, teman-teman bisa lihat juga di dalam Quran surat Al-Imran ya. Quran surat Al-Imran ayat 36, saya bacakan. Ketika melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia istri melahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya namanya Maryam atau Miriam alaiha shalom, serta memohon perlindunganmu untuknya. Jadi neneknya Yesus itu memohon perlindungan untuk siapa teman-teman? Untuk Bunda Maria. Untuk siapa lagi? Serta memohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari setan yang terkutuk. Implementasi dari doa neneknya Yesus ini adalah salah seorang nabi yang ketika melahirkan tidak menjerit karena implementasi dari doa neneknya. Nah, ternyata dari nubuatan neneknya ini, karena perkataan orang-orang soleh terdahulu itu diijabah oleh Allah. Ternyata Maryam alaiha salam itu memiliki cucu. Nah, kita lihat di dalam kekristenan ada nggak cucu dari dari ini? Ada ternyata teman-teman ya. Di sini disebutkan Yesus Kristus ya. Ini dari family tree ya atau pohon keluarga. Yesus itu ternyata berpoligami. Dia menikahi Maria Magdalena dan Kana. Nah, cucu dari neneknya Yesus ternyata ada 3 orang, saudara. Yang pertama ini Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena. Anak yang pertamanya adalah Joseph, son of Christus. Lalu yang kedua anaknya itu adalah Justus. Lalu yang ketiga itu adalah Tamar. Jadi ada 3 anak dari Yesus. Yang pertama adalah Joseph, yang kedua adalah Justus, lalu yang ketiga adalah Tamar. Dalil dari mana, teman-teman? Ini dalil bukan dari orang Islam. Ini aja bule ya. Ini bule, namanya Cecilia Hogu. Ya. Dari mana Cecilia Hogu ini mengutip? Di sini ada dalilnya sebenarnya ya. Di sini nih. Nah ini, Search Matthew bla bla bla, ini silakan di screenshot. Ini bukan asumsi dari saya pribadi. Oke, lalu saya lanjutkan saudara-saudari yang terkasih. Nah, di dalam Lukas 7 ayat ke-38 saya bacakan ya. Saya bacakan di dalam versi MLT ya. Dan seraya berdiri di sisinya kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air dan mata. Dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Saudari yang terkasih, baik di dalam perspektif Yahudi maupun di dalam perspektif Islam, tidak boleh. Nih saya terdengar suara Ibu Mega, biasanya di TV-TV ada, di TikTok ada viral itu.
Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh seorang Yahudi dewasa Yahudi dewasa, kecuali pertama istrinya, yang kedua adalah saudara kandungnya. Nah, ternyata di sini Maria Magdalena menciumi Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Saya tidak mau berasumsi juga, ada sebuah buku yang bagus, buku yang ada di hadapan saya dulu banyak ya di online shop teman-teman. Ya, lagi-lagi buku ini adalah bukan ditulis oleh seorang teolog dari Kristen. Buku ini judulnya adalah Pernikahan Yesus. Ya, yang ditulis oleh Maggie Whitehouse. Maggie Whitehouse ini adalah seorang teolog yang ahli Yunani, ya. Tidak ahli terjemahan, tapi ahli Yunani. Ini data kekristenan, bukan data dari Islam. Oke, kita lihat nih, tapi objektif ya. Kita lihat saudara, kita lihat di sini di halaman ke-9. Perhatikan baik-baik saudara-saudari yang terkasih. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati adalah masalah kawin. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah, saudara-saudari yang terkasih, menyatakan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh, saudara. Lebih buruk lagi, dia tidak akan dianggap sungguh diterima oleh seorang Yahudi sebagai rabi, ya, oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ini halaman 9 buku judulnya ini. Nah, pertanyaannya, apakah ini siapa yang berisik ya? Kak Ica, mohon di mute dulu kalau boleh. Nggak bisa di mute ya? Nggak bisa mute, sorry. Di dalam buku itu konsensus orang Yahudi tentang perkawinan itu disepakati. Ya. Ternyata Yesus di dalam hidup dan kehidupannya oleh orang Yahudi dipanggil rabi, saudara. Diterima sebagai rabi. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang rabi adalah menikah. Makanya ada usia di mana di dalam Biblos, di dalam kekristenan itu dikatakan the losing years, tahun-tahun yang hilang. Kenapa orang mohon maaf ya, kenapa kisah Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat? Karena satu fase yang harus dilalui oleh fase pernikahan. Ada masanya, ya, masa terakhir sebelum menjadi rabi itu ada yang namanya rabi talmidim. Kalau di dalam kuliah kita itu bimbingan skripsi gitu ya, itu syaratnya harus kawin. Nanti saya akan buktikan. Nah, di buku yang tadi saya baca, kalau Yesus tidak kawin tidak akan diterima, bahkan tidak akan disebut rabi. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi? Kita lihat, ya. Kita lihat Markus 12 ayat 32. Perhatikan saudara, lalu ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki mengatakan kepada Yesus apa, saudara? Rabi, saudara. Guru. Nah, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya, apakah betul Yesus dikatakan sebagai rabi? Saya bacakan ya. Ini adalah Injil Markus pasal 12 ayat 32. Ya, Amar elau hashofer, lalu berkatalah orang-orang ahli Taurat itu, Yapeh. Ya, itu betul atau cantik atau perfect gitu ya. Yahweh, betul sekali. Ini tulisannya ya, res, ada patah, kemudian ada hirik ya, Rabbi. Betul sekali Rabbi. Ternyata orang-orang ahli Taurat menyebut Yesus adalah Rabbi, sedangkan syarat mutlak seorang disebut Rabbi adalah kawin. Saya bacakan secara lengkap. Amar elau hashofer yafeh Rabbi. Emet, benar tuh. Ini emet ya. Benar
amarta, apa yang kau kan, syehadhu wa in od milbado. Betul sekali guru bahwa dia itu esa, tidak ada yang lain kecuali dia, wahai Yesus. Dan ternyata memang betul yang dikatakan oleh Guru Dajuma ya, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang menyembah Allah yang esa atau Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tuh, lalu bagaimana menurut orang-orang Yahudi sendiri, Saudara? Kita lihat nih. Ini adalah sebuah website milik orang Jewish Center Surabaya ORG ya. Jewish Center Surabaya ORG. Jadi ini website milik orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Surabaya ya, seperti Palen dulu orang Yahudi ya, Yahudi Surabaya. Oke. Nah, ini judulnya menarik, apakah rabi perlu menikah? Langsung saja Saudara, karena saya tidak mau seperti mereka panjang lebar. Nah, nih, kita sekarang di sini. Sekarang kita lihat Saudara, guru sekolah ya. Ini ada alasan hukum bahwa seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru sekolah. Di dalam keyahudian, untuk menjadi guru sekolah harus kawin, Saudara. Kalau tidak, ia akan dikucilkan atau yikhud, atau dalam situasi kompromi lain, pak ibu yang datang untuk mengantarkan anak mereka. Nah, lalu yang kedua adalah imam besar, Saudara, atau imam agung. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Kita lihat apakah Yesus imam benar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Ternyata syarat syarat menjadi seorang rabi yang agung itu, Saudara, kawin. Dan buah dari perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena, dengan Lydia, ini dengan Maria Magdalena ya, punya 3 anak. Dan sekali lagi, website-website yang menyatakan Yesus punya anak, atau literasi dan referensi yang mengatakan Yesus kawinan poligami, itu bukan dari Islam, tetapi dari Kristen. Jadi datanya internal mereka sendiri ya, sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yonatan untuk penjelasannya. Entah ya. Cuma kedengaran banget, Bang. Ustaz, Suara saya kedengaran baik nggak? Udah Juma, silakan. Halo. Halo. Sangat baik, Guru Najuma. Cek. Sangat Suara baik, saya Guru kedengaran? Najuma. Kedengaran, Bang, kedengaran Cek. banget. Terdengar suara saya? Terdengar, Bang. Sangat kedengaran, Bunda. Oke, baik. Ya, Jadi terdengar. Saudara Amin Wijaya ya, dari tadi saya katakan bahwa terkait dengan di dalam Islam, Anda nggak mau tahu katanya. Saya nggak mau tahu tentang Nabi Muhammad. Ya itu Nabi Muhammadmu itu, tapi minta dalil.
Kalau Bang Juma, sorry Bang Juma, saya potong di sini. Ya di sini nggak ada suara katanya mereka di bawah. Mereka tidak mendengarkan. Boleh dibuka. Kalau kita sih semua dengar, tetapi mereka bilang di sini nggak suaranya nggak ada. Cek gimana? Nggak kedengaran? Kalau Bang Zuma di saya dengar jelas sekali. Tetapi di saudara-saudara kita yang mendengarkan itu suara Bang Juma katanya sudah ada katanya. Cek. Ini oke. Sudah ada kah? Oke, sudah ada Abang. Oke, boleh dilanjut ya Abang Juma, maaf ya dipotong tadi ya. Iya. Jadi di Islam itu kamu boleh poligami dengan syarat apa? Adil. Tapi kamu tidak akan bisa berlaku adil. Itu dalam Al-Quran dijelaskan. Dalam surah An-Nisa ayat 129. Kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil. Tapi syaratnya harus adil. Ini artinya apa? Ini artinya suatu perintah yang dibuka kemudian ditutup. Kamu boleh poligami dengan syarat adil. Tapi kamu tidak bisa adil. Kamu tidak bakalan bisa adil. Itu artinya apa? Artinya bahwasanya dibuka tapi ditutup. Artinya monogami, bukan poligami. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Tapi kemudian ketika ada oknum yang berpoligami dengan syarat-syarat yang tadi, maka itu tidak dilarang. Makanya satu-satunya agama yang memerintahkan cukup satu istri, saya katakan sekali lagi, cuma Islam. Boleh poligami, tapi harus adil. Tapi berarti sama aja nggak bisa. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian saudara Amin Wijaya tadi mengatakan saya salah tafsir, saya salah ini, salah itu. Bung, saya katakan kepada saudara Amin Wijaya, ya, kalaupun ada di dalam kitab saudara itu larangan poligami misalnya, meskipun tak ada larangan menjadi gay, larangan menjadi lesbi, larangan menikah dengan binatang dan seterusnya, meskipun itu ada dalilnya di dalam kitab saudara. Satu, gereja-gereja membolehkan nikah sejenis. Itu. Kedua, dengarkan baik-baik. Ini di dalam kitab saudara. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Perintahnya memang jangan kamu berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau di dalam ajaran saudara itu berbuat dosa apapun, saudara tidak usah khawatir. Kenapa? Ada Yesus sebagai hilasmos. Hilasmos itu dalam bahasa Yunani artinya adalah penebus, pendamai yang menghapuskan. Jadi inti dari kitab saudara, jangan berdosa, jangan berzina, jangan poligami, jangan poliandri, jangan melacur, jangan mencuri, jangan. Tapi kalaupun kalian lakukan, jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai apa? Pendamai. Gak perlu khawatir kalian, itu dalil, Bung. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan nggak boleh, di Kristen itu nggak boleh, jangan khawatir kata kitab Anda. Karena kalau Anda melakukan dosa-dosa tersebut, ada Yesus sebagai pendamai. 1 Yohanes 2 nomor 2. Jadi mulai sekarang tidak usah munafik, lakukan apa aja yang Anda inginkan. Toh ada Yesus sebagai pendamai. Dan itu dikatakan di dalam kitab saudara. Jadi nggak usah khawatir, saudara Amin Wijaya. Jangan munafik. Oh, saya nggak boleh poligami, saya nggak boleh berzina, saya nggak boleh ini. Kenapa nggak boleh rupanya? Berdosa. Tapi sudah pernah baca dalilnya 1 Yohanes 2 enggak? 1 Yohanes 2 nomor 2 enggak? Bahwa sekalipun kamu berdosa, jangan kamu takut, sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Baik dosa apa? Dosa apa dikatakan dalam kitab saudara? Baik dosa kita maupun dosa dunia. Jadi kalau hari ini kita melihat orang Kristen, pendetanya, pastornya, apalagi pendeta-pendeta di gereja itu kedapatan ini dan itu, jangan khawatir. Ada Yesus sebagai pendamai.
Itu Pak Amin Wijaya, sadarilah itu ya, bahwa memang ya jangan, tadi di awal saudara mengatakan Yesus itu datang menggenapi. Jadi kalau sudah menggenapi, maka yang tadinya babi haram menjadi halal. Ini konsep dari mana, Pak? Yang dikatakan menggenapi itu menyempurnakan. Menyempurnakan itu melengkapi. Babi haram kok ketika digenapi jadi halal. Piye to, Mas? Itu yang ngajarin sopo? Yesus itu datang menggenapi hukum Taurat, artinya datang menegaskan, menekankan, menyempurnakan, bukan menghilangkan. Tapi itu wajar. Kalian kan bukan pengikut Yesus. Kalian itu pentuhan. Kalian itu pentuhan Yesus. Ingat Bung. Di kalangan Bani Israel akan muncul serigala yang nyamar Bani Israel. Ingat itu ya. Yesus mengatakan waspadalah terhadap serigala-serigala yang menyamar domba. Berarti ada non-Yahudi yang akan menyamar-nyamar sebagai Yahudi. Apakah Islam nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Hindu nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Apakah Buddha nyamar sebagai Yahudi? Tidak. Yang nyamar seperti Yahudi adalah Kristen. Mengambil kitabnya Yahudi, kemudian menganggapnya itu sudah dibatalkan dengan menjadikan Yesus sebagai tameng. Itulah kalian. Jadi kalau hari ini Pak Amin Wijaya lagi pingin makan daging manusia, makan aja Pak, nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir Pak, karena ada Yesus sebagai pendamai. Dan itu di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2, 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 dan seterusnya. Satu perikop Anda baca sekalipun, itu legalitas terhadap Kristen melakukan perbuatan apapun. Maka wajar Pak kalau seorang pendeta menikahkan manusia dengan anjing. Ada itu Pak di video. Kalau pendeta dengan jemaatnya semua pada telanjang ibadah di gereja, wajar. Wajar kalau seorang pendeta menikahkan laki dengan laki, wajar Pak. Karena di dalam kitab Anda ada legitimasi melakukan apapun itu. Karena ada Yesus sebagai pendamai. Selamat datang kepada kewarasan, mudah-mudahan Anda bisa sehat. Demikian, lanjut. Oke, terima kasih Bang Juma. Mau ditambahi Bang Yonatan? Tadi Bang Yonatan sudah kan ya? Sekarang kita kembali ke Bapak Amin Wijaya, sampai ke Bapak Amin atau Bapak Mozart duluan. Silakan. Itu saya mau minta siapa si Nanda tadi yang di surat Ali Imran berapa itu? Yang doa ibunya Yesus. Ali Imran ayat 36. Al Imran ayat ke-36. Yes, Al Imran itu doanya ibunya Yesus buat 6. Sebentar ya, sebentar. Tadi saya kira ayat 38. Oke, dia mengatakan bahwa ini adalah doa ibunya Maryam bla 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 untuk anak cucunya, padahal di surat Al Imran ayat 36 dijelaskan, maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-lakinya tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Ini dijelaskan adalah doa istri Imran. Doanya untuk Maryam. Untuk Maryam. Makanya kalau dibawa tentang Yesus menikah, Yesus mempunyai keturunan, dijelaskan tolong mintakan ayatnya di dalam Al-Quran bahwa ada keturunan daripada keturunan Maryam. Siapakah nama cucu-cucunya Maryam yang ada di dalam Al-Quran? Ayatnya tolong ditampilkan ke saya. Ayatnya. Siapakah nama anak-anaknya Nabi Isa? Siapakah nama istrinya Nabi Isa? Anda harus bisa membuktikan ayat yang Anda bawakan. Di sini tertulis, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya kepada anak-anak keturunannya. Jadi tolong bawakan, Anda perkuat ayat yang Anda bawa sendiri, ini bumerang untuk Anda. Bawakan ayatnya, siapakah nama istri daripada Nabi Isa di dalam Al-Quran.
Jangan mengambil dari Alkitab. Siapakah nama cucu-cucunya daripada Maryam? Anda cari sekarang, gitu. Saya kasih waktu, nih masih ada waktu. Anda cari di dalam ayat Al-Quran, cucu-cucunya Maryam, keturunnya daripada Nabi Isa. Siapa anaknya, siapa cucunya Nabi Isa? Mateng-mateng dulu. Anda perkuat ayat tersebut, bumerang bagi Anda. Terus, nah, dia membawakan seorang perempuan yang meminyakinya, lalu dia sangkut pautkan itu dengan pernikahan di Kana. Anda seorang pengacara, seorang intelektual, ya. Anda harus bisa membaca konteksnya. Jangan mencomot satu ayat disambungkan dengan Kana. Di dalam ayat Lukas tersebut, seorang perempuan yang terkenal yang sebagai berdosa, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Yesus ada di rumah orang Farisi. Bukan pernikahan Yesus. Datanglah ia membawa buil-buil pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut. Kemudian ia menciumi kakinya dan minyaknya dengan minyak wangi tersebut. Dan dijawab nih, jika ia ini nabi, tentulah ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamanya itu. Perempuan itu adalah seorang berdosa. Logikanya di mana? Otaknya di mana dipakai kalau dikatakan jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah orang yang perempuan yang menjamanya itu, seorang yang berdosa yang sedang meminyaki. Apakah ketika ada dalam pernikahan ada orang berkata begitu? Kan jagat sembung bawa golok. Apakah ada orang menikah? Dituliskan di sini, ketika perempuan yang berdosa itu tahu Yesus ada di rumah orang Farisi. Masa orang yang sedang menikah, ada Yesus pengantin pria ada di rumah orang Farisi, lalu wanitanya tidak tahu, pengantin priaku kemana ya? Oh, ada di sana, aku ke sana. Jagat sembung bawa golok. Sudah jelas-jelas dikatakan begitu. Perempuan itu mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi. Dia datang membawa buil-buil untuk meminyaki kakinya perempuan berdosa itu. Maka orang-orang di sana berkata, kalau ia nabi, ia pasti tahu siapakah perempuan ini. Lalu Yesus mengingat mereka, engkau melihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Artinya Yesus telah, tahu gak apa? Bertamu. Masa seorang pengantin pria ada bertamu lalu terjadi pernikahan? Ini kan konteksnya berbeda dengan konsep pernikahan di Kana, jagat sembung. Ketika aku datang ke rumahmu, engkau melihat aku masuk ke rumahmu, maka engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Murid-muridnya mana ini kok nggak membasuh kakiku kok nggak dibasuh. Tapi perempuan ini tiba-tiba datang ketika mendengar Yesus ada di rumah orang Farisi. Sambung mana dengan pernikahan. Dan tentang Maria di Yohanes 11 ayat 1-4. Ada seorang yang sakit, Lazarus. Ada yang bernama Maria, adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekat dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Adakah seorang pengantin wanita memanggil suaminya dengan Tuhan, dia yang engkau kasih sakit, sampai terpisah, sampai mengirim kabar, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Dijelaskan Maria ialah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan, bukan Maria adalah istri Yesus. Ini kan jagat sembung, Sinandar. Lalu di Yohanes 12 ayat 3 dan 8, maka Maria mengambil setengah kati minyak nawastu murni yang mahal harganya, lalu ia meminyaki kaki Yesus. Ya,
Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Di situ Yudas melihat, mengapa tidak kau jual yang itu minyak wangi? Mengapa engkau harus habiskan di sini, tidak menjual dan bagikan kepada orang miskin? Kok bisa berani Yudas kalau itu pernikahan? Yudas menegur. Kalau memang itu pernikahan, kenapa Yudas bisa berkata, kenapa tidak dibagikan saja ke orang miskin lalu menjual? Lalu Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Pada saat Maria sedang meminyaki kaki Yesus, mengurapi dengan minyak dan sebagaimana, itu Yesus mengatakan mengingat hari penguburanku. Halo, jelas gak suara saya? Sister, Jelas, jawab Pak. semua nih gambar ini. Jelas. Jelas ya? Jelas. Jadi bukan tentang pernikahan, sister. Ya, tolong nanti Yohanes 12 ayat 3 sampai 8. Untuk biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku, pernikahanku, jaka sembung lagi. Nah, tentang pernikahan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 9. Pada perkawinan di Kana, di situ dikatakan ya, mereka kehabisan anggur. Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saat ku belum tiga? Adakah pengantin pria sedang duduk-duduk, sedang tidak ngapa-ngapa, lalu ibunya datang? Pasti sedang melayani tamu dan sebagaimana. Yes. Come on. Masakah ada pengantin pria disibukkan? Sebelum pernikahan Kana itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah dahulu aku. Nanti aku akan menyusul. Adakah seorang pengantin pria tidak standby di tempat pernikahannya? Kan ini jaka sambung. Malah murid-muridnya yang datang di pernikahan Kana. Pernikahan Kana dengan yang minyak yang diurapinya itu jauh banget peristiwanya. Pada saat Yesus bertamu di tempatnya orang Farisi dengan pernikahan Kana, ketika Yesus dan murid-muridnya diundang. Yohanes 2 ayat 1 dan 9. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu jelas dikatakan. Hello, jaka sembung bawa golo. Sedor, selamat datang di kebenaran. Anda mau framing Alkitab, Alkitab mampu menjawabnya. Dan juga tentang Rabi itu harus menikah, yang bukan dibawa dari Alkitab tetapi dari asumsi beberapa orang, beberapa teks. Menjadi satu pertanyaan menarik, apakah Yesus itu Rabi menurut orang Yahudi pada saat itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Bawakan ayatnya di mana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memanggil Yesus itu Rabi. Tidak ada. Yang ada adalah murid-muridnya. Jadi Yesus tidak pernah dianggap rabi oleh ahli Taurat dan Farisi. Tetapi Yesus dianggap apa? Matius 9 ayat 2 sampai 3. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Yesus bukan dianggap rabi oleh ahli Taurat dan Farisi, tetapi seorang penghujat Allah. Matius 26 ayat 64 sampai 66. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah Allah di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Yesus baik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan imam besar orang Yahudi pada saat itu tidak pernah mengatakan Yesus itu rabi, tetapi mengatakan sebagai penghujat Allah. Untuk Suma, ini room diskusi, tanya jawab, pakai data. Yang saya katakan, tidak mengurusi imanmu, tidak mengurusi poligami ranahmu, karena Anda mau memaksakan, mencoba untuk bisa dimengerti di dalam kekristenan, bisa diterima di dalam kekristenan. No, kekristenan tidak pernah menerima
kekristenan hanya bisa menghormati, itu ranah imanmu. Tetapi ketika di dalam diskusi, wajib harus pakai data. Di dalam diskusi tidak boleh memaksakan iman ranah Anda harus dipaksakan ke dalam kekristenan. Itu tidak boleh. Selalu dikatakan akhlak, itu akhlak. Yang saya tanyakan, bawakan ayatnya di dalam Al-Quran Anda. Ketika suami ingin berpoligami, harus izin istri. Dari tadi Anda mengatakan tidak secara jelas, cuma akhlak suami kepada istri. Tapi bukan ketika ingin menikah, ingin berpoligami. Anda tidak bawakan satu ayat pun dari tadi. Ambil itu repot ya. Please lah, help mama lah. Adil dalam poligami. Dia bilang, di dalam keislaman, adil harus dalam berpoligami. Emang gue pikirin, itu ranah imanmu. Gue gak pernah nanya tentang adil dalam berpoligami. Gue tidak pernah nanya. EGP. Jangan kegeeran Suma dan jangan asal ketika menjawab. Penonton semuanya host. Apakah saya ada menyinggung tentang keadilan dalam berpoligami? Tidak ada. Tidak ada. Yang saya tanyakan adalah mana ayatnya ketika suami ingin kawin lagi poligami harus meminta izin istri. Itu pun dari perkataanmu harus seizin istri. Dari perkataanmu lah saya minta ayatnya di dalam Al-Quran. Anda bisa berkata-kata tetapi tidak menampilkan ayat. You open TV. Ayatnya Anda tidak banyak tampilkan. Tapi Anda meminta kekristenan untuk menampilkan Anda. Menampilkan banyak ayat untuk Anda. Jangan jadi munafik. Lakukan ketika diminta ayatnya keluarkan, termasuk Nabi Isa Al-Masih itu menikah. Nandar itu sudah dijawab sama Alif tadi. Saya meminta ayat Nabi Isa Al-Masih itu menikah di dalam Al-Quran. Dan juga tadi ingat Nandar, ya Anda harus bisa perkuat ayat tersebut. Keturunan Maryam itu siapa saja? Siapa istrinya Nabi Isa Al-Masih? Siapa anaknya Nabi Isa Al-Masih, cucunya Maryam? Siapakah cucunya Nabi Isa Al-Masih? Siapakah cicitnya daripada Maryam? Kau tampilkan untuk perkuat ayat tersebut. Ingat, Al-Quran tidak boleh ada satu pun pertentangan di dalamnya, Nandar. Kau harus membela Al-Quranmu. Tentang LGBT semua, larangan LGBT, ya kan? Banyak gereja buktinya menikahkan. Tidak semua gereja, hanya segelintir kecil gereja yang menikahkan. Tetapi itu bukan ajaran. Tunggu bentar ya bro. Saya lagi live bentar. Itu bukan ajaran. Sudah dijelaskan tadi. Bantahan-bantahan tidak boleh laki-laki dengan laki-laki. Sama seperti Islam tadi saya mengatakan, tidak boleh ada LGBT di dalam Islam. Tetapi Anda cek di Google, Anda cek di YouTube, LGBT di Arab, LGBT Muslim menikah, imam gay di Australia. Banyak. Tetapi ketika ada LGBT Muslim menikah, ada imam gay di Australia, ada LGBT di Arab, apakah harus disalahkan tentang Islamnya, tentang Al-Quranmu semua? Apakah Al-Quranmu harus disalahkan? Imanmu harus disalahkan? Islammu harus disalahkan? Kalau memakai paradigmamu, ya kan, yang tetap menyalahkan iman kekristenan, Alkitab kekristenan yang Anda bawa, berarti Anda juga harus bisa menyalahkan hal ini. Tapi saya tidak melakukan seperti Anda. Saya berbeda dengan Anda. Saya menghargai perasaan orang. Saya menghargai perasaan manusia. Saya menghargai perbedaan agama. Tidak seperti Anda. Islam tidak mengajarkan LGBT. Tetapi kalau ada oknum-oknum dalam Islam yang melakukan LGBT, itu mereka telah melanggar ajaran daripada Islam. Ajaran daripada Quran. Di sini kita edukasi penonton, siapakah karakter yang jauh lebih baik. Kalau kesalahan daripada umat tidak diserempetkan kepada ajaran agamanya. Karena ajaran agama, dua agama Islam dengan Kristen melarang LGBT. Ajaran Yesus, jangan berzina banyak. Matius 5 ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Matius 19 ayat 18, jangan membunuh, jangan berzina. Markus 10 ayat 19.
jangan mencuri, jangan berzina. Lukas 18 ayat 20, jangan berzina. Roma, jangan berzina. Dan tadi dia mengatakan tadi di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Ini hanya mengambil satu ayat. Kebanyakan Suma perhatikan semuanya. Ketika Anda berdiskusi dengan Suma, dia hanya mengambil satu ayat, memotong ayat-ayat. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang antara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Untuk seluruh dunia, bukan untuk kekristenan saja. Seluruh dunia semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Kalau Anda tidak menuruti perintahnya, Anda pendusta. Dikatakan dilarang berzina, tapi Anda berzina, dikatakan Anda pendusta. Dalamnya tidak ada kebenaran. Dan barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang, sungguh sudah kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Anda melanggar perintahnya, Anda seorang pendusta Juma. Ya, jadi ini ayat bukan untuk kekristenan, untuk pendamai, tetapi untuk segala dosa kita semua, dosa seluruh dunia. Silakan Sister Simosat, saya ada tamu bentar ya. Oke, baik, boleh dilanjut Abang Mozart. Iya, jadi saat ini detik ini pun saya akan menunjukkan dongeng-dongeng yang selalu nandar bawah tentang Yesus menikah. Pertama, sebelum ke nandar, karena sedikit panjang, saya ke Bang Suma dulu. Bang Suma tadi mengambil ayat Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah pendamai, ya. Tetapi Bapak jangan mengambil 1-2 ayat Alkitab untuk menyimpulkan suatu kitab. Tadi Bapak mengatakan bahwa dalam Yohanes itu jadi semua orang Kristen bebas berbuat dosa. Sudah ada pendamai, kita bebas melakukan dosa saja. Oh Pak, baca Pak Alkitab. Baca keseluruhan Alkitab. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yesus mengatakan, jika engkau adalah domba-dombaku, engkau harus mengikuti aku, karena domba-dombaku mendengar suaraku. Wahyu 3 ayat 14, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Untuk itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kasihilah sesamamu, berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Jangan berbuat jahat, jangan berzina, jangan mengawini istri sesamamu atau istri menantumu. Lalu kalau Bapak hanya mengambil satu ayat, lalu ayat-ayat itu mau dikemanakan? Yang dimaksud Yohanes, Yesus adalah pendamai kita, adalah Yesus yang menebus manusia dari dosa. Yesus adalah perantaraan untuk menebus manusia sebagai dosa. Seperti dalam perjanjian lama, 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan firman-Nya. Itu sudah sangat jelas Pak Suma. Jadi jangan ambil satu ayat untuk menyimpulkan satu Alkitab. Padahal banyak ayat Alkitab. Yesus mengatakan jangan tegas. Bahwa jangan berbuat dosa. Kasihilah sesamamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan membalas untuk mereka yang menganiaya kamu. Balaslah mereka yang berusaha berbuat dosa kepada kamu. Tidak. Yesus mengatakan dengan sangat jelas. Oke? Jadi pendamai yang Yesus maksud itu sudah sangat jelas di Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi pendamai yang Yesus maksud itu adalah harus percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Mesias, firman Allah yang maha tinggi. Itu sudah sangat jelas. Dan kembali ke nandar, saya bahas satu-satu tentang Rabi.
benar seperti yang Nandar katakan bahwa rabi yang melayani Yom Kippur harus menikah. Itu betul. Harus menikah yang melayani Yom Kippur. Tetapi semua rabi tidak melayani Yom Kippur. Di dalam Yahudi ada dikenal sebagai Rabi Ben Asai. Rabi Ben Asai adalah julukan bagi rabi-rabi yang tidak menikah. Dalilnya Talmud Yevanot ayat 63b. Itu ayatnya jelas, Nandar. Tidak semua rabi menikah. Karena apa? Mereka merujuk dalam Yeremia 16 ayat 2. Nabi Yeremia pun tidak menikah. Jadi ada rabi yang mengikuti gaya hidupnya Nabi Yeremia. Mau lebih jelas saya baca ayatnya. Yeremia bentar. Yeremia 16 ayat 2 bentar. Mana nih Yeremia? Nah ini. Yeremia 16 ayat 2. Bunyi firman Tuhan begini. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan tempat ini. Nabi Yeremia tidak menikah. Jadi ada rabi-rabi yang mengikuti Nabi Yeremia. Mereka dinamakan Rabi Ben Azai. Itu ada di Talmud Yebamot 63b. Dan kalau Nandar gak usah jauh-jauh, tahun 2019 kemarin ada juga seorang Rabia, namanya Rabia Atmawiyah ya, kalau tidak salah. Dia kan tidak menikah juga. Lalu mana alasan Anda mengatakan semua Rabi harus menikah? Rabi yang mengurus Yom Kippur memang harus Rabi yang menikah, tetapi tidak semua Rabi menikah. Itu untuk Rabi. Dan yang kedua, saya mulai dari lucu sekali. Anda mengambil blogspot pohon keluarga. Blog itu juga bisa saya buat sendiri. Saya memakai profil orang Arab, lalu saya menulis contoh baginda Nabi Muhammad mempunyai istri 27. Lalu Anda mengambil itu sebagai dalil, kan lucu. Dan lebih lucunya Nanda, di situ ditulis Yustus berumur 37 tahun, dia mengutip Matius yang Yesus mengutus 70 muridnya. Yesus aja mati umur 33 tahun. Bagaimana mungkin Yesus masih hidup 32 tahun, anaknya sudah berumur 37 tahun, Nandar. Akalmu ada di mana, Nandar? Jangan mendongeng-mendongeng. Tapi lucunya dayang-dayang Anda di bawah ini nalarnya nggak nyampe. Masa mereka bisa berpikir Yesus berumur 32 tahun, anaknya Yustus sudah berumur 37 tahun, kan aneh. Dan yang soal kitab Barnabas, hello, lucu Nanda. Di Barnabas kamu kan cuma kutip buku, kamu belum baca ayatnya ya. Di dalam kitab Barnabas tidak ada nama Yesus atau Yesua, tetapi pemanggilan dalam Yesus di kitab Barnabas ditulis Hasrat Isa. Sejak kapan orang Ibrani panggil Yesus Isa? Dan di kitab Barnabas, saya kasih satu pasal saja ya. Pasal 19 ayat 2 kau baca. Di situ Yesus tidak memegang gelar Al-Masih, bertentangan dengan kitab Anda. Jadi kalau Anda mengambil kitab Barnabas untuk membuktikan untuk Yesus menikah, Anda harus menerima konsekuensi seluruh ayat Alkitab tentang Isa di dalam Al-Quran Anda runtuh, hancur. Nandar, itu kamu dapat percaya, tampilkan saja kitab Barnabas pasal 19 ayat 2. Dan keseluruhan nama Yesus dalam kitab Barnabas ditulis begini, Hasrat Isa. Sejak kapan orang Yahudi memanggil Yesus Hasrat Isa? Kayak Nur Muhammad aja. Kan dan kitab itu ditulis dalam bahasa Itali. Nandar. Cobalah begini, kalau berdiskusi bawa data yang valid, jangan mendongeng. Kan sudah saya katakan berulang kali Nandar, jangan mendongeng di sini. Lucu dan sangat lucu. Kalau kamu mau bahas kitab Barnabas, oke, saya tampilkan ayat satu-satu. Karena dalam kitab Barnabas juga ada mengatakan bahwa nabi dari Arab adalah nabi palsu. Dan di dalam kitab Barnabas, contohnya pasal ke-6 dengan jelas saja. Pasal ke-6, kau baca kelahiran Yesus tuh di kitab Barnabas ditulis pada pasal ke-6. Di situ Yesus lahir di kandang domba kota Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma seperti yang Quran Anda tulis.
Jadi Anda hanya ambil satu ayat kitab Barnabas untuk menikah, tetapi meruntuhkan banyak ayat di dalam Al-Quran Anda. Jadi stop mendongeng di sini, itu aja dari saya. Silakan Kak Hos. Oke, terima kasih. Bagaimana Bapak Selamat Amin? datang di kebenaran. Ya, Dor, selamat datang di kebenaran Alkitab. Lanjut, Sister. Oke, baik. Apakah sampai di sini sudah pada mengerti atau ingin menambahkan? Boleh Bapak Yonatan. Suaranya di-mute. Ditanggapi dulu dong. Enggak, Masa sudah? Bukan, saya harus bertanya. Saya Gurunda Juma, saya dulu atau Gurunda? Ya, silakan deh, silakan. Oh, ternyata mereka panjang kali. Saya balik sholat asar masih mereka juga rupanya. Lanjut. Iya. Oke, boleh. Iya. Gurunda mau? Silakan deh, silakan. Halo? Silakan. Ya, Gurunda, terima kasih ya. Nih, aku kasih. Siap, Gurunda, terima kasih. Saya mau balik kamera dulu ya, teman. Sedar, salah tadi mana? Oke. Jadi saya tidak Kak Ica yang cantik, mohon boleh dibesarkan. Oke, baik. Halo? Wah, ini sinyal saya apa sinyalnya Ongong ya? Waduh. Oke, terima kasih Kak Ica ya. Sama-sama. Saya punya ini teman-teman, punya literasi. Ya, terima kasih Kak Ica atas sebuah buku yang lagi-lagi dikarang bukan oleh orang Islam. Jadi objektivitasnya sangat objektif ya. Sangat kredibel. Ulasan Injil Maria Magdalena. Banyak ayat yang mendukung bahwa Yesus Kristus memang punya istri cantik, saudara, yang bernama Maria Magdalena. Di dalam Injil Maria Magdalena ayat 1-6, Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita yang lain, saudara. Beritahukanlah kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang belum kami dengar sebelumnya." Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar betul ya bahwa kekuatan ini kata sang guru terhadapnya. Pertemuan antara cinta seorang murid dan seorang guru melahirkan energi yang sungguh sangat dahsyat. Jadi ada sosok yang istimewa di sini, yaitu sosok Maria Magdalena. Tadi Anda berbicara tentang Justus, saudara Mojad Alveru. Saya punya Alkitab berbagai bahasa Ibrani saya punya, bahasa Arab saya punya. Ya, kita lihat nih rujukan dari ayat yang Mojad bilang Lukas 10 ayat 1. Ternyata Lukas 10 ayat ke-1 teman-teman itu banyak tambahannya. Bukan hanya di dalam terjemahan. Jadi penambahan di dalam gospel itu penambahan dalam original teks juga. Ini ya. Ini ini bukunya, kitabnya. Teman-teman lihat ya, The Greek Lukas 10 ayat 1. Ya, coba Lukas 10 ayat 1 ada tanda kurung, saudara. Ini bukan tanda kurung biasa. Ini tanda kurung yang dijebloskan ke dalam original. Kalau terjemahan ada tanda kurung wajar, saudara. Itu sebagai tafsiran. Tetapi kalau ada ya original teks ditambahi tanda kurung, siapa, saudara? Nah, ini yang bukunya tuh ditambahi kan. Nah, kita lihat di dalam Kodeks Vatikanus dalam online, sama enggak dengan buku Gang? Biar lebih efisien kita lihat online saja. Sebentar ya guys. Oke. Kita lihat the online Greek Bible. Saya bacakan ya. Metadetauta anedeisen ho kurios etoros evodomen konta duo tuh. Ada tambahan di dalam original teks. Jadi yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat ke-1 itu ada perbedaan pendapat. Di dalam original teks, di dalam terjemahan itu 70.
Jadi rujukan mojat aja itu ayat yang ditambahi, padahal Wahyu 22 ayat ke 18 bahwa Alkitab itu enggak. Tapi pada prakteknya saudara-saudari yang terkasih ada penambahan, ya. Kai avestilen hautos ana duo. Nah, ada di sini, ya kan? Oke lah, kita pada urgensinya bukan membahas tentang autentisitas kitab suci, kita akan bahas lagi terkait pernikahan Yesus, saudara. Ya, pernikahan Yesus itu, saudara, ini pakar Ibrani ya. Kalau saya bukan pakar Ibrani, teman-teman, ada di teman Kristen ini, saudara Kristen ini pakar Ibrani, sekolahnya saja di Israel. Siapa dia? Ibu Rita Wahyu. Ya, Ibu Rita Wahyu mengampu, saya sangat hormat kepada beliau ya, cantik juga dan berkudung. Sarapan pagi Biblika, ya. Ternyata ada 13 tahun Yesus menghilang. Mohon maaf, dari 12 tahun sampai 30 tahun ada yang disebut dengan the lost year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Ini pakar Ibrani dari Kristen loh ya, lebih pakar daripada saya. Saya pakar Ibrani, Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu menjelaskan kenapa Yesus itu menghilang, saudara, dari usia 12 sampai 30 tahun. Anda cari sampai botak kepala kita, kalau cari kisah dan bagaimana hidup Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun tidak ada. Yesus menikah, saudara. Oke, ya. Nah, ini ya. Kurang dekat layar saya. Nah, ini ya. Tahapan-tahapan pendidikan Yahudi. Kenapa Yesus menghilang, saudara? Karena Yesus belajar. Yesus itu belajar dan dia dididik untuk menjadi rabi Yahudi. Di sini ada terpampang dengan jelas tahapan-tahapan pendidikan Yahudi atau hinuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mikra, Misnah, Misfot, Talmud. Ya. Dalam level madrasah pada usia 20 tahun itu kan Yesus ada Bait Midrash yang Beit Hillel, House of Hillel, strategi bekerjasama dengan Beit Mai, ya. Nah, lihat, perhatikan saudara-saudara, dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Makanya kenapa Yesus itu menghilang dari usia 12 sampai 30 tahun, karena dia harus tunduk dan patuh terhadap ajaran Yahudi, terhadap tradisi Yahudi, yaitu sekolah. Apakah hanya sekolah, saudara? Kita lihat, ya. Kita lihat ini menurut Ibu Rita Wahyu ya. Bandingkan dengan Ferek Hames, Fiko Abot pasal ke-5, ya. Misfar Shrim Ve'ehat 21 nomor 1. Kita lihat dulu belajar misnah atau lamisnah pada 13 tahun pada perintah lamispot, ya. Kalau di dalam Islam itu mukalaf, orang yang dikenakan hukum, ya, atau usia balig pada usia 15 tahun mempelajari Talmud, ya. Kemudian la Talmud pada usia 18, kanopi pengansia 18 itu ada yang namanya kawin. Makanya saya tidak menampilkan asumsi. Pernyataan Ibu Rita Wahyu ini didukung oleh data yang secara jelas, secara gamblang saya perlihatkan kepada saudara. Pernikahan Yesus. Apakah di dalam buku ini sesuai menjawab Wahyu bahwa di masa 18 tahun Yesus harus kawin? Sesuai. Kita lihat lagi, ya. Saya bacakan lagi nih, saudara. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun terhadap Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati saudara-saudari yang terkasih oleh semua teks dan ajaran Yahudi, saudara, adalah masalah kawin. Saya juga pengen kawin lagi kalau ada jodoh, ya, saudara. Nah, perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi Torah menyatakan dengan jelas, saudara, bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak kawin. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun. Nah, pertanyaannya sama nggak dengan pemaparan Ibu Rita Wahyu? Sama persis. Lalu dikatakan apa? Lebih
Suaranya Guru tidak akan disungguh-sungguh diterima sebagai guru. Pertanyaan Pak Amti, ya, ternyata orang Parisi itu tidak seperti yang Pak Amin sampaikan. Sebentar Pak, sebentar Kak Ica. Nggak, putus-putus, Di Bang. dalam ajaran Injil, ya di dalam yang apa yang tertulis. Halo. Udah jelas. Halo, gimana sekarang Kak Ica? Iya, udah bisa. Tadi agak sedikit. Sudah jelas, saya ulangi ya. Ya, ulangin lagi, Bang. Yang mana? Oke, saya ulangi lagi ya. Kak Ica, terima kasih atas atensinya, luar biasa perhatiannya. Saya ulangi lagi ya. Dari ini sudah tadi putus-putus nggak yang ini? Dari awal aja, dari Saya ulangi situ ya, aja sebentar ya. berbagai cabang. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsiran yang berbeda. Oke, dari berbagai cabang Yudaisme itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda, saudara. Masalah hukum, masalah Talmud dan lain sebagainya. Tetapi dalam masalah kawin itu mereka ada konsensus, kesepakatan. Makanya di sini disebutkan seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Pak Amin tadi mengatakan tidak ada orang Yahudi yang menyebut Yesus rabi, hanya para murid. Ini juga salah. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi oleh orang Yahudi? Kita buka di dalam bahasa Ibrani. Saya mengatakan ahli Taurat, Farisi, dan imam. Koreksi, saya tidak mengatakan Yahudi. Ahli Taurat, Farisi, dan imam besar. Oke, ini ahli Farisi ya. Sekarang, ya baik Pak Amin atas atas interupsinya. Nah, kita lihat nih saudara. Di dalam Markus 12 ayat ke-32. Di sini sangat jelas dikatakan amar ahli Taurat loh. Makanya kalau kita lihat di dalam Markus, coba kita lihat ya, mana tadi? Nih. Nah, coba teman, ini lihat nih. Dor, Pak Amin kena tembak sama Injilnya sendiri. Markus 13 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia esa. Ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Parisi, orang-orang Saduki menyebut Yesus guru. Wah, ini terjemahan evangelis. Ada nggak original teks? Kita lihat nih. Benar nggak Yesus dibilang rabi? Ada ini. Teman-teman, ini screenshot, screen recorder. Ya, perlihatkan kepada Bambang Nursena atau Ibu Rita Wahyu, benar nggak pemaparan saya? Di sini dikatakan Kak Ica, Amar Elau Hasofer, ya, berkatalah orang-orang yang ahli Taurat itu, Yahweh itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya cantik ya. Kalau untuk perempuan ganteng gitu ya. Yahweh kalau untuk perempuan Yahweh apa di sini? Nah benar itu ternyata ini maskulin ya. Yahweh Rabi. Betul, luar biasa kalau kita exactly rabi itu. Di sini tertulis apa? Res patah, bet ada hirik ya. Hirik itu dalam Islam kasroh. Rabai, beturu, rabi, emet benar, amarta apa yang kau katakan, seehadhu wein. Od milbado, benar sekali guru bahwa dia itu adalah esa wein dan tidak ada yang lain. Od milbado. Ada di sini teman-teman Kristen dapat pengajaran bahwa Yesus dan orang-orang Yahudi itu menyepakati bahwa Yesus itu adalah rabi, dan yang kedua adalah Yesus mengajarkan ketauhidan, bukan mengajarkan Tritunggal. Tidak mengajarkan oneness, tetapi orang-orang Yahudi dan Yesus mengajarkan bahwa tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala dalam bahasa Ibrani El Kedusim wa Elion, Tuhan yang Maha Suci lagi yang Maha Tinggi. Itu tadi datanya. Belum selesai evangelis. Belum. Tadi aja panjang lebar saudara-saudara yang terkasih. Ya. Kemudian apalagi nih? Tadi guru sudah. Nah. Oke ya. Jadi gini. Prinsipnya teman-teman yang aku kasihi, jadi saya sangat hormat kepada Pak Amin yang tidak menghujat, luar biasa. Ya. Dan kepada Alvaru, mohon belajar kepada Pak Amin. Alvaru kadang suka mancing-mancing gitu ya.
Nah, di sini Yesus mengajarkan keesaan Allah, saudara. Kita lihat di ayat ke-29-nya ya. Markus 12 ayat ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkan hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan itu esa. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Payomer Yehoshua Hamashiach, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah, Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Kayaknya sudah deh, Ustadz atau Guru Najma, mohon maaf ya kepanjangan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih Kak Ica atas atensinya. Silakan Guru. Oke, saya naik dulu. Oke, terima kasih. Ya. Kak Ica, saya naik dulu Kak Ica. Jangan mereka teruslah. Enggak bisa Bapak Billy. Enggak, sorry Bang Billy, sorry Bang Billy. Billy, Sorry, kamu belajar maaf. jadi Kristen yang baik. Sorry maaf. Di sini ini penyampaian dari Bang Juma sama Bang Jonathan dulu. Nah, nanti kita ada gilirannya gitu. Jadi Oke. Mantap. Lanjut semua. Iya. Oke. Ya. Oke. Jadi gini, saya cuman menyikapi terkait 1 Yohanes 2. Jadi sudah dibuktikan ya, Anda mengimani Yesus itu 100% manusia. Sebagai 100% manusia, pantas tidak Yesus itu menikah? Pantas. Kecilin nak, kecilin. Jadi pantas kalau Yesus itu menikah. Jangan dilarang, karena dia juga manusia 100%. Jangan egois kalian. Kalau sudah disajikan datanya dari perspektif manapun, dari literasi manapun, kemudian Yesus menikah, ya sudah, Anda harus mengakui itu. Jangan Anda melarang dia karena dia 100% manusia. Masalah 100% ilahi nanti akan dibantah sendiri oleh kitab saudara. Nah, di dalam 1 Yohanes 2, di situ dikatakan saya nggak boleh ngambil satu-satu ayat. Makanya saya akan kaji kepada saudara kalau Anda memberikan saya waktu. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah ini legalitas kalian untuk melakukan dosa apapun. Jadi Anda tidak usah khawatir melakukan dosa apapun. Seperti itu Pak Amin ya, Pak Amin Wijaya. Anda nggak usah, jangan berzina, jangan ini, jangan, nggak perlu. Toh semua perintah jangan itu ada batasannya. Kalian sendiri yang mengatakan di dalam kitab Lukas itu hanya sampai kepada ajaran yang kalian sebut sebagai meliaki, hanya sampai di sana kemudian. Jadi hukum Taurat itu ada batasannya menurut kalian. Jadi nggak usah panik, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Lalu kemudian kalau ada yang Anda lihat, ya, ada kemudian perbuatan di dalam agama Anda, menikah sejenis di dalam gereja dan seterusnya, Anda nggak usah panik karena ada legitimasi itu. Apa itu? Dan jika di antara kalian ada yang berdosa, jangan kalian khawatir. Kenapa? Ada Yesus Kristus sebagai pendamai untuk dosa kita dan untuk dosa dunia. Lalu kemudian dikatakan di nomor 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Theos, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya perintah Yesus agar orang itu menjadi Kristen. Coba Anda tunjukkan kepada saya perintah Yesus agar menjadi Kristen. Apa Kristen itu? Komunitas manusia yang tidak bersunat, yang tidak melakukan hukum Taurat, yang menyembah kepada Yesus. Tunjukkan perintah Yesusnya itu mana? Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Boleh saya katakan kalian itu mohon maaf, saya katakan kalian itu pendusta. Karena perintah Yesusnya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu perintah Yesusnya.
Barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain apa itu? Untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Matius 5. Itu perintah Yesusnya. Lalu mana perintah Yesus? Bahwa dengan matinya dia, maka orang Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Mana perintah Yesus itu? Mana ajaran Yesus? Ada? Nggak akan Anda temukan itu. Jadi Anda itu adalah pendusta. Kenapa? Karena semua perintah-perintah Yesus tidak Anda lakukan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Anda mengenal satu Tuhan? Tidak. Dua Tuhan, tiga Tuhan yang Anda kenal. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Apakah itu perintah Yesus? Tidak. Berarti ya, sekali lagi saya katakan, mereka yang tidak menuruti perintah Yesus adalah pendusta. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih theos. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup seperti apa? Seperti Tuhan atau seperti manusia? Seperti manusia. Maka Yesus hidup sebagai manusia, ya dia harus kawin. Mau tidak mau, karena dia sudah dipanggil rabi. Rabi syaratnya harus menikah. Itu siapapun tahu, kecuali orang yang nggak mau tahu. Lalu kemudian dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Artinya kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda harus hidup seperti Tuhan. Tapi kalau Anda mengatakan oh Yesus itu kan manusia, berarti selama ini Anda menyembah manusia. Karena di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 nomor 2 jelas dikatakan bahwasanya kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau keadaan Yesus yang sebenarnya adalah manusia, maka Anda menjadi manusia. Tapi kalau keadaan Yesus yang sebenarnya adalah Tuhan, theos, maka kalian semua juga harus theos. Gak boleh tidak, karena itu perintah di dalam kitab saudara. Yohanes 3 nomor 2. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Ada nggak di antara kalian mau mengatakan bahwa keadaan Yesus yang sesungguh-sungguhnya itu sebenarnya adalah manusia? Ada nggak yang berani mengatakan begitu? Nggak akan ada kan? Berarti Yesus itu Tuhan kan? Berarti kalian juga Tuhan. Kenapa? Karena kalian harus sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu yang mana? Oh dia adalah Tuhan Bang Suma. Berarti kalian juga adalah Tuhan. Oh dia adalah manusia Bang Suma. Itu baru benar. Berarti kalian selama ini menyembah manusia. Jadi mau lari kemanapun kalian akan kena. Ingat ya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kalian akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Theos. Kalau theos berarti kalian harus sama. Kalian juga theos. Kalau dia manusia keadaan sebenarnya, berarti kalian selama ini menyembah manusia. Lalu bagaimana mengetahui bahwa Yesus keadaan sebenarnya itu adalah manusia? Baca 1 Korintus 15 nomor 48. Itu jelas. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti Yesus itu sama dengan makhluk surgawi. Berarti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah makhluk. Berarti selama ini Anda menyembah makhluk. Apesnya? Karena makhluk yang Anda sembah itu kawin, punya istri. Ya, jadi tadi kalau Anda menghujat poligami, mencaci maki poligami, tidak suka dengan poligami, menganggap poligami itu adalah pelanggaran, menganggap poligami itu tidak memuliakan wanita, maka saya katakan kepada saudara, Tuhan yang kalian sembah yang adalah makhluk itu berasal dari hasil poligami. Saya kira begitu, saudara-saudara Kristen, mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah. Amin. Amin, Guru. Kemana nih sister? Sister? Wah Kak Isa lagi mandi kayaknya. Ini aja Pak, lanjut Pak. Sister mana nih? Lanjut aja. Lanjut aja. Enggak. Saya minta di tengah dulu. Habis saya lanjut terus siapa? Terus Mosat, habis itu Billy ya.
Bill nggak gantian, Bill. Oh. Ya, abis ini siapa? Mosat. Oke, abis Mosat baru Bill ya. Bentar ya, Bill. Jadi ini gantian Bill di sini, Bill. Tadi gue sampai mana lagi nih? Oh, dari Nandar dulu, Nandar nih. Sorry ya Nandar, agak keras nih. Agak keras nih Nandar ya. Oke, Nandar tadi membawakan dari banyak kitab. Mulai dari Barnabas, Injil Maria, bla bla bla. Padahal di dalam Al-Qur'anmu Nandar hanya mengenal 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil Isa, dan Al-Quran. Nubuatan Muhammad ada dalam kitab Taurat dan Injil Isa. Al-Quran tidak pernah menuliskan nubuatan tentang Nabi Isa atau Isa menikah ada di Injil Maria, Injil Barnabas. Kenapa Anda tidak percaya kepada Al-Quran yang adalah firman Allah yang tanpa campur tangan manusia? Apakah Al-Quran kekurangan menulis tentang Nabi Isa? Sehingga Anda harus mengambil dari yang namanya Injil Maria, Injil Barnabas. Padahal jelas-jelas perkataan Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad hanya terdapat Taurat, Zabur, Injil Isa, dan Al-Quran yang diimani 4 kitab. Umat Islam tidak pernah mengimani yang namanya Injil Barnabas maupun Injil Maria, Injil-Injil lainnya. Ini saya membawa dalam ranah imanmu loh Nandar loh. Kembalilah kepada Al-Qur'anmu yang firman Allah. Kalau firman Allah berkata hanya 6 kitab, hanya 4 kitab. Jangan Anda comot-comot dari Injil Maria, Injil Barnabas, entar Injil ada Injil-Injil lainnya. Sedangkan di dalam kekristenan nanti juga Bosat bisa menambahkan. Setelah tiadanya para rasul, Injil yang keluar belakangan itu tidak termasuk karena tidak ada saksi matanya. Baik dalam kekristenan ataupun dalam ranah Islam Anda, ya, Anda blender semua nih. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Kedua, apa sangkut pautnya pernikahan Yesus dengan Alkitab yang baru, dengan penambahan tutup bla 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 dan bla bla bla? Nyambungnya di mana dengan pernikahan Yesus? Lalu Nandar membawakan ini sarapan pagi dari seorang yang berbicara yang dari belajar bahasa Ibraninya, Ibu Rita Wahyu. Ada data ditampilkan Yesus menghilang 13 sampai 30 tahun. Apa sambungannya dengan pernikahan Yesus? Apakah di sarapan pagi yang kamu tampilkan tersebut ada jelas-jelas Rita Wahyu menuliskan Yesus menikah? Kan nggak ada. Terus nyambungnya kemana? Nah, kedua, ini juga Anda blender. Rita Wahyu menuliskan data yang hilang, tetapi Anda perkataan yang pertama Anda membawakan mulai dari Lukas, dari Yohanes. Bukankah ini Anda kalau membawakan dari Rita Wahyu yang tidak pernah menuliskan bahwa Yesus menikah, Anda bawakan data dari Lukas, dari Yohanes, artinya Anda menghantam perkataan Anda sendiri. Kalau gitu kenapa Anda berkata dari Lukas, wanita yang meminyakinya, lalu pernikahan di Kana? Dengan Anda membawa Rita Wahyu artinya Anda menghantam mulutmu sendiri, Nandar. Masa belum sampai 15 menit diskusi Anda lupa perkataan Anda? Data yang hilang. Loh, data yang hilang. Nah, kenapa Anda bawakan Lukas datanya ada dan kitab Yohanes pernikahan di Kana? Artinya Anda blender, Anda kontradiksi perkataan Anda hantam dengan sarapan pagi Rita Wahyu. Logikanya tolong dipakai, Nandar. Tolong dipakai. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Nah, pernikahan Yesus diambil dari buku bla 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 bla. Buku lagi. Apakah sesuai juga dengan perkataan Rita Wahyu dalam buku tersebut? Di sarapan pagi tadi saya juga baca tidak ada satu pun Rita Wahyu menuliskan bahwa Yesus Kristus itu menikah. Tetapi tentang umur 13 sampai 30 tahun. Yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu menikah adalah Anda mengatakan dari Lukas maupun dari Yohanes. Artinya Anda mengambil blogspot yang salah. Dengan mengambil sarapan pagi Anda menghantam mulut Anda sendiri. Dengan membawa data yang ada, bukan data yang hilang. Nah, ini parah nih Nandar. Dor, selamat datang dalam kebenaran.
1 Yohanes 2 ayat 1. Ini semua ke tadi ya. Pantaskah Yesus menikah? Menjadi satu pertanyaan, pantaskah kalau Yesus tidak menikah? Banyak romo, banyak pastor tidak menikah, banyak orang tidak menikah. Anda tidak bisa membuktikan dari tadi Alif, Anda Zuma, sekarang Nandar, tidak bisa membuktikan dalil satu pun baik di dalam Alkitab tentang Yesus menikah. Tidak ada baik dalil satu pun di dalam Al-Quran Anda. Yesus itu menikah. Nabi Isa itu menikah. Tidak ada satu dalil pun dari dua kitab Anda bisa tampilkan dari tadi. Cuman kebanyakan nyerocos tanpa satu dalil pun. Malah Nandar ngambilnya dari buku Injil Maria, buku ini yang nggak jelas. Tetapi dalam Alkitab, dalam Al-Quran kali ini tidak ada bisa satu pun menampilkan ayatnya. Tenang semua. Saya tidak panik. Yang panik justru Anda kejang-kejang, lari sini, lari sono, tapi ditanya dalil tidak bisa ditampilkan. Ditanya ayat tidak bisa ditampilkan. Jangan panik semua. Tenang. Belanda masih jauh semua. Tenang gitu. Jangan kejang-kejang. Yang panik itu bukan saya, tetapi Anda semua yang panik. Karena asumsi tanpa ayat satu pun bisa menunjukkan Yesus Kristus menikah, baik Nabi Isa Al-Masih itu menikah. Tidak ada satu pun. Saya katakan dari tadi, kalau dilarang zina itu Anda melakukan itu Anda pendusta semua. Sama seperti yang Anda dustakan tadi, bahwa Maria lah yang meminta supaya mayat Yesus diturunkan dari tiang salib. Padahal di Yohanes tadi dijelaskan Yusuf lah yang meminta kepada Pontius Pilatus. Anda seorang pendusta. Anda seorang pendusta. Lalu di mana ayatnya Yesus bisa untuk memberitakan menjadi Kristen? Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ya, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku artinya jemaat itu milik kepunyaannya Yesus. Bukan Petrus, bukan Paulus. Jemaatku. Yesus mempunyai jemaat. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita semua akan menjadi saksi Yesus, memberitakan tentang Yesus Kristus, menjadi saksi Yesus, bukan saksi Nabi Muhammad. Tidak ada di dalam ayat Alkitab membahas tentang Nabi Muhammad. Kita semua memberitakan menjadi saksi Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa harus menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Kita orang Kristen harus memberitakan, menjadikan semua bangsa murid Yesus, bukan menjadi Islam, tetapi menjadi murid Yesus. Ini Alkitab, cuma Alkitab. Pendusta. Ya, soal pendusta. Andalah dusta, Bud. Cuma bukan saya, tetapi Andalah sang pendusta tersebut. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 24. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Anda menyangkal baik bapa maupun anak. Anda bukan saja sebagai pendusta, tetapi Anda disebut antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu yang telah kamu dengar dari mula, itu harus tetap di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Adalah sang pendusta itu sesungguhnya, sang antikristus yang menyangkal anak maupun bapa. Di 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dirinya menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki hidup, barang siapa memiliki anak, ia tidak memiliki. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup.
Andalah sang pendusta yang sesungguhnya dan antikris. Dor, selamat datang dalam kebenaran buat Anda berdua, Suma dan Jonathan Nandar. Silakan Mosat. Oke. Bentar, maaf. Oke. Lagi-lagi Nandar dia mempertontonkan dongengnya. Sebelum Nandar Pak Suma aja dulu dah. Begini Bang Suma. Tadi Bang Suma, aku sudah katakan Bang Suma ini comot-comot ayat itu penggal-penggalan dah tahu. Tadi Bang Suma comot 1 Korintus 15, baca dari ayat 40-nya. Di situ Paulus menjelaskan tentang tubuh kemuliaan, bahwa nanti ketika pada akhir zaman kita tidak memakai kedagingan ini lagi. Kita memakai tubuh kemuliaan sama seperti Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit kan dia sudah memakai tubuh kemuliaan. Jadi nanti pada akhir zaman kita dibangkitkan tidak lagi memakai daging duniawi yang ini lagi. Bukan berarti kita menjadi Tuhan, tetapi kita memakai tubuh kemuliaan. Dan Bang Suma bilang terima saja kalau Yesus menikah. Ingat Pak, di dalam Kejadian perintah beranak cucu hanya untuk Bani Adam. Bukan untuk bani yang lain. Malaikat Bani Roh dia tidak menikah. Ayatnya ada di Matius 22 ayat 30. Ketika di surga nanti kita akan hidup tidak kawin seperti para malaikat. Karena memang para malaikat tidak kawin mengawin. Mereka tidak diberikan perintah beranak cucu lah. Tidak. Perintah itu hanya untuk Bani Adam. Yesus bukan Bani Adam. Yesus Bani Allah, Bani Ilahi. Yesus mengatakan dengan jelas, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Itu berarti Yesus mengatakan, kamu ini Bani Adam, aku bukan dari Bani Adam. Jadi perintah beranak cucu, walaupun Yesus memakai kedagingan, dia tidak melekat pada perintah itu. Terserah nanti Pak Suma sini mau framing, mungkin minta maaf, titik Yesus jadi pajangnya, terserah aja lah. Yang penting perintah beranak cucu untuk Bani Adam, bukan untuk Bani Ilahi, dan juga Bani Malaikat. Dan yang selanjutnya, Bang Suma tadi mengatakan mengambil ayat, kan sudah saya katakan jelas, banyak ayat-ayat yang mengatakan harus hidup seperti Yesus itu mengikuti perintahnya, hidup seperti semasa dia hidup. Dia mencontohkan, kamu harus sering berdoa, kamu tidak boleh membahas kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dia pun mempraktekkan di kayu salib. Ketika dia dicambuk-cambuk, dia tidak mengatakan, hai kaum Farisi, engkau akan mati dalam dosamu. Tidak. Malah dia mengatakan dengan jelas bahwa ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mencontohkan apa yang dia katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti Yesus itu bukan hanya katakan kasih di mulut doang, tetapi kasih atau perintah itu ditunjukkan dari perbuatannya. Dan kita ke Nandar dulu. Tadi Nandar bahwa kita Barnabas sudah saya bantah. Saya bantah sangat jelas bahwa itu sudah tidak bisa lagi dipakai, akan menggugurkan Al-Qurannya. Jadi ketika saya membantah kitab Barnabasnya, dia membawa kitab Maria Magdalena. Saya tidak tahu, mungkin habis ini Nandar mungkin dia bawa Injil Pontius Pilatus mungkin, atau Injil Herodes. Atau gini aja Nandar, kamu tunggu, aku nulis kitab cepat-cepat, biar nanti kamu bawa aja Injil Mosat. Begitu, karena banyak Injil yang kau bawa, aku bingung juga. Seperti yang tadi Bang Amin katakan. Jadi begini Nandar, kamu mengatakan tadi kamu mengambil biblikasarapanpagi.com, dan yang tadi kamu ambil itu bukan perkataan Rita Wahyu. Yang kamu dari tadi mendongeng buat para pendengarmu dengar. Nanti para pendengarmu kalau tidak percaya, kalian mau tahu bahwa junjungan kalian berbohong, kalian sekarang ketik di Google The Years Lost spasi sarapan pagi Biblika, Biblika. Nah itu aja. Nanti dibuka. Jadi di situ yang pernyataan yang tadi Nandar baca itu adalah pernyataan dari akun yang bernama BP, namanya BP. Tadi Nandar bacakan. Nanti Burita Wahyu di bawah, baru Burita Wahyu menanggapi. Dan di kesimpulan yang Burita Wahyu ambil, Burita Wahyu mengatakan bahwa tidak ada landasan teori yang dikatakan BP tadi, tidak ada landasan sejarahnya. Untuk 18 tahun umur Yesus yang tidak ada, yang diambil oleh BP tadi yang Nanda mengatakan umur 18 tahun rabi harus menikah, ini tidak ada landasan sejarahnya. Karena banyak sejarah mencatat banyak rabi yang menikah, sudah saya kasih sampai di Talmud. Mau kau bawa apa lagi Nandar? Banyak rabi yang tidak menikah.
Itu sudah sangat jelas dan itu nyata fakta, bukan dongeng atau diserupakan. Bukan, Nandar. Dan lagi tadi Nandar mengangkat bahwa oh Yesus itu dari umur 12 tahun begini Nandar. Saya buka ayatnya biar Anda pahamnya. Umur Yesus 12 tahun sampai 30 itu Yesus ngapain? Kan di dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus mengatakan dengan jelas, telah kukatakan kepadamu bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam Tauratmu, dalam kitabmu dan kitab para nabi harus digenapi. Nah, 12 tahun sampai 30 tahun itu apa yang Yesus genapi? Ada ayatnya. Siapa bilang nggak ada? Bilangan 4 ayat 23 kau catat. Bilangan 4 ayat 23. Ketetapan Musa, catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Makanya seorang pemuka toko itu baru bisa dicatat berumur 30 tahun. Nanti kalau umur Yesus yang bukan 30 tahun, di bawah 30 tahun yang dicatat, contoh kelahiran Yesus, ketika Yesus 12 tahun dia hilang di bait suci, itu dicatat penulis karena apa? Itu merujuk kepada penggenapan nubuatan kita perjanjian lama. Makanya penulis masukkan itu. Dan tadi Anda mengambil Lukas 10 ayat 1 kan sudah sangat jelas bahwa itu tidak ada di Kodeks Vatikanus, bukti tidak ada di Textus Receptus yang lain-lain atau WR dan teman-temannya. Ada ribuan kodeks, Nandar. Jadi kalau ada satu salinan kodeks yang tidak mencatat itu, ada ribuan salinan kodeks yang lain yang mencatat. Jadi tidak ada yang, makanya LAI maupun lembaga kitab di sana mereka memakai tanda kurung yang berarti di kodeks ini tidak ada, tetapi tulisannya ada di kodeks yang ini. Jadi bukan berarti mereka tambah-tambahkan seenak jidat mereka, kodeksnya ada. Jadi Nandar, kamu tidak usah lagi mendongeng. Jangan lagi habis ini kamu ambil kitab Injil Pontius Pilatus. Sekalian aja kamu ambil itu kitab Injil Dante Mutmet kayak itu tuh. Sekalian aja Nandar biar lebih pas gitu klub kitab Injilnya. Silakan Bang Billy dilanjut. Oke, saya minta di tengah dulu. Host, selamat siang host. Saya minta di tengah. Loh. Ini 2 lawan 2 guys. Kapan host, kita ngomongnya kalau bertiga lawan 2? Oke. Kau tenang dulu kau. Ada aturannya biar host yang mengatur. Oke, dia minta 2 lawan 2 ya. Oke. Biar kamu gantikan saya turun. Thank you semua, thank you Nandar. Karena tidak ada satu ayat pun yang bisa ditampilkan. Saya turun. Saya dibawa, sister. Saya minta di tengah. Pak Amin belum apa-apa sudah ini Bang Amin. Oke Bang Billy aja ya, Bang Billy saya turunkan ya Bang Billy. Sebentar Billy. Ini nggak apa-apa sis gantian aja. Billy tetap gantian saja. Karena saya sudah membantah semua Nandar maupun Suma dan tidak ada ayat satupun yang bisa mereka tampilkan semua. Tidak ada ayat satupun. Oke, Bill, silakan aja. Thank you Pak Amin. Aduh Pak Amin kok saya mau jawab Pak Amin malah Pak Aminnya pergi. Saya minta dulu di tengah. Minta untuk mau buka data. Baik, Pak. Oke. Ini bagian saya, Billy. Kalau ini bagian saya. Host gimana sih host? Ini kalau ini saya sudah di tengah. Bang Billy. Tadi kan gini. Iya benar. Bang Billy tadi kan Pak Amin sudah menjawab dan Pak Boza juga sudah menjawab. Nah sekarang gantiannya Pak Billy ya. Nanti ada waktunya. Boleh bisa ya Bang Billy ya? Iya, masa saya nunggu lagi? Enggak, soalnya tadi kan 2-2. Kita kalau 2-2 itu yang ini dong, sportif dong. Biar sportif aja Bang. Iya. Ya Bang ya. Masih banyak kok. Saya siapin tempat kok. Saya siapin tempat sampai selesai. Kemana aja deh? Oke. Boleh. Ya silakan Bang. Oke. Kaica, saya diperbesar Kaica. Oke baik. Iya, kayak. Oke. Bentar ya, Bang. Ya, Kak Ica, makasih ya Kak Ica, ini sangat santun, luar biasa nih, penuh kasih. Billy jangan nangis. Ini sampai saya tulis. Ini saya Gurunda, saya izin Gurunda. Sebentar. Iya, silakan. Sebentar. Billy jangan nangis. Ini sampai saya tulis.
Gurunda, saya izin ya Gurunda ya. Iya, lanjut. Iya. Ini sampai saya tulis loh. The losing years, data yang hilang katanya itu. Jadi Burita Wahyu di sini menjelaskan tentang the losing years, tahun-tahun yang hilang. Lalu apa korelasinya dengan pernikahan Yesus? Ada. Jadi mohon maaf ya teman-teman, dengan penuh hormat, years atau tahun yang hilang dari 12 sampai 30 tahun, karena salah satu di antaranya ya teman-teman, salah satu di antara ini nih di tengah-tengah sebentar ini ya. Nah ini salah satu di antara alasan kenapa Yesus menghilang, karena dia sebagai seorang Yahudi yang dididik untuk menjadi rabi dan terbukti bahwa memang seorang rabi. Ini tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Nah biar tidak blur tahapan-tahapan pendidikan Yahudi, nanti baca sendiri. Tapi teman-teman, Yesus kan orang Yahudi, tidak mungkin dong kita mengambil literasi dari yang lain begitu ya, yang tidak ada korelasinya dengan Yesus. Nah ini dari sumber keyahudian sendiri. Tadi saya sudah sampaikan ya, di dalam Pirkei Avot, Perek Hamed, Misfar, Eshrim, Vehat. Ya ini loh. Ternyata salah satu fase yang harus dilalui oleh Yesus adalah dia menikah atau lahufah pada usia berapa ini? Pada usia 18 tahun. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak menyampaikan Injil Barnabas. Saya nih teman-teman ya, kalau berbicara Injil, saya punya nih, bukan hanya Barnabas ya, Barnabas punya, saya punya Injil Yudas. Nih. Tuh, The Gospel of Judas. Nah, saya jadikan alasnya Mos ya. Ya, oke, kita kembali. Jadi yang Yesus menikah itu adalah dari orang-orang yang memang tahu bagaimana Yesus hidup. Makanya kenapa usia dari 13 sampai 30, karena Yesus harus mengalami fase pernikahan. Tidak usah lagi saya jabarkan ya, saya ingin ambil poin-poinnya. Nah, buku ini ditulis oleh Maggie Whitehurst, salah satu orang yang kompeten di bidang bahasa Yunani. Original teksnya Perjanjian Baru. Dan ini bukan orang Islam ya teman-teman, ini orang Kristen. Dan satu hal yang tahui bahwa di halaman berapa tadi ya? Ini di halaman 9 sesuai dengan data Pirkei Avot, Perek Hamis, Misfar, Esrim, Vehat. Di sini dikatakan seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Nah pertanyaannya, tidak mungkin saya coret-coret buku saya. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi oleh orang-orang Yahudi? Diterima. Bisa di jejak digitalnya masih ada kok, Markus 12 ayat 29 sampai 32. Terjawab ya. Ini saya tidak berasumsi, dari tadi kita sampaikan data ya. Data ini bukan data dari Islam, tetapi dari orang-orang Kristen itu sendiri. Lalu beralih ke pertanyaan Pak. Tadi sudah ya, ini saya menjawab yang pertama. The losing years bukan data yang hilang. Nah jadi Yesus hilang itu ada korelasinya dengan Yesus menikah. Oke. Usia 13 sampai 30 tahun, 30 tahun, lalu Yesus kemana? Kenapa nggak diceritakan? Nah itu masih berkorelasi dengan apa yang saya sampaikan. Yesus jadi saksi Muhammad. Siapa tadi yang bilang itu Mojat apa Pak Amin ya? Jadi begini saudara, kita lihat ya. Jadi memang betul kata Gurunda Juma bahwa manusia biasa. Saya heran ya, umat Islam bilang Yesus diselamatkan dari peristiwa penyaliban, mereka nggak suka. Jadi teman Kristus menderita. Umat Islam kita di dalam Biblos sendiri, di dalam literasi yang telah saya sampaikan, Yesus menikah itu sukacita loh. Saya aja kalau ada jodoh pengen nikah lagi karena itu sukacita. Nah Yesus pun tadi sudah jelas bahwa Yesus punya 3 orang anak. Di mana data itu ini data dari kekristenan loh. Nah ini anaknya ada 3, yaitu Joseph, Justus dan
Tamar, datanya dari orang Kristen dan literasinya juga jelas disebutkan di sini. Literasinya di screenshot ya. Oke. Kembali lagi. Yesus adalah manusia, dia menikah. Di Islam, teman-teman Kristen itu adalah, mohon maaf ya, orang-orang yang hasad itu apa sih, evangelis? Hasad itu adalah menderita ketika orang lain bahagia, tetapi bahagia ketika orang lain menderita. Ada orang nikah menderita, ada orang yang diselamatkan dari pembunuhan, dari hasad atau hasud, ya. Oke. Nah, teman-teman, Yesus itu bukan hanya menikah, bahkan Yesus itu didoakan oleh Bani Israel. Ya, Hosana bagi anak Daud, semoga kiranya keselamatan bagi anak Daud. Bahkan Yesus itu, teman-teman, Yesus itu tidak pernah beragama Kristen. Bahkan Kristen itu adalah buatan dari orang-orang kafir. Di mana datanya, biar kita tidak asumsi, ya. Kristen, kita klik aja nih. Kristen itu kan buatan orang kafir Antioquia. Nah, datanya di dalam Kisah Para Rasul itu. Jadi yang namanya agama Kristen itu tapi buatan orang-orang kafir. Nah, di mana ya? Ini nih. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kita lihat tafsirannya ya. Saya nggak mau menafsirkan secara asumsi. Kita lihat nih tafsiran dari mana nih, sebentar. Nah ini ya, ternyata agama Kristen itu dibuat oleh orang-orang kafir di Antioquia. Jadi bukan buatan Yesus. Penganut atau pendukung Kristus dalam menciptakan sebutan itu, maka orang-orang kafir di Antioquia mengerti Kristus yang diurapi sebagai nama diri dan bukan sebagai gelar. Jadi ternyata Kristen itu adalah sebutan atau bikinan orang kafir di Antioquia. Lalu pertanyaannya, kalau Kristen itu buatan kafir orang-orang Antioquia, lalu apa yang dinubuatkan? Apa yang diamalkan oleh Yesus? Ternyata apa yang diamalkan oleh Yesus, teman-teman, ya. Apa yang diamalkan oleh Yesus itu adalah Islam. Di mana itu ayatnya? Di dalam Yohanes Perek Yud Dalet Misfar Estrim Ve Seba. Di ayat ke sebentar, mana tadi ya? Oh, bukan ini. Kok bahasa Indonesia ya? Sebentar. Oh, ini Matius. Sebentar. Oh, salah sebentar, ini nih. Iya. Tapi bahasa Indonesia. Oke, ini error ya. Sebentar. Kita ulangi aja lagi. Sorry ya, bentar ya. Saya ulang dari awal. Siatkan Islam, Yud Dalet. Ini adalah Injil Yohanes ya, dalam bahasa Ibrani. Saya baca mana tadi sisirnya. Habesorah Alfi Yohanan Ferek Yud Dalet, atau dalam bahasa Ibrani Arba Esreh 14 ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ke 27, atau dalam bahasa Ibrani Esrim Ve Seba. Kita lihat nih, Yesus tidak pernah mewasiatkan Kristen, Yesus tidak pernah beragama Kristen, Yesus tidak pernah disebut Kristen, tetapi ternyata Yesus menubuatkan Islam. Ini saya ambil ilmunya dari Gurunda Jumba nih. Shalom anni masyir lahem. Ya, kutinggalkan Islam buat lahem. Kalau dalam bahasa Arab itu lakum. Tetapi di dalam terjemahan ternyata kepadamu. Padahal di dalam bahasa Ibraninya lahem artinya kalian. Shalom anni masyir lahem. Kutinggalkan Islam buat kalian. Et slomi ani noten lahem. Dan kuberikan ya slomi, islami itu kepada kalian. Lo hederek syaha olam noten anin noten lahem. Apa yang diberikan oleh syaha olam, oleh dunia, tidak sama dengan apa yang diberikan aku kepada kalian. Aku memberikan Islam, aku meninggalkan Islam. Meninggalkan kekufuran. We al-yira, jangan goncang hatimu saudara yang terkasih, tetap teguhlah hatimu di dalam kebenaran
Islam. Nah, kalau kita lihat Quran surat Al-Imran ayat ke-52, ternyata benar murid-murid Yesus itu adalah Muslim, bukan Kristen. Quran surat Al-Imran ayat ketiga, ayat ke-52. Kita lihat, ini Al-Quran ya. Oke, kita lihat Al-Quran. Coba Aman ansori ilallah qolal hawariyun, berkata amanna billah, ya, kami beriman kepada Allah, wa syahad, dan saksikanlah kami bi anna muslimun, sesuai saudara-saudari yang terkasih dengan apa yang saya tunjukkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Para muridnya beragama Islam, bukan beragama Kristen, karena Kristen adalah buatan kafir. Dan saya ya, ini orang-orang kafir di Antioquia. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen itu adalah produk orang kafir. Kalau orang Islam menyebut Anda Nasrani, makanya saudara-saudari yang terkasih, sedikit lagi ini pada saudara, bahwa saya sangat sayang kepada saudara-saudari yang terkasih, karena saya sangat sayang, boleh kiranya saudara di jamaah Tuhan ditanggap Tuhan Nabi Muhammad, ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, man sami'a bi min umatin yahudiyun aw nasraniyun falam tu'min bi dakhulanar. Barang siapa di kalangan umat ini, saudara-saudara yang terkasih, dia mendengar tentang, baik dia itu Kristen, baik mereka itu Yahudi atau Kristen, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dakhulanar, masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, saya Gurunda Juma mewartakan kebenaran Islam kepada kalian agar kalian menerima kebenaran ini. Terimalah kebenaran firman Tuhan, saudara yang terkasih. Terima kasih Kak Ika. Oke, baik. Ada beberapa hal ya, meski sudah tuntas diuraikan oleh adik saya ya. Yang pertama, jemaat Yesus. Pak Amin Wijaya, Anda mengaku sebagai jemaat Yesus. Itu sumbernya dari mana? Tadi adik saya sudah mengatakan bahwasanya Yesus itu jemaatnya disebut Muslim. Oke, Shalom itu jemaatnya Yesus. Nggak ada jemaat Yesus itu Kristen. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel itu kalau mereka taat kepada perintah Tuhan disebut Muslim, bukan Kristen. Jadi jemaat Yesus itu kudu wajib hukumnya menjalankan Taurat. Di dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang-orang banyak ini karena mereka tidak mengenal Taurat. Ternyata jemaat Yesus itu disebut adalah mereka yang taat kepada Taurat. Makanya dikatakan, jika engkau ingin hidup, masuk ke dalam hidup, taatilah perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu termaktub di mana? Taurat. Tadi di awal sekali, ya jam-jam 1, jam 2 tadi, ini saudara Mossad mengatakan perjanjian baru. Bung, baca kitab itu dengan baik. Yeremia 31 nomor 33, perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Bukan surah-surah Paulus, tetapi adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itulah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel. Jadi jemaat Yesus itu adalah orang-orang yang bersunat. Coba Anda lihat di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat itu disebut sebagai hidup sebagai orang kafir. Hidup dalam budaya kafir, hidup dalam tradisi kafir, orang-orang yang tidak bersunat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan diri Anda adalah jemaat Kristus? Ya, Pak Amin Wijaya ya.
Jangan mimpi terlalu jauh gitu ya. Yang disebut jemaat Yesus itu adalah Bani Israel yang taat kepada hukum Taurat. Kalian jangankan taat, mengenal hukum Taurat saya kagak. Berarti ya, itu yang pertama. Kedua, Saudara Mossad, Anda mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus itu bangsa apa aja sih? Ada nggak dari Batak, dari Manado, dari Jawa, dari Toraja, ada nggak murid Yesus itu? Nggak ada, Bung. Jadi dalil yang benar itu adalah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bangsa muridku itu yang harus dijadikan sebagai murid-murid Yesus. Tuhan, jadikanlah mereka sebagai murid, bukan sebagai. Ingat, adalah hamba. Artinya kalian adalah manusia ibadah menyembah kepada Yesus. Yesus tidak perintahkan itu. Matius 28 yang Anda kutip itu dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, tidak semua bangsa muridnya itu percaya kepada dia. Apa tolak ukurannya? Coba Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain. Jadi Yesus itu mengutus muridnya hanya kepada siapa? Kepada Bani Israel. Jadi jangan mimpi. Lalu kemudian kalau Anda menggunakan jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Ingat, saya ingatkan sekali lagi. Matius 28 itu berakhir hanya sampai di data nomor 15. Apa yang harus tersiar sampai hari ini? Kata data itu bahwa cerita tentang tentara-tentara upahan, bukan tentang pembaptisan, bukan tentang beritakan Injil kepada makhluk, bukan. Itu penambahan, itu tidak ditemukan dalam manuskrip Kode Sinaiticus maupun Vatikanus. Itu tidak akan Anda temukan. Itu data penambahan. Dan itu juga dipersaksikan oleh pakar Bible bahwa Matius 28 itu berakhir di data nomor 15 saja. Adapun lebihnya itu hanya sisipan atau tambahan. Jadi Yesus meminta agar murid-muridnya yang ke-11 ini mengajarkan Bani Israel untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Dan ingat sekali lagi saya katakan di dalam Galatia 2 nomor 14 bahwa orang yang tidak bersunat itu disebut kafir. Itu menurut Paulus. Dan menurut Paulus, Petrus itu diutus hanya kepada orang-orang yang berkulub. Berarti Anda bukan jemaat Yesus. Dan gamblang tadi adik saya Jonathan Nandar paparkan kepada saudara. Lalu kemudian saudara Amin, ya, Anda mengatakan Maria itu tidak ikut di dalam prosesi pengambilan mayat Yesus di atas tiang salib. Bung, Matius 27 nomor 57 sampai 62, Lukas 23 nomor 50 sampai nomor 56, jelas sekali di situ Maria ikut terlibat di dalam prosesi pengambilan mayat Yesus, pengkafanan jasad Yesus, dan juga terlibat di dalam prosesi penguburan Yesus. Camkan itu baik-baik. Ya, jangan kau katakan saya pendusta. Yang mendusta itu yang mengingkari Yesus sebagai utusan Tuhan dan yang mengingkari Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi antikristus itu, ingat, di dalam kitab 1 Yohanes 2 itu adalah Anda. Antikristus itu kata kitab saudara, kata pengarang Yohanes, berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Dan memang dia berasal dari tengah-tengah kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Baca Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Jadi antikristus itu dari tengah-tengah Bani Israel. Ular beludak, orang Farisi, ahli neraka, penjahat, orang yang diusir oleh Yesus, semua itu di internal kalian, bukan di kami. Itu di internal kalian. Dan itu yang Anda harus pahami. Jadi antikristus itu adalah yang menolak Bapa dan menolak Anak. Menolak Bapa maksudnya menolak pengajaran Taurat. Menolak Anak maksudnya menolak pengajaran kalau Yesus itu dirinya adalah utusan Tuhan. Yang embulat sekarang adalah muncul penyusup, mengaku pengikut, tapi tidak mendudukkan perkara ajaran utusan ini pada posisi yang sebenarnya. Dia malah mengangkat posisi utusan ini menjadi Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda berbicara mengenai tadi poligami,
Anda tertampar oleh kitab saudara sendiri bahwasanya Tuhan tidak pernah melarang poligami, bahkan Tuhan mempraktekkan di dalam kitab saudara Anda memiliki Tuhan dari hasil poligami. Dan ingat sekali lagi, Islam tidak datang untuk memproduksi poligami. Islam datang untuk membatasi poligami. Sebab keturunan nenek moyang buyutnya Yesus itu mempraktekkan sampai 1000 istri. Paham itu ya teman-teman? Saya kira ini akhir dari saya, sesi dari saya. Terima kasih kepada Mbak Ica, sudah berjam-jam kita di sini. Bentar Bang Suma ditanggapi dulu. Ada Bang Billy juga boleh ditanggapi satu kali aja atau closing statement aja gitu. Di sini sudah hampir maghrib ya. Kita udah berjam-jam di sini. Yang pada intinya poinnya kita sudah sampaikan. Yang terakhir dari saya bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi Kristen itu adalah pentuhan Yesus. Demikian semuanya yang di typing maupun di YouTube. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini caranya. Oke. Terima kasih.